Borokitem. Halo Borokitem. Walah. Kepijik kayaknya, kepincit kayaknya. Yang Kristen aja teman-teman yang naik ya. Gitu si diskusi minta naik lagi. Iya kalau mau diskusi aja ya, diskusi dua arah, diskusi aja. Iya bang. Ini Somer ini Muslim apa Kristen Somer? Somer, nggak ada suara saya turunin ya. Bang Santan. Santan mah kelapa, gua santang. Kok Bang Santan sih? Nggak usah rubah-rubah nama lo. Gua kunyah ginjal lu ya, Jangan marah-marah bang. Bang, aku udah nengok bang. Katanya benar memang kata Uncuk bang, bumi kita datar bang. Kalau di Biblemu iya, di Biblemu ada datanya. Mau kutunjukkan datanya? Di kitab Biblemu ibu. data. Ini saya tunjukkan data. Gasbun. Ini saya tunjukkan data. Kalau di Biblemu itu bumi datar. Nih, baca tuh Wahyu 7. Sesudah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Jadi dia lihat 4 penjuru bumi, berarti ya bumi bagi Kristen itu datar. Lihat kan dia berdiri, dia melihat kan masing-masing dia lihat di sana. Ini Biblemu ini. Dia melihat pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi. Di surat Al-Hajar bunda. Al-Hajar ayat 19 loh. 4 penjuru bumi ini kelihatan. Berarti itu ya perumpamaan. ujung bumi sana, ujung bumi sini, sana 4 penjuru ini kelihatan. Perumpamaan itu. Berarti ini datar. Iya. Datar ini. Petak ya Makanya bunda. kalau Petak gitu ya, ketabrak, ketampol, itu perumpamaan. Dasar kuclu kau. Kan kata Uncuk kalau memang bumi ini bulat, air laut itu Ini Biblemu ini Biblemu ini. Uncuk sendiri Sesudah yang itu bilang, aku Bunda. melihat 4 malaikat berdiri pada Coba keempat baca Al-Hajar penjuru bumi. 19 bunda. Ya itu terhampar. ini dulu, Itu terhampar. Gak ini. apa-apa Bun, buka aja Bun, biar dia tahu Bun. Al-Hajar ayat 19. Surat Al-Hajar ayat 19 Bun. Itu terhampar itu. Gak apa-apa. Diterangin aja, dijelasin biar dia paham. Iya gitulah. Enggak, ini dulu, jangan dulu, ini dulu. Kau bawa dulu ini dulu. Kenapa ini? Ini Itu dulu kau lihat ya. perumpamaan, Bunda. Ini dulu enggak ada perumpamaan. Kau terima ini perumpamaan? Enggak. Dia melihat ini kok, dia melihat nih. Ini perumpamaan atau firman Tuhan nih? Itu ayat yang mengatakan perumpamaan. Itu perumpamaan atau firman Tuhan? Yang mana lagi? Itu. Bang? Yang bumi datar itu. Yang kelihatan di 4 Bible penjuru. nggak ada jelaskan bumi datar, Bang. Itu baca. Ini data di Biblemu ini ya. Nih. Sesudah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Kelihatan di 4 penjuru bumi. Berarti datar Terus? ini. Ini Keempat datar di penjuru Biblemu bumi apa datar. hubungannya? Datar, Sama kedataran. Yang dia bilang itu, yang dia bilang di Al-Quran di mana sih yang menurut dia itu landasan datar itu? Al-Hajar Jangan dulu ke ayat situ. 19, Ini Bro. dulu kita tampol dia data di Biblenya. Jangan dulu bawa ke situ. Selesaikan dulu Empat ini. baru penjuru kita bumi kan jelaskan. memang arah mata angin itu. Ya berarti dia lihat, berarti kelihatan. Berarti kalau dia melihat berarti datar. Loh, itulah penafsiran salah itu Bunda itu kan. Loh ini apa? Masa 4 penjuru Coba kalau kau berdiri, di satu tempat, misalnya lapangan sepak bola, kau berdiri di situ, kan kau bisa melihat segala penjuru di barat, di datar. timur, selatan, utara. Nah ini Terus penjuru datar bumi namanya. artinya ya datar Datar. tuh. Kalau Itu kan bumi itu Bunda yang bulat, mentafsirkan. kalau bumi, Pir, Bundanya kalau bumi tafsir-tafsir bulat, aja. tentu tidak kelihatan yang di sebelah barat misalnya kau berdiri di bagian utara, tentu kau nggak akan melihat Penjuru sebelah itu nggak menunjukkan selatan. bumi datar. Apa Loh, hubungannya? ini- Itu kan arah mata angin. Ini kan melihat dia melihat Dari arah 4 kiri, kanan, atas, penjuru bawah. bumi. Itu arah mata Artinya angin. ini datar ya. Ya ampun. Misalnya nih, saya kasih Ada tulisannya datar perumpamaan ya. situ Bunda. Lah kan, ini kan dia lihat. Kalau dia lihat apa maknanya? Kalau dia lihat seluruh penjuru bumi nih.
Nah, Dia lihat terus sejak datar. seluruh ketika dia berdiri di satu tempat, di satu sisi dia berdiri. Tafsir aja. Di satu tempat dia berdiri, dia lihat keempat penjuru bumi. Artinya Terus terhampar ini. Keempat Datar. penjuru dia lihat. Ya ini Datar. kalau bulat nggak akan dilihat sisi yang lain. Itu kan tafsiran Bunda. Loh ini di sini. Ah, Terus kalau dia lihat ini, udah lah, nggak kalau usah dia lihat ini dipaksakan keempat Bunda, penjuru. nggak ada tulisan datar. Keempat penjuru bumi. Berarti Ya, datar. bumimu datar. Karena dia lihat semua Tafsiran sudutnya, Bunda itu. sudut-sudut Itu bumi, tafsiran sisi-sisi ente, bumi dia ya. lihat. Ente nafsir pun udah salah. Loh kok ini? Paksakan lagi. Terus di situ di Al-Quran kau mengatakan bukan sebagai suatu perumpamaan. Ini kau mengatakan perumpamaan. Ya udahlah, Intinya di Bibelmu. Al-Hajar Bunda ayat 19. Ini di Bibelmu empat penjuru Atau surat bumi Taha ayat dilihat. 53. Empat penjuru bumi dia lihat berarti bumi datar. Oke. Udah suka hatimu lah kalau kamu menafsirkan apa. Loh ini enggak ada nafsu ini keempat. Ini Coba udah kau suka berdiri di hati. satu sisi. Kau berdiri di satu sisi. Dengar. Kau berdiri di satu sisi di sebuah lapangan. Ngeyel. Tentu kau lihat masing-masing sisinya. Ngeyel. Di sudut sana, di sudut utara, barat, selatan, utara. Kau lihat pasti. Artinya datar. Kalau segala penjuru bisa dilihat. Berarti bumi di Bibelmu bumi itu datar, tapir. Karena kelihatan semua sisi penjuru bumi kelihatan. Di datar. Lanjut. Bawa lagi itu ke sini. Udah buka Al-Hajar 19 aja lah. Ya kau buka. Kau yang bawa narasi, kau yang buka. Jangan nyuruh-nyuruh kapir. Ya udahlah kalau nggak Saya paham. bacain ya surat Al-Hijr ayat 19 ya. Dan kami telah menghamparkan dan menjadikan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Di mana datarnya? Yang hampar Bang ya. Iya, terhampar. Menghampar kenapa? Masalahnya menghampar. Oh, ya nggak apa-apa. Enggak, menurutmu menghampar kenapa? Kalau menghampar datar. Apa? Enggak. Ataya ayat 53 Bang. Enggak. Yang tadi menurutmu menghamparkan masalahnya di mana kalau menghamparkan? Ya nggak apa-apa. Enggak, menghamparkan menurutmu itu apa? Data. Kan kamu yang minta datanya di Iya, situ tadi data. Al-Hijr udah dibaca. Terus ini menghamparkan kenapa di situ? Datar. Datar. Oke, kalau gitu selamat datang di bumimu yang datar. Yesaya 4:25 di situ juga Tuhanmu itu menghamparkan bumi. Bumimu datar ya. Mampus. Karena itu dihamparkan. Itu mau saya buka itu ternyata udah diduluin. Emang Ataya mualaf ayat cerdas-cerdas. 23. Mualaf cerdas-cerdas guys. Tepuk tangan guys. Iya, jadi kau kalau bilang menghamparkan itu bumi datar, ya udah Yesaya 4:25 selamat datang di bumimu datar karena di situ Tuhanmu menghamparkan bumi. Mampus. Ya. Itu mau saya Ya. giring ke situ Ataya. tadi. Heeh. Ataya ayat 53. Di Yesaya 40:22 pun Tuhan yang Iya, membentangkan langit. Yesaya 40:22 tuh membentangkan Oh, berarti langit. Kristen Kayak sama kain. Islam mengatakan bumi datar Bang ya. Enggak. Kata ibu-ibu Bunda. Itu Jadi- datanya tertulis menghamparkan. Kalau kau mau menafsirkan itu datar, kau mau menafsirkan itu bulat, yang pasti ya kalau soal matahari terbenam ya kan, mau buminya gimana pun itu tertulisannya terhampar ya, terhampar. Tapi kan kau yang bilang kalau terhampar itu datar, ya udah selamat datang di bumi kau yang terhampar. Kalau di Wahyu 7, Mbak Natali, dia melihat keempat penjuru bumi, dia melihat di sini. Iya, dia melihat. Iya. Kalau di Wahyu, dia melihat. Ataya. Udah ya. Sekarang Ayat ini 53. kita lihat aja nih kegabrulan ya. Kalau kamu bilang bumi itu hampar berarti datar, berarti bumimu datar. Terus tempat terbenamnya matahari juga ya di Bible itu aneh sekali. Matahari itu Ataya di 53, Bible itu Kak. terbenamnya di jalan raya gitu loh, sebelah jalan raya. Ini di mana jalan raya muat nampung matahari? Iya. Kau baca ulangan 11:30 coba. Iya. Ulangan 11:30. Matahari itu terbenamnya di mana? 53. Kemudian langitmu bertiang. Cari tiang langitmu itu. Di Emosi Bibelmu aja, tuh kemarin Bunda. aku ke Jakarta itu nggak ada aku tengok tiang-tiang langit. Banyak makan gulai Berarti kambing. pembohongan. Bun. Ya di Bibelmu langit bertiang loh. Coba cari tuh tiang langit tuh.
Cari. Kau ini Ya, pandai nyatanya mengkritisi ya. aku cari. Kau pandai mengkritisi sementara kau nggak bercermin ke Bibelmu bagaimana amburadulnya Bibelmu. Langit bertiang. Ku tengok-tengok kemarin keluar jendela ketika naik pesawat. Nggak ada ku tengok tiang langit. Ya, Ada pernah berita pesawat ini menabrak tiang langit ada. Udah tayar 53. Udah kau ketampol biblosmu. Loh, dibuang udah. Gak tahu bukan aku. Madi, Enggak, dia turun sendiri. Oh, kabur. Kalau Tadi, typing, terus sok keren typing. jadi Longornya sebelum nggak kalian mengkritisi sesuatu yang kalian nggak paham, bercermin dulu ke Bibelmu. Karena kau akan ketampol. Halo, Assalamualaikum. Maaf. Turunin aku saya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet. Pencet kan. Mau giring ke situ tadi. Itu mampus itu. Dia nggak bisa Iya, apa-apa. aku di situ. udah paham ranahnya dia ke situ. Makanya langsung aku tanya dia tadi kejar yang Al-Qur'an itu maksudnya gimana apa? Biar kena juga poinnya. Jadi ketampol sendiri. Edukasi buat teman-teman netizen juga ini. Diskusi dua arah nggak usah kaburan gitu. Saya tadi 42 bumi dihamparkan seperti kain. Kafir memang. Iya, sekarang ini loh permasalahannya dihamparkan, menghampar. Kita nggak pernah menafsirkan itu mau datar, mau bulat. Di saat Al-Quran menulis dihamparkan, ya udah dihamparkan. Kita nggak permasalahkan. Syukron Bang Pak Haji, Haji. Terima kasih. Syukron, Masya Allah. Justru kita ini bingung sama kalian-kalian yang permasalahkan. Makasih Pak Indra. Yang kalian permasalahan itu loh ya tadi si diskusi Oten Kampret tadi ya. Dia bilang itu dihamparkan itu berarti datar. Ya kalau kau mengartikan dihamparkan itu datar ya bumi kau itu jelas ditulis dihamparkan. Berarti bumi kau datar berdasarkan Bible. Pak Haji, naik Pak Haji. Syukron Pak Haji ya. Jazakallahu khairan. Sehat selalu buat Pak Haji Indra. Lagian penciptaan bumi juga mana terang, mana tanaman deluan itu aja amburadul kok. Masa deluan tanaman baru matahari? Masa deluan terang baru penerangnya diciptakan? Ya saya berapa Mbak? Ya saya 42 yang kelima. Jadi nggak usah sok-sokan mau ngomongin tentang semesta alam yang diciptakan Tuhan ya. Kalian coba bercermin dulu gitu loh. Bener nggak sih Tuhan yang menginformasikan di dalam Bible kalian itu informasinya udah akurat atau belum? Jangan sampai kalian baca ternyata itu bertolak belakang dengan sains. Jangan nantang maut lah. Makanya pelajari dulu Bibelmu, baru kau masuk dunia diskusi. Baca Bibelmu, tamatkan baca Bibelmu. Jadi biar kau bertanya itu nggak ketampul ke dirimu sendiri. Tanya dulu, pelajari Bibel, baca, minimal baca. Nggak usah kau ini ya dalami, minimal baca. Kalau kita udah tahu isi Bibelmu, kadang kita sering baca bahasa Indonesia tuh. Jadi bila kau mau menghujat, memframing, kamu udah tahu jawabannya. Jadi Bibelmu itu pasang badan untuk mempermalukan kalian. Coba itu cari tiang langit. Waduh. Kalau ada tiang langit bisa dipanjat dong ya, bisa sampai langit dong kita. Ya udah pasti rancu di apa ya, di udara itu kan, jalur-jalurnya pesawat itu bagaimana tiap hari ratusan bahkan ribuan pesawat tuh. Gak pernah diberitakan, oh pesawat ini nabrak tiang langit. Kan gak ada beritanya gitu. Kecelakaan pesawat ini karena nabrak tiang langit. Yang rohani itu bos. Bohong dong Bibelmu tuh. Yang rohani, yang rohani mungkin, yang rohani. Itu alegoris itu. Alegoris, ya metafora. Bunda Rahma kayak gak ngerti aja. Iya, Bunda Rahma ini juga. Payah Bunda Rahma ini kayak gak ngerti aja.
Biarin kita hantam dia kalau macam-macam. Kayak Alegoris nggak- kayak- itu. Iya, kayak nggak paham aja Bunda Rahmani. Itu Udah Amsal dulu. 7:18 juga itu alegoris itu. Nggak usah diributin, itu alegoris. Berarti Yohanes 1:1 itu alegoris juga ya? Alegoris, semuanya itu bikinan Perumpamaan manusia. semua. bukan Pokoknya Tuhan. kalau dipimpin Roh Kudus paham lah. Ini Bunda Rahma nggak ada Roh Kudus. Ya? Iya, kadang-kadang Bunda Rahma ini udah berapa tahun diskusi sih Bunda Rahma? Kayak nggak Baru tahu. sebulan, Akang, baru sebulan. Maklum ya teman-teman, aku tuh nggak hafal, baru sebulan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa di tab-tab layar, di posting ketinggalan ulang, berita share-share, saudara ya. kita ini ya. Dengar dulu, Akang juga si ribut. Dedi, dia bilang gini, Dedi. Bunda Rahma yang ribut dari tadi, ngoceh mulu. Oh, besar suaraku ya. Iya, Itu Dedi, telinga Dedi. dengerinnya Oh, aku kurangin dulu volume ya. Ini pakai songkat sih. Jadi gini ya, si Dedi kata Dedi begini. Kapan Bunda Rahma ke Jakarta? Oh, maunya aku ke Jakarta lagi. Insya Allah ya Bang ya, kalau ada rezeki. Ya, ini Kiswanto. Waalaikumsalam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini suaranya udah nggak gede. Mbak Aman Natali. sih Bun, aman-aman. Dengar suaranya, Kang. Ya, kedengaran, Bang. Dengar. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Ato, cuma- syukuran Bang Ato. Ya, salam-salam, Akang. Siap. Kak Natalia, Bunda Rahma. Ya. Oh iya Bang. Ya, Makasih. semoga ya panjang umur, Amin. murah rezeki. Amin. Alamin. Ya, sampaikanlah itu, ngajar itu semuanya yang baik-baik Kak ya. Iya, Bang. Semoga mereka mendapat hidayah itu. Amin. Amin. Salam dari Jambi. Siap. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, aku mau jemput anak dulu ya. Tapi Siap, jangan siap. jangan diturunin ya. Oke. Udah turun aja Kang, saya Kang. Oke. Yuk sambil di tab-tab layar, posting ulang, share-share, dan jangan lupa nih, loporenya digas ya, biar komalnya hidup. Ini udah gededak-gedak ini, tadi udah mau rungkat nih, tapi masih kuat dong. Dilindungi Roh Kudus ini komalnya guys. Nah, syukran jazakallahu khairan Pak Haji. Udah mau rungkat tadi, tapi alhamdulillah dilindungi ya, Masya Allah. Pembawa kebenaran biasanya komalnya kuat, suka dilindungi. Tenang aja. Bang Haji. Habis sholat lupa ganti baju. Kalau di Islam kan Allah menancapkan pasak-pasak bumi. Ya, tapi Nggak memang bisa kalau posting ulang ya, secara- kena ini, kena tombak. Ya, memang kalau secara fakta ya, gunung-gunung itu ibarat pasak bumi loh, ditancapkan ke bawah. Tapi kalau tiang langit, belum ada berita pesawat ini mendapat terjatuh karena menabrak tiang langit. Kasih syukron, jazakallahu khairan, Bang Haji Indra. Syukron Pak Haji. Akang cari istri kayak Natali Kang. Insya Allah ya. Berarti dia belum baca Biblenya ya. Framing bawa Pak Yusuf PI. Yusuf PI itu kan di bawah. Kesian ya mereka. Malu sendiri kan teman-teman Kristen. Rajin baca Bible. Saya pastikan ya teman-teman Kristen, kalau rajin baca Bible dan mendalami, meresap, insya Allah kalian mustahil jadi Kristen. Kalau udah mendalami Bible, mustahil jadi Kristen.
Karena ajaran Yesus itu tidak Kristen, bukan Kristen ajarannya. Ajaran Yesus itu tauhid. Ajaran para nabi di perjanjian lama itu tauhid, mengesahkan Tuhan. Nabi Musa di Yesaya di Ulangan 6:4 berseru, Tuhan itu esa. Seperti ajaran Yesus mengajarkan juga tauhid. Ya, disapa dulu tamunya, Bun. Ini kan bahasa Cina, bukan? Mister Ekek itu, Bu. Mister Ekek itu, Bun. Mister Ekek apa? Ya, selamat sore lah, selamat bergabung. Saya mau bergabung juga lah. Salam sehat selalu lah, kawan-kawan. Ya. Muslim, Bang? Kristen, Bu. Oh, Kristen. Mister Ya. Mister E gitu. Ya, Mister Ekek. Oh, X. Oh. Ya. Silakan, Bang, Mister X. Ya, ini kebetulan saya baru bergabung juga di sini, baru bergabung. Pengen tahu sih apa sih yang dibahas tadi tuh? Tritunggal, Bang. Kenapa Tuhannya umat Kristen itu ada 3? Tritunggal, Bang. Kenapa Tuhannya umat Kristen itu ada 3? Tentang Tritunggal. Iya. Bang, kenapa Tuhannya umat Kristen itu ada 3? Tritunggal itu sebenarnya itu hanya itu sejenis ilustrasi aja sebenarnya. Karena Tritunggal itu 3 di dalam 1. Sebenarnya itu cuma 1. Tauhid itu tadi. Kayak sampo ya, Bang ya, 3 in 1. Iya, 3 in 1. Iya, kayak sampo. Oke. Coba, Bang, gini, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Coba gini, Bang. Abang, saya mau analogikan sedikit. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, Bang ya. Pahami dulu. Ya. Perkataan saya pahami. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tempatnya itu di Sungai Yordan. Dan muncullah Roh Kudus berbentuk burung merpati, melayang-layang di kepalanya, di kepala Yesus. Dan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Di situ ada 3 oknum, di situ ada 3 tempat. Yang satu di Sungai Yordan, yang satu lagi melayang-layang, yang satu di langit. Nah, yang saya tanyakan, siapa yang Tuhan di situ, Bang? Yang di langit. Yang di langit. Berarti yang lagi di sungai, lagi renang di sungai, sama burung yang lagi muter-muter bukan Tuhan. Manusia. Bukan Tuhan. Bukan. Oke, mantap, tepuk tangan. Udah jelas tuh. Tepuk Terus tangan, Berarti Bang. yang Bapak yang Tuhan ya. Apa itu, Bunda? Yang di langit yang Tuhan, berarti Bapak yang di Tuhan. Ya, betul. Berarti Yesus bukan Tuhan. Wanet. Yesus sewaktu masih di dunia, dia diutus sebagai nabi. Oh, kapan dia berubah jadi Tuhan? Dia berubah jadi Tuhan ketika dia kan disalibkan. Nah, mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Oh, Pada hari ke-40 iya. dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Oh, disitulah dia menjadi Tuhan. Oh, jadi Tuhanmu itu, Bang, harus mati dulu baru bisa jadi Tuhan ya, benar. Berarti Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Oh, benar. Harus mati dulu ya baru bisa jadi Tuhan ya, Tuhanmu ya. Iya, karena Tuhan itu mengajarkan dengan berbagai cara. Tuhan mengajarkan kepada umat manusia itu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Makanya dia itu mengajarkan dengan berbagai cara. Itu sampai dia Oke. Jadi memutus firman-Nya. tadinya dia bukan Tuhan. Tadinya dia bukan Tuhan. Tuhan. Kok bilang tadi mati dulu baru jadi Tuhan? Nah, itu dia Bun. Karena Tuhan mengutus firman-Nya dan firman-Nya itulah yang menjadi manusia yang dikenal. Tadinya dia sebentar, Bang. Coba perjelas dulu. Tadinya kan dia bukan Tuhan. Ya. Mati dulu, terangkat baru jadi Tuhan begitu. Iya. Yesus terangkat ke surga itu umur berapa tahun, Bang? Sekitar umur 32 kalau nggak salah itu, Bang. Ya, 32 tahun ya, Bang. Sebelum kita merujuk ke situ, Bang, kita buka dulu ayatnya ya, Bang ya. Benar nggak dia umur 32? Lalu dia duduk di sebelah Kanan Allah Bapa. kanan Allah Bapa. Oke, ya. Coba siapa ya? Jadi sebentar, Kang. Berarti ketika dia duduk di sebelah kanan sang Bapak,
Tadi ini Bapa kan Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke langit, dia pun duduk di sebelah kanan Bapa, dia pun Tuhan. Berarti udah dua Tuhanmu di atas. Tidak, satu. Kan duduk di sebelah kanan. Berarti Ini ada yang sebelah datanya. kiri, ada sebelah Coba. kanan. Abang baca bang. Ini yang duduk Ya. di sebelah kanan Bapak ini umurnya 32 tahun atau berapa bang? Baca bang, baca. Daniel 7 pasal 9 bang, dibaca bang. Ya. Daniel 7 pasal 9 ya. Ya baca bang. Hmm. Daniel 7 pasal 9. Salah. Daniel 7. Ya Bang Eho Delta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh abang buka Bible juga di situ ya bang? Oke. Ya, betul. Oke dibaca aja. Abang pendeta atau penginjil bang? Atau gembala biasa? Kalau saya orang biasa, Bang. Oke dibaca aja bang. Bentar ku cari ini lah. Oke. Pelan-pelan ya dibaca bang. Umurnya 32 tahun atau berapa itu? Tenggelam. Janganlah tenggelam dulu bang. Kalau nggak mau saya bacain bang. Ini Bang Peri, noise Bang Peri, boleh di mute dulu Bang Peri. Kalau boleh tahu Daniel berapa tadi, Bang? Bapak nggak boleh tahu, saya bacain aja lah. Ya udahlah. Ya, Daniel 7 Ya. pasal 9. Ya Pak ya. Saya bacain ya. Silakan. Oke. Sementara aku terus melihat tahta-tahta yang diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Artinya udah tua ya, udah tua bangka berarti ya. Iya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, rambutnya beruban ya. Dan kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Dia duduk di kursi roda. Itu Bunda Rahma, dijelasin dulu ayat itu Bunda Rahma. Saya ada telepon, bentar ke Bapak ini. Jadi dia bilang Yesus itu, baru kita ke kursi roda ya. Dia bilang Yesus itu adiknya manusia dan mati dulu baru dia jadi Tuhan. Dia terangkat keluar dari kubur baru jadi Tuhan. Kemudian duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti Yesus sebelah kiri. Yang kiri dan kanan ini yang mana yang Tuhan? Bang, Oh ya? yang mana yang Tuhan? Yang kiri atau yang kanan? Duduk sebelah kiri atau sebelah kanan? Kan sudah disebutkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, yang mana yang Tuhan nih? Bapa atau Yesus? Yesus itu adalah firman-Nya Tuhan. Jadi firman itu apa? Perkataan toh. Jadi perkataan ini yang duduk. Iya. Yang mana yang Tuhan? Ya Bapak. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus tetap Tuhan karena dia berasal dari mulut Tuhan. Ketika dia terangkat ke langit, kau bilang sudah berubah jadi Tuhan, mati dulu, kemudian dia keluar dari kubur, terangkat jadi Tuhan, dia duduk di samping kanan Bapa. Sementara tadi kau mengatakan Bapa yang Tuhan, turun ke bumi jadi manusia, mati dulu, kemudian kembali lagi berubah jadi Tuhan. Nah, dia duduk di samping kanan Bapa. Bapa ini kan Tuhan, berarti ada dua sosok di atas toh. Yang mana Tuhanmu yang sebenarnya? Satu atau dua? Yang mana Tuhan? Nah itu tadi yang dimaksud si Abang Kian Santang itu tadi, dimaksud dari arti Tritunggal itu tadi 3 di dalam 1 karena dia kiri dan kanan. Yang tadi enggak, ini tadi dengar ya. Yesus terangkat duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada dua sosok. Ada samping kanan, ada samping kiri. Berarti mereka berdua duduk ini kan berdekatan toh. Yang mana Tuhanmu? Yesus tadi harus mati dulu keluar dari kubur baru dia jadi Tuhan. Roma 14:9. Untuk itu Yesus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Tuh, oke, terangkat jadi Tuhan. Sementara kau tadi mengatakan Bapa yang Tuhan. Tuhan ada berapa? Ada 1. Kan Bapa sama Yesus ini berdekatan duduk, ada samping kiri, ada kanan.
Yang mana Tuhanmu ini dua-duanya apa yang gimana? Nah, itulah pemahamannya, Bu. Pemahamannya, Bu. Yang di sebelah kanan, Yesus yang duduk di sebelah kanan itu, itulah firman Allah yang kekal. Itu. Jadi berapa Tuhanmu? Ada firman Satu. yang itu Yesus Tuhan, Bapak Satu. juga Tuhan. Lah, kan dua ini di atas duduk ini. Satu, Kan Bu. dua. Loh, dia duduk di samping kanan Bapak. Berarti Nah. ada di samping kirinya. Ibu bisa memahami nggak, Bu? Soalnya kan Yesus itu Gimana dia memahami? Kalau kita duduk di samping kanan seseorang, berarti ada di samping kiri kita tuh. di samping kiri dan kanan itu, makanya itu yang disebut Tritunggal tadi. Tiga di dalam satu. Itu kan dua, enggak menumpuk dia, enggak bersatu dia, terpisah dia. Ada yang sebelah kanan, ada sebelah kiri. Yesus terangkat duduk di samping kanan Bapa, berarti ada di samping kirinya. Ya toh, jadi di samping kiri Yesus ini, Bapa Yesus duduk di sampingnya, berarti ada dua sosok. Ya. Tuhanmu yang mana? Harusnya kalau seperti yang kau imani, harusnya dia menyatu, menumpuk gitu loh. Atau masuk melebur, menyatukan diri karena dia sudah terangkat jadi Tuhan. Harusnya masuk melebur ke dalam Bapa. Karena kalian mengimani Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, 3 in 1. Ya, Harusnya ya. menyatu. Tetapi kenapa berpisah? Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kenapa berpisah begitu? Artinya keimananmu itu keliru, teman. Tidaklah. Terus siapa? Terus berapa? Berapa kalau dia duduk sebelah kanan, ada sebelah kiri gitu? Atau Ya, enggak ada? dia duduk di sebelah kanan karena dia memang anak Allah. Anak Allah atau Allah itu sendiri? Atau Tuhan itu sendiri? Mana aku tahu, karena nggak pernah bertemu sama Allah. Ya kan? Mulai kan? Sebentar, Bu. Aku pengen tanya sama Ibu, apa Ibu pernah bertemu Allah? Jangan dulu kita ke situ Iya, dulu. aku pengen Kau tanya dulu, bilang, apa Ibu pernah bertemu sebentar dulu Bang, kau bilang Tuhanmu ketika turun ke bumi jadi manusia dan mati di tiang salib, kemudian keluar dari kubur terangkat. Nah, duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada Bapa, ada Yesus. Yang mana Tuhanmu ini? Dua-duanya Tuhanmu atau kau pilih salah satu? Nah, itu Bapa tadi, Tuhan dan Yesus itu sebagai anak Allah yang diangkat dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia itu. Mana aku tahu, Bu? Karena Tuhan, karena kita nggak pernah bertemu Allah. Betul. Yang saya tanya dulu ini, yang mana Tuhanmu, Yesus apa Bapa? Nah, Tuhan Yesus. Lah, kan ada Bapa di sampingnya. Berarti Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, dua Tuhanmu dong. Nah, makanya aku sebut Tuhan Yesus. Iya, Bapa. Tuhan. Jadi dua Tuhanmu tuh. Ada Bapa, ada Yesus. 1, 2, berarti dua Tuhanmu tuh. Simple, aku ya aja dua Tuhanmu. Jangan mengatakan satu. Kau Tuhankan Yesus, kau Tuhankan Bapa. Lah, Bapa coba kita hitung ya. Bapa, Tuhan. Yesus, Tuhan. Bapa di samping kiri, Yesus samping kanannya sang Bapa. Berarti ada dua Tuhanmu dong. Ini posisinya sudah di langit. Ingat, ini posisinya sudah di atas. Bukan lagi dalam bentuk manusia, sudah terangkat. Berarti ada dua Tuhanmu. Masing-masing bersebelahan duduk. Satu aja, Bu. Lah, Bapak, coba hitung. Bapak, 1. Yesus, 2. Berapa itu? Yesus 2? Enggak. Berarti dua Tuhanmu. Gini, Karena- Pak, maksudnya gini, Matematika kamu Pak. error kali, saudara. Pak, pelan-pelan, Pak. Iya, Pak, pelan-pelan, Pak. Gini maksudnya, Pak. Itu yang duduk di sebelah kanan Bapak, Tuhan Bapak ini siapa? Ampun deh, Oten. Yesus. Tuhan Anak. Tuhan Anak. Oke, Ya. ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapak. Oke, betul? Ya. Nah, yang jadi sesembahannya umat Kristen ini Tuhan Anak atau Tuhan Bapak? Bingung, Pak.
Yang disembah oleh orang-orang Kristen adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di dalam Bible ternyata Bapa, Tuhan Bapa, bukan Tuhan Anak. Ya terus? Ya berarti yang kalian sembah ini Tuhan Bapa, bukan Tuhan Anak. Tuhan Anak pun kami sembah dan Tuhan Bapa pun kami sembah. Oh, berarti ada dua sesembahan Kristen, Tuhan Anak sama Tuhan Bapa. Ya karena kami memuliakan Yesus. Ya udah, itu tepuk tangan. Udah kena kan? Simpel, kalau sama saya simpel. Oke, tadi kita lari, ini udah selesai ya, ada dua ya, Roh Kudus nggak kepake ya, bukan Tuhan ya. Ini kita lari ke... Bentar, belum Pak Kang. Bentar lagi ya Kang. Pak Kang, ini biar dia sadari dirinya, dogma aja doktrinnya. Ini kan Tuhanmu terangkat. Tuhanmu terangkat kan. Iya. Yesus ini ketika mati dan hidup kembali dia jadi Tuhan, kemudian terangkat. Posisi Yesus ini udah Tuhan loh. Menurut Bibelmu kan, dengan menurut imanmu toh. Ketika dia terangkat duduk di sebelah kanan sang Bapa. Ini Bapa ini ya, karena udah tua berjenggot Yesus. Ini ada berapa sosok di atas ini? Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi kan udah ngakuin dua, Bun. Dua, berarti dua Tuhanmu. Iya, udah ngakuin tadi. Bunda nggak dengar? Biar dia ngomong dulu, biar. Dia dua udah Tuhanmu. ngomong tadi, dia dua. Biar dulu kan itu dari Akang, biar dia dulu ngomong. Coba Abang, Tuhanmu dua kan? Satu. Kan Akang satu katanya. Itu kan pribadinya, Bunda. Coba. Kalau satu Tuhanmu harusnya ini masuk di sini melebur, ngumpul di Yesus. sini atau paling tidak. Loh, itu kan gambar, Bunda. Gak apa-apa teman-teman, kita bongkar dogma doktrin di kepala mereka. Gak apa-apa. Oh, silakan. Gambar itu data di Bible, Bang. Data di Bible ilustrasinya ini Yesus terangkat duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada di samping kiri. Yang mana Tuhanmu kau bilang satu? Nah nyatanya ini dua karena ada Yesus duduk di samping kanan Bapa. Ini Bapa nih, ini Yesus. Lalu Berarti Tuhanmu ada? satu. Lah satu ini kan dua. Gimana Sat? Nah, gini Aduh, Bunda, ya gini Allah. Bunda, gini Bunda. Oh, gimana, Bunda ngerti nggak bahasa kiasan? Coba kau hitung dulu itu. Bukan Bahasa kiasan itu. Bahasa kiasan Bukan ngerti nggak? kiasan. Itu bukan bahasa karena kiasan, Bunda. kan tertulis bahwa Yesus terangkat duduk di samping kanan Bapa. Itu data di Bible. Kalau duduk di samping kanan berarti ada di samping kirinya. Berarti dua orang saling duduk, ini kan dua. Di gambarannya ini. Itu gambaran kiasan, Bunda. Itu Yesus itu pribadi Allah, Bunda. Teman-teman di bawah nggak dengar dia bilang satu. Kenapa? Biar kita tampil sekalian dengan data-data. Supaya tercerahkan mereka ya. Sabar teman-teman. Sabar teman-teman. Saya lebih tahu dari kalian ya. Jadi Masa, ini. Bunda? Iya, ini berapa Tuhanmu ini? Dua atau satu? Satu. Atau coba tengok. Nyata-nyata nih Yesus duduk bersebelahan dengan sang Bapa. Dia bilang satu. Memangnya di mana Tuhan ada di situ? Itu kan gambar, ilustrasi. Gambaran data di Bibelmu, Yesus terangkat duduk di samping kanan Bapa. Nah, itulah karena penafsirannya salah, Bunda. Karena pemahaman salah di dalam Bible. Kalau duduk di samping kanan Bapa, berarti ada di samping kirinya toh? Itu cuman kiasan, Bunda. Toh. Ya Allah, memang dogma doktrin. Berarti coba hitung dulu, coba hitung. Coba. Iya. Coba hitung. Satu, Iya. coba. Bapak, satu. Yesus, Ya. ya. Berarti Terus? Yesus dua, satu, dua. Berarti ini di atas, sudah di langit ini ya. Sudah di langit dia, sudah dalam rupa beda ini. Bukan lagi manusia kalau iman kalian kan. Tapi faktanya data di Bibelmu, Yesus duduk di samping kanan Bapa. Artinya Bapak dengan Yesus beda. Kalau kau Tuhan kan Yesus, Bapak pun Tuhan, berarti dua Tuhanmu. Itu aja, terserah ya. Apapun Tidak itu ada. imanmu. Itu Tapi hanya kita pemahaman udah- Bunda aja yang salah. Oke, nggak masalah. Tapi orang-orang berpikir udah tahu. Karena kalian terdoktrin begitulah. Tapi Iya, saudara-saudara silakan saya, aja, Bunda.
Bisa Saudara-saudara saja. saya, bentar dulu Bang, sebentar dulu ya, biar kita selesai ini. Saudara-saudara saya atau saudara-saudara Kristen yang masih mau berpikir, bukan kayak kau yang memang sudah buntu, udah tahu itu ada dua sosok di situ terangkat, ada Bapak, ada Yesus. Bapak, Yesus duduk di samping kanan Bapak. Kau misalnya kalau kau duduk di samping kanan Akang, berarti kau bukan Akang. Dua pribadi. Dan posisinya itu kau bilang sama-sama Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Dua Tuhanmu, oke, itu aja. Terserah ya itu imanmu Bang ya. Lanjut Akang. Ya, Pak, tadi Bapak bilang kan Yesus itu terangkat ke surga setelah 40 hari dia dikubur ya Pak ya, bangkit dari kubur ya Pak. Betul ya? Halo Pak. Pak Mister. Ya betul Pak. Betul ya? Pak. Setelah 40 hari dia dibangkitkan dan dia terangkat ke surga. Ada ayatnya nggak Pak? Dia terangkat ke surga. Ada Pak. Silakan dibuka Pak. Bentar dulu Pak lah. Bentar lah, aku cari dulu lah. Silakan Pak. Ngopi langsung. Kita pelan-pelan aja, pelan-pelan biar paham. Sama kayak ilmu mantik ini. Penyesuaian diri secara persuasif guys. Congor kayak gini ya. Aduh ya Allah. Ya, gimana Pak? Itu Markus 16, Bang itu Iya. mana? Saya tahu ada itu, saya tahu. Ayo Bang. Markus 16 ayat 14. Ya, tahu. Bacain Bang. Bentar lah. Ini soalnya bibir saya nih udah kusut juga nih. Bibir udah kusut. Aduh, ya Allah Bang. Bibel saya udah kusut Bang. Oh, Bibel udah. Beli yang baru Pak atau mau saya kirim Pak? Nggak usah Bang, nggak usah Bang. Ya, Karena oke. firman Allah Yuk. udah kekal di dalam hatiku. Iya. Firman Allah udah kekal di dalam hati tapi nggak hafal. Dibacain aja. Ya memang nggak disuruh menghafal juga Bang. Ya udah Nggak bacain aja. diharuskan. Ya, bacain Bang. Nyanyi-nyanyi dia menghibur diri. 11. Lama ya Bang ya buka Bibel itu. Iya. Nah, ini dialah. Nah, Setelah ya aku bacakan Bang, ya. baca. Iya Bang, wajib di sini Bang, harus dibaca Bang. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Itu ada lanjutan lagi ayat itu Bang.
Enggak, yang saya tanya apa tadi Bang? Oh, Yesus terangkat ke surga. Iya Bang. Kenapa Abang jadi buka ayat itu Bang? Belas 19 buka 16-19 ini ini enggak buka. Katanya firman udah ada dalam diri Abang. Saya diemin loh dari tadi Bang. Iya. Ini parah nih. tenang Gitu Bun. Ini biar dia baca juga dianya. Sersan, serius tapi santai ya Pak ya. Santai aja. Iya santai Pak. Dilihat muka saya nggak demin kan Pak? Iyalah, tampan lah Iya. abangnya. Woi, tepuk tangan dulu Pak. Ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dikecilin Bun, itunya Bun. Istighfar bang. Enggak, itu Bunda Rahma bukan saya. Oh iya. Dia lagi kena pelanggaran nggak bisa posting ulang. Biar abang baca terus Bible. Kan selama ini abang nggak pernah baca Bible, sekarang baca Bible Bang. Iya, kena jarang. Emang jarang ke gereja saya. Woi, tepuk tangan guys. Bukan tepuk tangan, itu mah ketawa. Tuh kan, kalau pelan-pelan itu langsung kena teng gitu. Ya Pak, biar sembuh Pak. Baca. Nah, ini kubacakan ya. Ya, iya Pak. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, Lalu itu benar. perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihatnya olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang lain dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi ketika mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena itu mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Pak, Ya, yang saya tanyakan apa tadi Pak? iya aku lanjut. Tunggu dulu Bang. Langsung Terus aja nih. di terakhir Pak, di 19 Ya. terakhir. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya udah Pak, udah sampai situ Pak. Ya. Saksinya yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga itu siapa? Ke-12 muridnya dan orang-orang banyak pada masa itu. Coba Bapak ulangi lagi di ayat tadi sebelumnya, itu ada muridnya ada 11 orang atau 12 orang? 11. Ya kenapa saksinya jadi 12 ditambah? Satu lagi siapa? Ya maaf, itu 11. Betul yang abang bilang 11. Betul. Iya. Kenapa jadi 12? Yang satunya siapa Pak? Nah, betul. Yang abang bilang 11 karena Yudas Iskariot sudah berkhianat kan. Nah, jadi itu tepuk tangan. Jadi setelah itu digantikan. Oke, udah jelas ya. Jadi 12 murid itu menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Oke? Setuju nggak? Bapak setuju nggak kalau 11 murid itu
menyaksikan kalau Yesus itu terangkat ke surga. Ya, ya, ya. Oke. Berarti kalau yang di bawah ini menyaksikannya di bawah kan, di bumi kan? Ya, ya. Oke. Berarti kalau yang di bumi ini menyaksikan Yesus terangkat ke surga, nih ya, terangkat ke surga, berarti surga Bapak itu cebol dong kelihatan dari bawah, Bang. Pendek surganya. Kok yang di bawah bisa kelihatan, bisa ngelihat surga? Tidak. Kok tidak? Kan melihat. Nah, karena dia kan terangkat dari tanah, terangkat dari naik, tanah. lalu Naik. menghilang ke atas. Loh, menghilang ke atas atau ke surga? Iya, ke surga. Karena Emang surga ada di atas. Oh, berarti kelihatan surga Abang itu dari atas itu kelihatan dari bawah nih ke atas. Tidak, mana ada manusia bisa melihat Ya surga. itu buktinya yang 11 murid itu bisa menyaksikan Yesus terangkat ke surga duduk di sebelah kanan Bapak. Enggak bang, nggak bisa melihat surga. Manusia nggak bisa melihat surga. Loh, itu buktinya yang 11 murid melihat apa itu? Itu kan yang dikatakan. Nah, Ayo. Berarti bohong dong yang 11 orang ini. tidak berbohong. Kalau tidak berbohong berarti muridnya menyaksikan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak. Karena Yesus pada awal mulanya menerangkan bahwa dia Bukan gitu, bukan gitu, Pak. ke surga. Bukan gitu. Berarti Yesus murid-murid yang 11 ini menyaksikan kalau Yesus itu terangkat ke surga. Setuju? Soalnya di ayatnya tertulis 11 murid ini menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Nah, kalau 11 murid ini menyaksikan Yesus terangkat ke surga, berarti surga Anda itu cebol, kelihatan dari bawah, pendek surganya. Ya nggak tahu juga, Pak. Nah, ini dia nih, Pak. Yang benar ini Saya nggak ayat tahu. dari Ya terus. coba Pak, Bapak pikir dengan cerdas. Masa si surga kelihatan dari bawah, Pak? Soalnya apa? Ini yang 11 murid ini menyaksikan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak. Ya terus. Benar gak itu surga? Benar. Benar surga, berarti benar menyaksikan nih 11 murid ini nih. Ya Menyaksikan. Benar, Yesus terangkat Ya. ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak. benar. Ya benar. Oke, berarti surga dari bawah kelihatan dong, dari bumi. Nah, iya menurut pandangan itu murid-muridnya mungkin. Iya, Saya berarti juga nggak tahu. kelihatan. Saya- Oke, berarti surga Bapak itu cebol, kelihatan dari bawah. Oke, kita buka lagi. Ya. Ini udah pick ya, udah pick, udah Ya, selesai. terserah aja lah penafsiran bapak-bapak. Oke. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, ini 11 murid ini bohong, Pak. Ada ayat di Bible tertulis, ketika Yesus dibawa oleh dua malaikat itu ke langit, ke atas, awan-awan itu langsung menutupi. Langsung gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Ini bohong nih yang 11 murid. Karena apa? Karena langit itu langsung tertutup oleh awan hitam dan tidak terlihat Ya, lagi. terus? Berarti tidak menyaksikan surga nih 11 murid ini nih. Tidak menyaksikan surga karena awan-awan hitam itu menutupi pandangan mereka. Ya, terus Nggak terus-terusan, berarti bohong yang 11 murid ini nggak menyaksikan karena langit Kata langsung siapa? tertutup. Karena langit Kata langsung siapa? tertutup. Kata saya, kata Bible. Saya salah. membacakan di Bible. Coba, langit tertutup nggak dengan awan hitam ketika Yesus terangkat? Langit kan Coba. tertutup, memang tertutup awan. Awan hitam kan, yang gelap gulita kan? Oke, Ya, terus Oke, berarti murid-muridnya bohong, tidak menyaksikan Yesus terangkat ke surga dan tertutup karena tertutup oleh awan hitam. Pik itu, Pak. hanya tuduhan orang Anda aja kayak gitu, Pak. Loh, kan ini menurut Bible, Pak. Tercatat di Bible, Pak. Gimana sih Bapak ini? Iya, ini memang menurut Bible, cuma Menurut pemahaman Bible. Anda yang salah, Pak. Ya udah, sok Anda jelasin. Kenapa sampai melihat Yesus terangkat ke surga sedangkan si langit ini tertutup oleh awan hitam? Terangin sama Bapak. Itu Salam. karena sudah diterangkan oleh Yesus karena dia akan kembali ke surga. Makanya murid-muridnya meyakini kalau dia terangkatnya ke naik surga ke surga. walaupun dia tidak melihat Yesus terangkat ke surga. Dia melihat Yesus terangkat naik dari atas bumi naik ke atas. Lah kan ketutup sama awan hitam tadi, Pak.
Jarak pandang Ya kita tapi dia tertutup. terbang naik ke atas kan, dilihat kan naik terbang ke atas. Bapak masih lihat nggak beberapa ratus meter ke atas Pak? Jangan-jangan Bapak buta? Saya lihat ke atas, jarak pandang saya hanya sebatas itu berapa kan, kilometer Bapak Pak. lihat. Iya, Ya, tapi itu syukur tertutup. Bapak lihat. Nah, Iya, tapi begitu itu juga yang tertutup. dilihat. Tapi itu tertutup oleh awan hitam. Jadi jarak pandang kita itu nggak langsung tembus ke surga karena tertutup oleh awan hitam. Iya. Iya, karena murid-muridnya kan belum pernah melihat surga masih sekarang, dan sekarang mereka sudah di surga. Oh, murid-muridnya belum pernah ngelihat surga. Iya, sewaktu pada masa itu. Oh, berarti yang dilihatnya itu surga atau neraka? Kapan? Waktu terangkat Yesus terangkat. Ke surga. Tapi kata Bapak barusan tidak pernah melihat surga, tapi terangkat ke surga. Gimana sih, Pak? Mereka mempercayai karena mereka mempercayai apa yang telah model diterangkan oleh modal. Yesus. Oke, berarti modalnya modal kepercayaan, Pak. Iyalah, kita hidup di Modal dunia kan imani aja, imani aja. sama kayak Bapak, percaya Muhammad terbang ke langit ketujuh. Iya. Berarti modal imani Nah, aja sama, ya, Pak Pak. ya. Sama Pak. Nah, kalau Ya. Bapak nggak percaya sama Muhammad kan, orang kami kan juga nggak percaya. Bapak juga nggak bakalan percaya Ya, sama kami. ya udah Kayak nggak gitu. apa-apa. Berarti udah pik ya. Kalau misalkan 11 murid ini melihat surga di atas walaupun ketutup dengan awan hitam. Yang saya takutin gini, Ya. Pak. Yang saya takutin gini, kan itu tertutup sama awan hitam. Ya, Yang saya terus. takutin Google Map-nya salah. Google Map-nya malah ke neraka bukan ke surga yang saya takutin. Karena kan nggak ada saksinya, nggak ada yang melihat langsung dia terangkat ke surga. Takutnya Google Oh, Map-nya iya. salah. Gitu, Pak. Oh, Tepuk tangan dulu, Pak. Nah, iya. Iya, itu. Semoga Masuk akal Yesus- kan? Masuk akal nggak? Iya, masuk sih di akal. Semoga- Masuk akal. Semoga Tepuk Pak tangan. Kang, kira-kira kursinya itu merek apa ya Kang? Ya, merek Jepara atau merek apa Kang? Udah dia tadi Kursinya, udah tahu kursi roda itu dengan nyala api yang berkobar-kobar. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapak itu yang udah lanjut usianya. Bapak naik kursi roda. Oh, Iya. Daniel 7 pasal 9. hebat mereka ya. Tapi nggak apa-apa Pak di sini Pak, Bapak biar bisa baca Bible juga Pak di sini. Ini room untuk mencerdaskan otak ya Pak ya, bukan untuk menghujat ya. Iya. Gina kalau sama saya sok silakan siapa yang mau Tapi hebat maju. memang Kristen ini bisa melihat Tuhannya, bisa melihat surganya. Iyalah, karena kami kenal Yesus sama terangkat ke Tuhan langit- kami. Ya, waktu Yesus terangkat ke langit disaksikan oleh murid-murid itu, Bapak lagi ngapain, Bang? Lagi duduk ya? Siapa itu? Menyambut kedatangan Yesus dari bumi. Bapak itu lagi ngapain ketika itu? Kan murid-muridnya bisa melihat surga dan melihat Bapak di langit itu, di surga kan? Waktu Yesus terangkat ke langit, Bapak itu lagi ngapain? Menyambut kedatangan Yesus pakai karpet merah atau hanya duduk aja di kursi roda? Saya Kursi belum roda, lahir, Kang, Pak. Kang. Saya belum lahir, Pak. Ya, kan kata Bible, Bang. Kan kata Bible. Iyalah. Sama kayak kalian juga kata Al-Qur'an. Iya. Al-Quran menerangkan ya karena wajar meskipun itu tidak bisa kami lihat secara langsung, tapi masya Allah Rasulullah itu berhasil mengislamkan seluruh jazirah Arab pada kala itu. Itu keberhasilan. Ini Kristen. Nah, Yesus terangkat ke surga dilihat oleh para muridnya di tengah-tengah Bani Israel. Ya, apakah dia berhasil mengkristenkan mereka? Tidak kan? Berhasil. Kan halu. Berhasil lah. Ya, berhasil di mana? Buktinya sekarang kan Eropa itu negara terbesar Kristen Ya, loh. saya tanya di Ya, Yerusalem. bentar Pak Erik. Yesus dilahirkan di mana Yesus? Yesus dilahirkan di Nazaret. Di Nazaret. Nazaret itu di Israel ya? Ya. Ya, Yesus Sewaktu masa itu masih peta Palestina, masih Palestina dikatakan di Palestina lah, anggap di Palestina berarti di Timur Tengah ya Pak ya? Iya. Oke, Yesus Tuhannya Kristen dilahirkan di Timur Tengah, tapi Kristen menyebarnya di Eropa, di barat sana. Kocak. Lalu Di tanah Lalu kelahirannya gimana? sendiri tidak bisa dikristenkan sama Yesus. Di tanah Kata kelahirannya siapa? sendiri. Kata siapa, Pak? Kata saya. Banyak Terus kan- orang Yahudi banyak Kristennya, Pak.
Yahudi ya Yahudi, ya Kristen ya Kristen. Karena itu memang sudah tertera, sudah dikatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Sama kayak Muhammad kan disebarkan di Arab, lalu kenapa timbul ke Indonesia, kan aneh. Ya itu bagus justru nyebar, berarti gimana sih kok aneh? Di Arab, satu Arab itu Islam semua, menyebar sampai seluruh pelosok dunia. Nah ini Kata Yesus. siapa? Kata saya. Siapa di Arab itu Islam semua? Kata saya Kata barusan siapa? ngomong. Kata saya. Ayo Ayo. kita sensus ke sana. Ayo, kapan? Kapan? Ayo, Ayo. silakan, ayo. Ayo, Ntar kita kapan? buktikan. Ayo sensus kita ke sana. buktikan. Ayo. Bapak katakan kan Islam Ah, semua. Islam semua. Nah, Iya. Oke, kita Pegang buktikan. nih Ayo. kata-katanya nih. Ayo silakan. Boleh, boleh, boleh Bang. Saya mau Ayo. buktikan. Ayo. Boleh. Ayo kapan? Iya, kapan? Tunggu aja. Yang penting pegang aja kata-katanya sama kita dua. Antara saya Ini dan mau Bapak pegang. tentang- Ya, ini mau pegang kata-kata atau mau gas ke sana langsung? Ayo kapan, saya tunggu. Oh, kalau abang yang traktir uangnya, ayo. Bilang aja nggak punya duit. Iya, emang aku nggak punya duit. Enak dulu. Enak dulu. dulu. Diongkosin jalan-jalan. Emang aku nggak punya duit. Oh, Emang apa? kocak. Gimana sih abang ini? Ya daripada saya ngajak abang, mending saya ngajak teman-teman yang lain sekalian umroh. Gimana sih bang? Ya silakan aja lah. Cuman kan kalau abang ibaratnya ayo sekarang kan ayo, cuman kalau sekarang aku nggak punya duit. Nah, abang lah yang traktir. Ini parah nih. Tenang, tenang. Abang ini kadang-kadang bikin geli, bikin saya jadi ketawa dari tadi bang. Ya jangan terlalu serius juga lah bang. Iya, kalau sama saya kan santai bang dari tadi bang. Iya. Ngapain juga, karena kita ini kan satu ayah. Abang udah pernah cuman ziarah belum berbeda ke pemikiran, kuburan kan? Paulus, Bang? Bang, abang udah pernah ziarah ke kuburan Paulus? Nggak pernah. Kenapa gitu? Loh, ngapain saya ziarah ke kuburan Paulus? Ke kuburan Yesus aja nggak pernah jarah, ya bang ya. Iya, ngapain juga aku ziarah ke kuburan Yesus? Kan Yesus sudah nggak ada di kuburan. Kalau Paulus yang abang saya wajar tanya. aja ziarah ke Mekah, karena Muhammad kan ada kuburannya di Mekah. Iya ada, Ya, karena itu dia manusia. bukti dia ada gitu. Itu bukti dia ada. Nah itu, jadi kita berbicara secara jujur, fakta aja lah. Iya fakta, saya ngakui kok. Iya. Iya, sama-sama saling mengakui. Lanjut bang. Lanjut bang Erik, lanjut. Oke. Jadi abang memang betul-betul kuat imannya menuhankan Yesus itu. Iya bang, kuat betul bang. Abang percaya dengan kematiannya di tiang salib selama 3 hari. Percaya betul bang. Untuk apa bang? Untuk Yesus itu, untuk menunjukkan kepada umat manusia, beginilah caranya. Kalau manusia itu ingin hidup dan ingin kembali ke surga seperti saya, itu dia tunjukkan cara itu. Tuhan saking sayangnya sama kita, makanya dia mengutus firman-Nya itu, mengutus Roh Kudus itu menjadi Yesus. Akhirnya Yesus jadilah manusia itu, dan manusia itu berjalan di muka bumi. Dia menunjukkan cara, contoh supaya kita ini bisa masuk ke surga dengan baik dan benar. Enggak. Itu dengan kematiannya di tiang salib itu gunanya untuk apa bang? Dia menunjukkan kepada manusia kalau kita kalau dia itu kan tanpa celah, tanpa dosa. Nah, Ya. tiba-tiba disalibkan. Aku dengar kabar bang, aku dengar kabar gunanya Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosa bang. Betul demikian? Ada benarnya juga. Enggak. Betul atau tidak Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosa? Betul.
Terus yang nggak berdosa ditebus nggak bang dengan kematiannya? Ditebus asalkan dia mau bertobat. Iya, yang saya tanya kan nggak mungkin kan semua orang berdosa. Pasti ada orang suci dong, seperti Maria contohnya, seperti Ya. Paulus contohnya, kan begitu. Seperti murid-murid Yesus contohnya. Murid-murid Yesus kan tidak berdosa. Enggak, Tentu kan. enggak bang. Kalau murid-murid Yesus itu masih ada dosanya masih. Oh tidak bang. Itulah Kata Anda nggak siapa? baca Bible. Coba kata Yesus Yohanes 17 nomor 12. Oh, Yang loh, kata berdosa siapa? cuma satu. Ya, Kata Yesus bang. Kata Yesus Yohanes 17 nomor 12. apa katanya? Apa bang? Apa katanya? Abang belum pernah baca Bible. Bahwasanya Ya. Yesus itu sudah memelihara ke-12 muridnya bang. Hmm, Selama aku bersama mereka kan murid-muridnya. ya. Aku memelihara mereka, kata Yesus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, murid-murid Yesus, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Itu kata Yesus. Ya. Tidak ada seorang pun, berarti mereka sudah dijamin masuk surga. Mereka disebut orang suci. Iya, karena mereka bertobat. Nah, iya. Orang semacam itu ada nggak? Seperti murid-murid Yesus ada nggak? Pasti Ada ada apanya? dong. Maksudnya gini, orang-orang seperti murid-murid Yesus di zaman sekarang ini pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Ada. Nah, oke. Terus orang yang suci ini masih berimankah dia dengan kematian Yesus turut yang salib untuk menebus dosa? Dosa mana lagi yang mau ditebus bang kalau dia orang suci? Harusnya dia tetap mempertahankan imannya. Gini loh, kan orang suci kan tidak berdosa. Yesus kan digantung di atas tiang salib kan untuk berdosa, untuk orang-orang yang berdosa. Apakah orang yang suci tadi, yang sama halnya dengan murid-murid Yesus, tidak berdosa, yang dipelihara oleh Yesus, yang dijaga oleh Yesus karena dia selalu menjalankan firman yang disampaikan oleh Yesus. Apakah dia masih tetap meyakini kematian Yesus untuk menebus dosa? Lalu dosa siapa? Sementara dia tidak berdosa. Ya, dia tetap meyakini itu karena dia percaya Yesus. Tetap yakin. Meskipun Ya. dia tidak berdosa, dia harus tetap meyakini bahwasanya Yesus datang untuk menebus dosa. Selain Harus dia. tetap karena dia yakin. Oh, Nggak gitu. boleh dia nggak meyakini, karena kalau dia nggak meyakini berarti dia sama dengan si jahat itu tadi yang menyombongkan diri dan mengangkuhkan berarti dirinya gini tadi. lah. Dosa dia kan nggak ada bang. Kan dia nggak punya Ya. dosa. Lalu, Ya. ngapain dia harus percaya bahwasanya Yesus mati untuk disalib? Nah, tapi itu kan menurut dia. Tapi menurut Tuhan Jadi kalau gimana? menurut pandangan abang gimana? Manusia harus Orang berdosa. yang- Manusia harus berdosa. Manusia memang semua berdosa, Bang. Kan aku bilang murid-murid Yesus kan tidak. Datanya di mana? Yohanes 17 yang saya bacakan tadi. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah kau Ya. berikan kepadaku. Dan mereka tidak akan binasa sedikit pun. Itu kata Yesus. Ya, Yohanes itu kan 17 karena nomor 12. itu kan karena mereka percaya sama Yesus dan mereka mau bertobat. Di mana mereka bertobatnya, Bang? Bertobatnya karena mereka mau mengikuti Yesus, menjadi murid-murid Yesus, mengajarkan Injil, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Terus bagaimana dengan Yudas? Yudas itu sudah dikehendaki dan sudah dikehendaki oleh keadaannya, karena dia itu di hatinya sudah tertanam sesuatu bibit kejahatan. Loh, katanya Yesus datang untuk menembus dosa. Yudas berdosa nggak? Berdosa? Nggak ditebus dosanya? Enggak. Loh, gimana sih? Yudas kan Kristen kan menurut abang kan? Enggak? Kristen, ya. Iya, bukankah dia meyakini Yesus sebagai Tuhan?
dia itu berada di dalam keraguan-raguan. Dan dia berkhianat. Keraguan-raguan. Ya, orang ragu itu berdosa tidak, Bang? Berdosalah. Berdosa. Terus Yesus mati untuk menebus dosa atau tidak? Iya. Berarti ditebus dong dosanya si Yudas. Iya, itulah kena kasih sayang Allah tuh. Oh, tentara Romawi, Bang? Tentara Romawi. Bahkan tentara Romawi pun ditebus oleh Tuhan. Oh, mereka jadi para pembunuh itu masuk surga ada sekarang semuanya? Bersama Enggak Yesus? juga. Karena di sana ada sesinya juga. Loh, katanya udah ditebus, Bang. Nah, itu dia. Ditebus, memang ditebus, tetapi ini gini loh, Bang. Kalau umpamanya, abang lah umpamanya, Yesus itu dia menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Seharusnya si manusia itu tadi bertobat dan mau mengikuti dia. Makanya dibilangnya ikutlah aku. Bang, kalau bertobat berarti udah nggak berdosa lagi. Sementara kedatangan Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Kalau orang nggak berdosa, sia-sialah kematian Yesus, abangku. Sia-sia kematiannya untuk menebus dosa. Jadi Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang suci. Iya, benar. Itu. Iya, benar itu, benar. Karena dia. Nah, terus bagaimana dengan? Lanjut. Iya, Bang. Yang jelas kedatangan Yesus hidup di dunia dan mati untuk merelakan menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk menebus orang yang berdosa. Ya kan? Untuk menebus orang yang berdosa. Jadi orang yang nggak berdosa gimana? Tetap selamat asalkan dia mau meyakini semua itu. Aduh, aku pusing, Kang. Yang lain aja lah, Kang. Samino nih obat orang nih, salah minum obat kayaknya. Ayo lanjut aja dulu, masa nyerah? Nyerah, Kang, nyerah. Tinggi banget ilmu. Enggak juga kok, Bang Erik. Ini doktrinnya udah akut ini. Ini Bapak ini penginjil ya. Udah akut. Kelihatannya sih. Pak, Yesus itu mati terkutuk di kayu salib itu Galatia 3 pasal 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu buat apa? Itu kata-kata pada masa itu, Bang. Itu kata-kata atau firman? Galatia 3 pasal 13 itu. Iya, pada masa itu dikatakan oleh orang-orang pada masa itu terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu kan orang pada masa itu mengatakan itu. Ini firman atau kata-kata orang pada masa itu Galatia 3 pasal 13? Bentar, Bang lah. Ya. Tuh, kan mau dia buka ayat Bang Erik aja nggak bisa ini. Polanya belum ku dapat, Kang. Harus tahu dong polanya, kita ngikutin alur aja. Jadi kita jangan disetir. Bang, kita cerdas bareng ya, Bang. Yuk. Galatia. Nah, Galatia 3 pasal 13. Soalnya udah lama nih nggak buka Bibel nih. Udah lama ternyata sibuk ya. Percuma sih Bang buka. Percuma sih ya Bang ya. Percuma buka Bibel juga nggak dapat pahala dibacanya ya Bang ya. Belum tentu. Ya udah baca dulu, cari dulu Bang. Ya.
Galatia 3 ayat yang ke-14 ya. 3:13. 13. Baca yang keras, Pak. Iya, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut Salah, Pak, berlaku salah. munafik. Salah, Pak. Galatia 3 pasal 13 itu Bapak buka bukan itu, bukan Galatia 3:13, Pak. Baca Oh yang iya benar iya dong. iya. Yes, Minta maaf dulu sama saya. Ya maaf lah Bang, maaf Bang. Ya, siap. Ya oke, inilah Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Udah? Ya. Ya, Bapak jelaskan. Iya. Nyedot Kalau rokoknya manusia pelan-pelan, Pak. Pak, bentar. Nyedot rokoknya pelan-pelan. Gak usah tolong bonyok-bonyok kayak yang stres, Pak. Enggak minum ini Bang. Oh ya, ya udah, Mbak. Jelasin. Itu karena dikatakan di ayat tersebut bahwa memang benar manusia jika dia digantungkan di kayu salib maka terkutuklah orang yang mati di kayu salib tersebut. Setuju. Lanjut Bang. Ya, jadi yang terkutuk di kayu salib itu orang atau Tuhan? Orang. Orang. Yang tergantung di Ya. kayu salib dan yang mati terkutuk di kayu salib adalah orang, bukan Tuhan. Jadi ketika Ya. dia mati dan dia dikubur, 3 hari kemudian terangkat ke surga. Yang terangkat ke surga itu bukan Tuhan, melainkan Tuhan. kok jadi berubah jadi Tuhan? Iyalah. Bentar. Yang tergantung di kayu salib itu Tuhan atau orang? Orang. Yang bangkit setelah disalib itu Tuhan atau orang? Tuhan. Jadi berubah. Ini parah nih. Tenang. Gak apa-apa, Pak. Kalau sama saya nggak Ya. apa-apa, tenang, aman, Pak. Iya. Ya udah, Aman. Jadi Bang. jadi dia dilantik jadi Tuhannya itu setelah mati terkutuk, ya Pak ya. Iya, mati terkutuk Ya. jadi di manusia. Ya, jadi harus terkutuk dulu. Ya, manusia itu harus terkutuk dulu, baru dilantik jadi Tuhan, ya Pak ya. Setuju saya, Pak. Ini edukasi buat teman-teman ya yang di bawah. Jadi Tuhannya umat Kristen itu harus mati terkutuk dulu, harus jadi manusia dulu. Manusia itu harus mati terkutuk di kayu salib. Begitu bangkit dan terangkat ke surga, dilantik menjadi Tuhan. Tepuk tangan. Gak apa-apa, Pak. Ini keimanan Bapak. Saya yakan, Pak. Saya yakan. Saya nggak bakal menyudutkan Bapak ataupun menyerang ke Bapak. Ini aman kalau sama saya, Pak. Tenang aja, Pak. Iya. Oke. Aman aja Bang. Oke, jadi mati terkutuk itu harus apa, Pak? Untuk apa? Mati terkutuk. Ya, mati terkutuk di kayu salib itu untuk apa? Untuk apa sih dia itu? Ya. Seharusnya kita manusia ini sebenarnya seharusnya jangan sampailah kita mati terkutuk, mati di kayu salib. Jangan sampai, jangan ngikutin Yesus ya Pak ya, yang harus mati terkutuk ya Pak. Tetapi karena kasih Yesus ya Pak, ya kepada lanjut. umat manusia, sehingga dia mengorbankan dirinya yang tanpa celah dan tanpa dosa, yang dipitnah dan dituduh pada masa itu hingga dia digantung di kayu salib. Gantung di kayu salib. Jadi orang yang tergantung di kayu salib itu sangat terhina ya Pak ya hidupnya ya. Iya, terhina di mata manusia. Terhina di mata manusia. Jadi Yesus itu secara tidak langsung terhina di mata manusia ya Pak ya. Iya. Iya. Pada masa itu. Pada masa itu Yesus itu terhina dan dihinakan lah Pak ya. Iya betul. Kenapa Betul. Yesus sampai dihinakan seperti itu, diludahi mukanya sampai dia berbandikan air ludah? Kenapa Pak sampai gitu Pak? Nah, karena saking iri dengkinya imam-imam Farisi pada masa itu, mereka mengadu domba orang-orang pada masa itu. Nah, sehingga
Sehingga orang-orang pada masa itu pun ikut terprovokasi. Oh Ah. iya. Nah, bahkan tentara Romawi pun pada masa itu sebagian orangnya terprovokasi juga. Jadi mereka menganggap Yesus itu sebagai orang yang jahat atau apapun lah. Padahal dia enggak. Padahal dia enggak orang baik ya Pak ya. Padahal dia orang baik. Oh gitu Karena dia- Pak. Iya. Yang bikin sakit hati dan bikin cemburunya itu dari hal apanya Pak itu Pak? Karena Yesus banyak melakukan hal mujizat. Dan Apa kedua aja? lagi, Mujizatnya apa aja banyak. Pak? Banyak ya. Apa aja? dia mengusir setan yang merasuki orang. Oke, mengusir setan yang merasuki orang. Iblis ya, mengusir iblis ya. Ya, Ya sebentar membangkitkan orang yang satu-satu. mati. Satu-satu. Dia mengusir iblis itu, iblisnya dikemanain Pak? Iya, diusir ke babi. Oh dimasukin, jadi iblisnya itu dimasukin ke babi ya Pak ya. Dan babinya sekarang dimakan oleh orang-orang Kristen ya Pak ya. Tepuk tangan. Iya. Setuju. Oke, iya. Jadi kalian itu secara tidak langsung makan babi ya Pak ya. Iya betul Pak, betul. Betul, setuju. makanya- Iya, enak makanya- kalau sama saya enak ya Pak ya, diskusi sama saya Pak. Dengar loh Pak. Iya, Makanya setan tidak berkuasa sama orang Kristen karena Iya. setan udah dimakan sama orang Kristen. Iya, karena makanya udah setan dimakan ada orang Kristen. setan dia. Iya. Makanya setan takut sama orang Kristen Takut, karena orang iya. Kristen bisa makan setan. Iya. Iya. Makanya setan lari ke lubang hidung orang Islam. Iya Pak, iya. Ya jadi setan itu takut karena raja setan itu ada di dalam tubuh umat Kristen ya Pak ya, udah dimakan ya Pak. Oke, Udah dimakan, dibuang ke jamban itu Bang. Dibuang ke jamban. Iya Pak, iya. Iya. Sabar, Karena tenang, diolah di tenang. perut kan. Iya. Iya tenang juga, sabar. Kerennya sabar. orang-orang Kristen bisa makan iblis ya Pak ya. Bisa Pak, bisa. Keren, mantap. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Keren Pak, saya setuju Pak dengan cara berpikir Bapak Pak. Bagus Pak, keren Pak. Nah terus apalagi mujizatnya Pak? Keren ini. Menghidupkan orang yang mati. Menghidupkan orang yang mati, siapa namanya Pak? Aku kan kalau ada medali lari goni, aku kasih nih sama dia medaliku yang dari emas itu. Salahnya nggak ada pula kan. Saya cari kasih penghargaan beliau ini. Ini teman-teman Jangan, kalau ada Bang. medali lari goni ya. Jangan Pak. Jangan. Soalnya saya nggak pengen juga saya penghargaan itu. Apalah artinya penghargaan itu nggak kubawa pulang juga kan? Betul Pak. Setuju Pak saya Pak. Terus gimana Pak? Itu menghidupkan? Iya, membangkitkan orang yang sudah mati. Membangkitkan orang yang sudah mati. Membangkitkan orang yang sudah mati. Siapa Pak namanya Pak? Lazarus. Lazarus. Orang mana sih Lazarus ini Pak? Oh, dulu bentar lah. Soalnya saya lama nggak baca Bible nih. Iya keren Pak, tepuk tangan. Wah kalau sama saya santai ya Pak ya. Ya Pak, kita cerdas bareng ya Pak ya. Iya Room Pak. kalau room saya ini untuk mencerdaskan orang. Kalau orang yang gak waras makin gak waras kalau masuk sini. Enak Pak kalau sama saya Pak. Sama saya ini orangnya welcome aja Bang. Bukan welcome Bang, welcome. Iya, welcome. Welcome. Masa welcome? Si welcome mah tukang cendol tuh gimana? Iya, ya udahlah. Iya. Ya benar punya abang lah. Welcome. Iya. Ayo Bang. Bentar Bang lah, aku cari ayatnya Bang lah. Iya Bang, iya Bang. Santai Bang, tenang Bang. Sambil ngobrol aja dulu Bang. Iya Aku sambil cari ngobrol Bang. ayatnya Iya Bang, iya Bang. Sambil ngobrol. Aduh kaget saya Bang, suaranya kenceng banget. Ya Allah. dulu. Iya, soalnya Udah ada belum Bang? belum dapat ini masih Bang. Harus dapat Bang. Saya udah nggak tahan. Ya Bang. harus lah. Oh, saya udah nggak Kenapa? tahan. Udah minum madu Bang, saya Bang, udah nggak tahan. Madu dari mana itu Bang?
Dari Baduy. Ini Baduynya bang. Obat kuat. Iya iya iya. Iya. Kalau aku Bang sih mau? madu asli Kalimantan sini bang. Iya. Kalau saya madu asli Baduy bang. Oh iya ya. Kalau kami ini madu dari Kalimantan sini aja cari-cari di hutan. Ini kita bukan mau bahas madu ya bang ya, tapi mau bahas debat ya bang. Gak usah bahas-bahas Kalimantan bang, bahas ini aja Bibel bang. Ngapain bahas Kalimantan? Iya sabar dulu bang. Udah ngebahas Kalimantan juga aku bang. Lagian ngapain juga ngebahas Baduy bang? Iya. Bang, Di mana? ayo cari bang. Udah dapat belum bang? Belum bang. Oh belum. Cari bang. Ayatnya kayak apa bang? Bunyinya bang? Seperti apa bang bunyinya? Biar saya bantu bang. Biar dia pintar, biar dia cerdas. Bentar dulu bang lah. Iya iya. Ya teman-teman, jangan lupa di tab-tab ya, tab-tab, posting ulang, di share-share, dan jangan lupa ya, loporenya digas ya, loporenya ya, biar komalnya kuat ya, buat biar ada pergerakan di komal ya. Ini room untuk mengedukasi ya, room untuk cerdas, tapi bagi kalian yang ingin gila juga, teman-teman Oten yang ingin makin gila, makin gak waras, naik gak apa-apa, saya bantu kalian makin gak waras ya. Santai kalau diskusi sama saya mah santai. Yang tadinya menghujat juga nggak bakal jadi menghujat. Nah gitu laporannya digas ya, dan di polo-polo akun muslim yang di atas. Ada Bunda Rahma, Bang Erik, Bang Indra, Bunda Natali itu ya. Yo, sambil nunggu itu yang lagi baptis nyelam. Biar dia cerdas, biar dia baca. Udah bang? Udah. Nah, ya. Kubacakan ya. Ya, bacakan bang. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, Mas Bula. dimanakah dia Coba akan ulangi lagi. Apa? Maka Mas Bulo. Si Mas Bulo Mas mah nggak Gula. pulang-pulang. Masgullah. Mas Dulah mah orang Betawi. Masgullah. Iya, Mas Dulah mah orang Betawi atau Akang. Ya tahu, tetapi ini Masgul. Ya. Gul. Oh, Mas Gul. Mas Gula. Geleng Ya. kepala. Itu ya? Oke. Benar. Ya, udah. Iya benar. Keren, tepuk tangan dulu. Masgul. Lalu bertanyalah Yesus, nah, di manakah dia kamu baringkan? Nah, jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia akan memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Sehingga orang ini Nah. tidak mati. Mana ayat membangkitkannya? Itu mah tidak mati. Nggak ada ayat membangkitkannya. Baca lagi pelan-pelan. Yang terakhir. Ya. Baca. Oh, yang terakhir ya.
Ya, ini tidak mati atau apa sob aja yang itu yang tidak mati. Oke lah. Maka oke. mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lalu kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, itu. Mana dibangkitkannya? Loh, kan membangkitkan orang yang sudah mati. Iya, Menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, kok nggak ada ini, nggak ada tulisan maka bangkitlah Lazarus dari kematian. Wah, Wow. itu kan semacam kiasan aja, Bang. Kiasan Ya, tergantung pemahaman kita lah menanggapi hal tersebut. Ya. Udah, ya nggak apa-apa, terserah Bapak. Kalau saya sama saya Bapak, saya nggak bakal menuntut itu salah Pak. Yang penting teman-teman netizen yang di bawah yang teredukasi dengan perbincangan kita ya Pak ya, perdiskusian kita ya Pak ya. Oke? Ya. Iya, yang menilai bukan kita. Saya nggak mencari menang kalah. Yang penting Bapak udah membacakan Bible dan teman-teman yang di bawah juga mendengarkan ya. Oke, jadi Yesus itu berdoa kepada Bapak. Yesus berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan, meminta mujizat kepada Tuhan untuk bisa membangkitkan Lazarus. Setuju? Ya. Nah, Setuju. tepuk tangan. Setuju. Ya. Jadi Yesus itu meminta bantuan kepada Tuhan. Oke, sekarang mujizatnya apa lagi? Dah, sok ya. Gratis kuliah di saya mah ya. Ini bagus. Teman-teman di tab-tab layar ya, di posting ulang, di share-share. Kalau ada kopi silakan bantingin tuh kopinya ke siapa aja ya. Silakan. Ya kalau bisa Ayo, apalagi mujizatnya? mujizatnya. Kalau bisa sih abang lagi yang ceritakan tentang mujizatnya, kan abang lebih hafal dari saya. Enggak, ya harus Kristen dong. Nggak boleh dong Islam membicarakan masalah Kristen, ya nggak boleh bang. Boleh lah belajar, saling mempelajari itu boleh bang. Oke, Kata siapa nggak boleh? oke. Saya detik ini juga siap dibaptis kalau misalkan Bapak bisa jawab pertanyaan saya dengan data yang tertulis. Oke. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, setuju? Setuju? Oke. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, siapa yang membaptis Yesus? Yohanes, Yahya. Yohanes Pembaptis, oke? Ya. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, amin? Amin. Amin. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, amin? Amin. Amin. Untuk apa Yesus Ya. dibaptis di Sungai Yordan? Karena dia harus mengikuti prosedur keagamaan pada masa itu. Oh, mengikuti prosedur keagamaan. Walaupun dia Tuhan, dia harus mengikuti prosedur keagamaan di Yahudi, oke? Oke. Oke, Benar. oke, saya ulangi lagi. Yesus harus mengikuti prosedur keagamaan di Yahudi, amin? Benar. Amin. Amin. Nah, yang saya tanya, siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis? Pada masa itu belum ada pembaptisan sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan. Itu Yesus sudah dilahirkan. Itu Yohanes Pembaptis sudah dilahirkan. Makanya Yohanes Pembaptis bisa ngebaptis Yesus. Amin. 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 Yang saya tanya, siapa yang membaptis Yohanes Pembaptis? Belum ada. Belum ada. Berarti Yohanes Pembaptis tidak ada yang membaptis dan dia tidak bertobat. Yang jadi keren, Yohanes Pembaptis bisa membaptis Tuhan. Amin. Kata siapa dia? Kata saya tadi, kata Bapak juga iya. Gimana Oh sih Pak? iya betul kata Iya. abang lah. Gimana Tetapi- sih Pak? Tapi kata Tuhan kan berbeda juga bang. Oh, kata Tuhan berbeda. Oke. Ya udah, saya ini lagi, saya apa namanya? Lanjutin lagi. Saya ulangi lagi pelan-pelan ya, Pak, pelan-pelan. Yesus dibaptis di Sungai Yordan sama Yohanes Pembaptis. Amin.
Amin. Amin. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, muncullah burung merpati, Roh Kudus berbentuk burung merpati. Amin. 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 Dan terdengar suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Amin. Amin. Ya, pertanyaan saya, kenapa Yesus ketiduran di perahu? Karena dia manusia. Ah, manusia bukan Tuhan. Bagaimana sih abang ini? Abangku yang perempuan ini kan tadi kan udah kujelaskan. Iya. Kan udah kujelaskan, sewaktu dia di dunia, dia kan masih manusia. Iya, betul, Pak. Aduh, ya Allah, sakit mulutku ya Allah. Ya udah bang. Apa. Ini saya mohon maaf lah. Mungkin Enggak mau besok-besok. saya maafkan. Bentar, satu lagi. Apa? Satu lagi. Ya, Nggak kata Yesus nih, Bang. Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Amin. 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 Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Allah Bapa? Bentar, ku carikanlah. Siap. Seru banget nih, lanjut Kang, seru banget ini. Iya. Ada hiburan. Iya. Sampai keringetan saya, Aduh, coba kipas, lemparin kipas, guys. Panas nih. Sampai keringetan, Nggak ada kipas, bentar ya, saya nyalain kipas dulu. Panas. Diisi dulu, Bunda Natali, Bang Erik, Bunda Rama, diisi dulu, saya nyalain kipas. Masuk ember dia. Bang Erik. Waduh. Diam semua nih. Hiburan sore. Iya, hiburan ini. Udah bang. Udah. Abangnya yang tampan. Udah, Udah. siap. Nah, ini Injil firman yang pertama kali yang diterima oleh Yesus oleh Bapak, dari Bapak ya. Ya. Oke. Firman yang telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat itu bukan Yesus yang nerima, tapi Yohanes. Adanya di Yohanes. Yang saya tanya, firman Injil Yesus yang pertama kali diterima oleh Yesus itu bunyinya apa? Lalu Yesus itu apa tadi bang? Yesus firman. Nah, itu kan firman. Kata Yesus, syukron jazakallahu khairan kasiron. Dikasih kelapa saya. Bang Haji Indra, syukron. Kata Yesus, semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ya. Ada nggak ayat itu? Oke, ada. Nah, firman itu bunyinya apa? Firman yang pertama kali diterima Yesus itu apa? Kalau pada mulanya adalah firman, itu Injil Yohanes. Itu Injil Yohanes. Aduh, segar minum air kelapa. Itu Injil Yohanes. Iya. Iya kan? Nah, tepuk tangan. Jujur Bapak Mau ini. Oh ya, mau tahu lah. Mau tahu ya bang? Kalau menurut saya Kang, yang keluar dari mulut Yesus itu pertama kali ya tangisan ya Kang. Jangan ke situ biar dia cerdas, Merik. Ayo Pak, tunjukkan Pak. Biar Bapak baca juga. Selama ini Bapak nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca kan? Nah, sama saya ini Ya. Bapak jadi baca, jadi cerdas, jadi tahu kan? Makasih dulu sama Ya. saya, Kang. Makasih ya Kang gitu. Nah, makasih Kang. Sama-sama. Ya Allah. Iya, makin pintar ya Kang. Iya. Lucu banget sih Bapak ini. Lucu banget deh. Jadi pengen ngelempar piring ke Bapak. Malah kejauhan bu. Iya, Ya, lucu kejauhan. banget.
Lanjut. Ya, Pak, mana Pak? Ada nggak? Firman yang diterimanya dan disampaikan oleh Yesus pertama kali. Mau tahu nggak? Mau. Ya oke lah. Oke lah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa itu? Nah, itu awal mula firmannya. Awal mula firmannya. Apaan tuh? Itu awal mula firmannya, Ya, Bang. ya udah nggak apa-apa lah. Iyain aja saya mah. Ya aja. Kalau sama saya mah iya aja. Semua yang keluar dari mulut Bapak saya iyain, Pak. Amin. 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 Aduh, ya Allah, sakit perut. Bener Ya tadi udah, masuk Bang. dulu. Bang, 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 jangan, bentar, Bang. Bang, Mas Satria lanjut aja lah. Aku lagi Iya, belajar ini, belajar Bang, lucu ini. Bang. ya, siap. Nah, soalnya jam 3 aku masuk kerja ini, Bang. Satu Ini lagi, sebentar lagi. Bang, satu pertanyaan lagi, Bang. Apa itu? Yesus itu membawa ajaran apa, Bang? Yesus mau ajaran kasih, Bang. Pak Haji Indra, syukron, jazakallah. Apa? Hah? Bawa ajaran kasih. Yang keras ngomongnya. Ajaran apa? Membawa ajaran kasih. Oke. Ada 3 ayat yang akan saya bawakan di sini. Dan Bapak buka dan Bapak baca ya, Pak ya. Ya, Pak. Oke. Bapak buka Lukas 14 pasal 26 dan bacakan. Lukas 14 Pasal 26. Pas. Iya. Ya, Bang. Ya, baca, Bang. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, itu ajaran apa? Kasih bukan, Pak? Disuruh ngebenci orang tua, anaknya, saudara-saudaranya, anak istrinya, ibunya, bapaknya. Kalau ingin menerima Yesus, maka bencilah mereka semuanya. Ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan nyawanya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja, nanti Bapak renungi ayat itu. Sekarang Bapak buka juga Lukas 19 pasal 27. Lukas 19 pasal 7. Pasal 27. 19 pasal 27. Lukas pasal 19 nomor 27. Ya. Ya, Ya, baca. akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Menurut Bapak, ayat itu mengajarkan tentang ajaran kasih atau tentang bunuh-membunuh? Soalnya itu Tentang perkataan Yesus. Kata Yesus, kalau ada bentar Pak, kalau kata Yesus, kalau seteruku tidak menerima aku sebagai rajanya, maka bawalah mereka kembali, bunuhlah dan penggalah mereka di depan mata kepalaku. Itu kata Yesus. Kalau menurut Bapak itu ajaran kasih, monggo silahkan ya. Bapak yang meyakini, dan biar teman-teman yang di bawah, yang di YouTube Natalia Iriani, Hadijah, Gurunda Juma, Julkipem Official, Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam yang menilai semua ini. Dan Bapak buka juga satu ayat lagi, Matius 21 pasal 12. Matius 21 pasal 13. Oke. Matius 21 pasal 12. 12. Iya, pasal 12. Enak kan? Wah, ini ilmu nih. Lanjut ke Bang. Lanjut. Ya, Amin dulu Bang. Lanjut, amin. Lanjut, amin. 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 Amin.
Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya, itu. Amin. Amin dulu. Amin. Amin. Berarti Ya, ya. kayak ini ya, kayak Satpol PP ya. Ya Allah, lanjut. Udah Pak. Nah Bapak renungi 3 ayat ini. Apakah Yesus datang ke dunia ini membawa ajaran kasih atau membawa ajaran yang mencerminkan ya maaf ya biadab? Karena Ya, apa? ya. Kalau tidak menerima Yesus sebagai rajanya, maka bawalah mereka kemari dan penggallah di depan mata kepalaku. Ini biadab menurut saya. Dan kalau ingin menerima Yesus sebagai rajanya, mereka ingin menjadi muridnya, harus membenci orang tua, saudaranya, anaknya, istrinya, tetangganya, dan nyawanya sendiri harus mereka benci karena ingin menjadi murid Yesus. Apakah itu ajaran kasih? Bapak renungi. Bapak, Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah, membalik-balikan mejanya. Apakah ini ajaran kasih? Bapak renungi di situ. Kalau Bapak punya akal dan Bapak punya pikiran, akan ini ajaran nggak benar. Ini bukan ajaran kasih. Kok ajaran kasih mengajarkan hal seperti ini? Bapak tidak tinggal renungi. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Bible yang ngomong. Amin. Benar. Amin. Ya. Amin. Pak, abang. Nah, abang kian santang. Siap. Nah. 86. Ya, kebetulan karena saya mau bekerja, saya mohon pamit. Nah, Ya, dan besok Bang, sedikit bang, satu lagi biar bang, biar bang, renungkan bang, apa satu yang lagi bang, abang katakan tadi. Ya, Bang. bang satu Renungkan lagi ya, Bang, izin ya. bang, boleh nggak bang? Satu lagi bang, izin bang. Iya. Abangku. Ini terakhir Izin ya. Bang. Banyak. Terakhir, oke. Ya, oke, Yesus Abang. kan mati 3 hari. Nah, roh ilahinya itu kemana bang perginya bang? Turun ke dunia orang mati, Bang. Turun ke dunia orang mati mengalahkan kerajaan maut. Mengalahkan si setan itu, ya, maut itu. Nah, berkelahi nggak pas? Dia menghukum si setan itu. Selama 3 hari, 3 malam. Ya, Dengan cara berkelahi tidak kira-kira bang? ya nggak tahu juga soalnya saya belum pernah mati, Bang. Seperti halnya dialami Yakub bang, berkelahi sama Tuhan bang, pernah nggak Anda mendengar itu, baca itu? Pernah. Jadi Yesus datang turun ke kerajaan maut untuk merebut kunci maut dari iblis, tentu dengan cara perkelahian, betul tidak? Mungkin benar kayak gitu. Ya. Nah kira-kira kalau ada orang yang merekam itu pakai handphone, berapa kali ngecas itu bang? Kalau 3 malam selama 72 jam bang? Nah, kurang tahu juga, Bang. Soalnya saya nggak pernah ngecas handphone saya sampai 3 hari 3 malam, Bang. Udah. Cukup sekian. Cukup Ya sekian. kalau mau kerja silakan Lanjut. Bapak bekerja ya Pak ya. Cuman Oke. ingat ya Pak ya, 3 ayat ini Bapak udah catat dan renungi 3 ayat ini ya Pak ya. Bapak renungi 3 ayat ini. Oke. Ya, biar Bapak tahu apakah benar Yesus itu membawa ajaran kasih ataukah enggak. Banyak ayat-ayat yang belum saya sampaikan ya Pak ya. Karena belum tuntas nih perdiskusiannya. Kalau boleh nanti Bapak malam naik lagi jam 8 atau jam 9 boleh, atau Bapak pulang kerja naik lagi, kita diskusi lagi Pak ya Pak. Oh, kalau malam nggak dapat saya, Bang. Soalnya saya shift malam ini. Oh Bapak satpam. Bukan, saya di tambang, Bang. Oh di tambang. Oke. Oh berarti Bapak dikali. Udah nggak usah bahas itu. Ya udah Pak. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih ya, Bang. Udah. Sama-sama Pak. Ya, Oke. salam kenal lah sama Ya. kawan-kawan yang lain. Bye. Salam kenal. Dadah dulu Pak. Dadah. Dah. Ya. Dah. Sun jauh Pak. Manggilnya siapa nih? Manggilnya bang apa nih? Manggilnya Manggilnya. Bang Agus. Agus. Ya Agus. Ya Pak Ya. Agus. Bang Agus. Ya, Bang Agus. Agus. Ya. Ya dadah. Agus iki. Ah, Iki. dadah. Yo Agus, hati-hati yo Gus. Iya, Mbak. Yo hati-hati yo Pak Agus. Nah, sama-sama baik. Yo Pak, hati-hati Pak. Lucu banget sih bapaknya. Ya kalau sama saya pada jinak-jinak kalau sama saya. Iya, kok bisa ya? Pakai ilmu mantik. Oh, Berguru sama gurunda. iya jinak-jinak loh, heran. Ada ini satu lagi. Hoboga. Selamat sore. Selamat siang. Hoboga.
Hoboga. Ya, dinaikin lagi teman-teman ahli tanknya, teman-teman moderator. Yuk. Biar mengedukasi. Pak Indra sehat selalu ya, Pak Haji. Syukron jazakallah khairan kasiron. Udah dikasih es kelapa, seger banget minum es kelapa, Masya Allah. Segernya. Ya, pasien selanjutnya silakan naik, pasien selanjutnya. Ya, Maraj. Aduh, noise banget bang. Apa ini? Aduh, noise lagi live di YouTube ah. Orang lagi pada live di YouTube, noise. Nanti malam ya teman-teman ada jadwal Gurunda Juma debat dengan seorang pendeta, temanya konsep keselamatan. Nanti malam jam 8 ya. Stay terus ya. Jangan lupa di tab bayar, posting ulang, di share dan love orange-nya digas ya. Buat teman-teman di TikTok yang belum tahu YouTube yang melive ini ya, coba kalian ke YouTube sebentar ya, di subscribe, posting ulang, di share ya, notifikasinya, loncengnya dinyalain teng gitu kan, biar kalau YouTube itu live nampak di kalian bisa nge-share dan nonton, minimal komen selama 5 menit atau 10 menit di situ. Hijrah Hadijah, Natalia Iriani, Julkifli Abbas official, Akang Santang official, Panglima Apologet Islam, silahkan. Dan teman-teman yang lainnya yang melive di sini silahkan ya, kalian sambangi ke situ, komen selama 5 menit biar nempel notifikasinya dan dapat iklannya ya. Yuk digas. Kita naikin oten lagi guys. Siapa ini? Belum ada oten yang minta naiknya. Takut pada sadar kali mereka. Ya, kalau tentang konsep keselamatan, kalau Bunda menurut Pihri, kata syukuran Bible Bunda itu, Pihri. Ya, gimana kalau Kak Erik? konsep keselamatan, kalau menurut konsep keselamatan, kata Bible itu memang kita agak sulit memang bisa menerima gitu ya. Karena Bible sendiri mengatakan Kristen itu meskipun berdosa mereka juga diselamatkan. 1 Korintus 5 nomor 5 dikatakan di situ bahwasanya jasad itu, tubuh yang selalu melakukan dosa itu akan diambil oleh iblis, sedangkan ruhnya itu akan diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi mereka tetap mereka selamat meskipun mereka berdosa sekalipun gitu. Ya, live-nya di Komal ini nanti debatnya. Ini ada siapa ini? Sapira, selamat sore, siang. Sapira. Sore kakak. Ya, selamat sore. Iya kak. Ini masih di kampus kak. Namanya Sapira, tapi suaranya bang kayak, cicet deh. Cucok. Fotonya perempuan cantik. Syafira yang ngomong cowok. Itu banyak oten-oten yang memakai foto-foto muslimah yang pakai kerudung banyak. Yang sering naik ke sini dia oten. Gitu. Ih, DJ. Ih, jijai itu. Oten yang beneran mana sih, oten yang beneran bisa diskusi? Atau enggak yang hiburan-hiburan kayak tadi tuh sama yang Satria tuh? Udah capek, jangan saya terus tuh gantian. Enggak ada, Kristen minta naik ya? Biasanya banyak loh, saya share dulu ya. Coba, tadi sih beritakan kebenaran katanya mau debat H2H. Kenapa nggak jadi? Sama Naik siapa? lagi sini. Sama siapa? Sama saya. Kemarin dia pamit. Nggak bisa saya ngebantah Akang katanya. Pamit dulu saya. Biasanya ngehujat dia ngeyel. Di mute, di kick, di Komal lain ya. Di Komal ini jinak. Pamit sendiri, dadah katanya. Ya, untuk iklan sebentar Kang Kian. Ya, saudaraku semua. Ya, ini kan di Indonesia ini banyak dari saudara-saudara kita di mana daerahnya itu mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Mari sama-sama kita mendoakan mereka supaya
supaya mereka tetap bersabar dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya izin minta doanya aja teman-temannya. Makasih banyak. Ya ini ada tamu Pur 28. Pur. Nah pergi. Kencoes. 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 Kencus apa kencoes namanya kok kencoes. 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 Kencoes 1, kencoes 2, kencoes 3. Ya, ini ada Aga dan pasukan Oskadon Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nisma. Aduh, kayaknya kepijit ya. Ini Aga ini Muslim apa Kristen? Aga. Malang kebagian Abu Gunung Semeru nggak? Nggak tahu tuh. Oh Bunda Natali yang ditanya. Enggak sih, enggak tahu sih. Kayaknya enggak deh, kayaknya aman-aman aja. Hujan soalnya bersih semua. Hujan. Karena hujan. Jadi enggak ada debu-debu, enggak ada. Oh emang lagi ini aktif ya? Iya kan? Kemarin itu kan sampai laharnya itu ada yang ini malah ada yang nantang-nantangin gitu pakai selfie gitu bukannya pergi. Pakai motor. Terus? Itu ya hancur semua. Astagfirullah. Kena laharnya. Mana yang Kristen naik yuk diskusi. Ya, ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi lagi, yang mau cerdas silakan naik, atau yang tambah nggak waras juga nggak apa-apa. Ini room fleksibel. Room mencerdaskan dan tambah menjadi kalian gila ini room. Ayo naik. Pasukan Oskadon Kang, iya kenapa? Mau ngasih rokok? Ya Ibeng. Selamat sore. Ibeng. Makan punah Kang, iya punah. Punah mereka. Jangan gila ya Kang, enggak. Kang rokokmu apa super? Kok cuman hostnya aja yang ditanya rokoknya apa? Yuk, kita bulan depan itu mulai pada sibuk ya teman-teman. Bunda Natali ada kajian di Solo, kita tim API nanti ada kajian di Garut ya teman-teman ya. Kalau ada orang Solo silahkan, kalau ada yang mau nonton Bunda Natali kajian di beberapa masjid di Solo, dan tanggal 6, tanggal 7 kita kajian di Garut juga ya. Teman-teman API ini kajian di Garut, diundang di masjid-masjid Garut ya. Yang stay di Garut, kalau ada yang pengen ketemu dengan kita, silahkan nanti mampir ya. Alamatnya nanti bisa di DM ataupun di WA. Bulan Januari kita juga bakal ada kajian di luar. Ya, follower.
Kelawar. Oke, ORK pensiun ya. Mereka dihujat sama teman-teman Kristennya sendiri karena gaya debatnya si Oki sama gaya debatnya si RK ini tidak sesuai dengan kemauan mereka. Mereka itu maunya si RK sama si Oki itu ngehujat ke Islam, kayak si Edis. Ngehujat ke Islam dan jangan menjawab pertanyaan dari Muslim. Harus fokus ngehujat ke Islam, baru mereka dukung. Anehnya, kenapa sih teman-teman Kristen ini katanya ajaran kasih, tapi harus menghujat ke Islam, harus menista ke Islam, harus menjelek-jelekan Islam. Kenapa seperti itu diskusinya? Nah yang kayak gitu mereka dukung, kayak si Edis. Si Edis enak, kabur ke luar negeri. Ini yang Kristen orang-orang baik, Kristen baik yang ada di Indonesia itu yang kena dampaknya. Itu yang kena imbasnya. Kasihan loh. Gara-gara ulah oknum satu orang itu. Tapi oknum itu yang kayak gitu mereka kalian dukung. Kan lucu kalian ini, aneh kalian ini. Mendukung penghujat. Aduh, parah ya, parah ya. Parah ini. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ngundang taujiah Kak Natali bisa Kang? Bisa. Bisa. Yang penting jangan jauh-jauh kali ya. Kalau di luar kota Jawa, Provinsi Jawa mungkin nggak bisa. Tanya aja langsung, jangan ke saya nanya. Mana ngundang tausiah Kak Natali bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Aku sebenarnya kemanapun tuh yang penting disesuaiin sih. Kan aku ibu rumah tangga kan. Jadi kemana-mana memang harus sama suami, sama anakku satu kecil itu. Itu yang ngundang siapin itu. Iya. Itu sih. Jadi mau deket mau jauh aku sebenarnya nggak masalah. Cuma itu aja aku nggak bisa ninggalin keluarga. Pasti keluarga sama-sama terus. Lamongan. Oh Pak Ahmad. Oh, Lamongan. Kalau Lamongan dekat, tinggal di DM aja atau ditulis nanti di DM nomornya. Biar komunikasi langsung di WA. Palembang bisa Deket. bisa. Deket bisa, ke Palembang juga bisa, insya Allah. Ini Bunda Natali ini pernah masuk TV, dia diwawancara dia. Kenapa dia sampai mualaf kan? Di iNews. MNC, iNews ya, iNews. Iya MNC, iNews, RCTI di situ. Pernah. Jarang-jarang loh debater yang diwawancara di TV itu di televisi jarang-jarang. Saya pernah dulu diwawancara di TV, cuma TV-nya TV rusak, jadi nggak ada TV yang rusak, nonton. Nggak ada yang nonton. Sayang banget ya TV-nya rusak ya. Diwawancara di TV rusak. Sulit yang itu nonton. dapatnya. Iya. Sulit banget TV rusak loh. Nemu TV rusak, udah ketemu, sulit, nggak bisa ditonton tetap. Iya. Karena rusak. Kirain di TV Edis, oh ya apa itu, sampah itu. Sampah itu TV Edis, apa TV Edis? TV sampah itu. Mana nih Oten kok sepi ya? Iya sepi mereka. Mereka ke Atut mereka Atut.
Nah jadinya aku belajar sendiri, aku belajar, aku browsing gitu kan, kok katanya Bible banyak kontradiksi, aku browsing. Tapi setelah aku browsing, nggak langsung percaya kan, karena kan takutnya orang ngefitnah kan. Jadi aku ngecek langsung di Bible, ternyata kok bener ya, kok banyak banget ya kontradiksinya gitu kan. Penyalipan, terus siapa Yesus sebenarnya, pengakuan Yesus itu Yesus siapa, aku semua belajar, terus aku catat gitu. Jadi memang benar-benar belajar sendiri, nyatet sendiri, mikir sendiri, dan akhirnya aku pun beraniin diri tanya ke pendeta gitu Kang. Reaksi pendeta begitu ditanya apa tuh? Dia reaksinya bikin kaget. Jadi buku yang aku tulis coret-coretanku itu, yang aku baca itu kan, aku kan bawa tuh ke pendetaku. Dulu zaman-zamannya masih BBM-an ya, tahun 2015-an itu ya kan, zaman-zaman BBM-an. Janjian ketemu di gereja, ngobrol cuma di ruangan konsistori gitulah, ngobrol berdua. Aku tanya, Pak, ini kenapa ya? Jadi mulai dari kontradiksinya Bible, terus yang ayat-ayatnya yang secara sains juga bertolak belakang, terus pengakuannya Yesus pun aku tanya gitu kan, kenapa begini gitu kan. Akhirnya malah dia bilang, ya kitab suci kita ya memang kayak gini, memang latar belakang penulisnya itu kan berbeda ya kan, budayanya berbeda, jadi wajar kalau ada kesalahan di dalamnya, kata dia gitu. Terus aku Wajar bilang, kalau ada kesalahan di dalamnya. Kok bisa bilang gitu dia? makanya aku juga mikir, ya ini apa ya, Allah tuh baik banget gitu ya. Jadi zaman aku cari kebenaran itu memang benar-benar dituntun tuh dengan pendeta kok ya jujur gitu pendetanya. Terus aku tapi bilang gini Kang dulu, aku nggak bisa gitu Pak. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan nggak mungkin salah. Nah akhirnya malah dia tuh ngasih aku jawaban yang bikin aku kaget. Dia bilang, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, itu ya kitab sucinya saudara-saudara kita, umat Islam, Al-Quran. Kata pendeta. Iya. Masya Allah. Aku nggak percaya ya Kang ya kan, apalagi aku dulu tuh benci sama Islam gitu, aku nggak suka. Tapi dengar jawaban pendetaku gitu, aku cuma, oh gitu kan, masa sih? Cuma gitu doang. Terus dia bilang, iya, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, Al-Quran, karena itu memang datang langsung dari Tuhan, kata dia gitu. Jadi nggak ada kesalahan sekecil apapun, dia ngomong gitu. Ya udah, aku langsung ilfil gitu kan, dengar pendeta apa sih kok jawabannya kampret banget sih dulu kan pikiranku kan. Ya udah, aku cuma pamit. Ya udah deh Pak, kalau gitu aku pulang aja, aku ngomong gitu kan. Terus ya udah, aku pulang mikir-mikir gini, masa iya sih, nggak mungkin lah, mikirku dulu gitu. Bentar, saya potong Bang Al, jangan ke saya, ke mualaf aja dan ke teman-teman yang lainnya ya. Masya Allah. Biar jadi pahala. Nah terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pendetanya itu masih ada nggak sekarang? Ada, sekarang masih ada, dan sekarang dia juga masih tetap Kristen. Makanya aku kalau sampai sekarang kalau orang tanya, itu pendetanya di gereja mana? Kan banyak kan yang nanya gitu kan. Itu pendetanya di mana? Ayo di-spill pendetanya, gereja di mana, namanya siapa? Sekarang gini ya, aku ini sekarang sudah berada di kebenaran Islam, dan Islam itu aturannya jelas. Kita ini kan harus melindungi orang-orang kafir yang tidak memerangi kita kan gitu. Nah sedangkan pendeta ini orangnya santun, dia nggak buat masalah sama aku. Kalau aku ngasih tahu sepil, ini loh Pak pendetanya namanya ini, gerejanya di sini, pasti dia akan diserang dan terancam pekerjaan dia juga akan hilang. Emang kalian itu yang minta-minta di-spill, emang kalian tuh punya hati nggak sih? Saya aja yang udah Islam, udah nggak Kristen lagi, saya nggak mau melihat orang yang baik seperti itu dia kehilangan pekerjaannya, dia terlantar karena gara-gara aku ngasih tahu identitasnya di mana gitu kan. Jadi di situ aku berusaha menjaga, ya udah gitu. Kalau soal dia menuduh, oh ini mualaf palsu nih, nggak bisa nunjukin dulu gerejanya mana. Sebenarnya gini sih, jangan diserang personalnya. Saya bisa buktikan, sertifikat mualaf ada, bahkan sering secara live langsung aku tunjukin, ya ini dari MUI jelas legalitas. Kalau yang dibahas pendetanya siapa, gerejanya di mana, sebenarnya itu bukan permasalahan yang penting, tapi apa yang saya sampaikan. Itu yang harus dicek. Kalau saya menyampaikan, di dalam Biblemu, Yesus mengatakan Yesus itu utusan, Yohanes 17:3.
Yesus diutus oleh satu-satunya Tuhan yang benar, ya udah dicek benar nggak datanya. Begitu saya mengatakan, kok Bible-mu kontradiksi ya? Ya dicek, benar nggak kontradiksi gitu kan? Jadi di saat tadi saya bilang jam penyalipan aja ada perbedaan gitu loh di dalam Bible. Harusnya itu yang dicek, benar nggak sih yang disampaikan itu ada perbedaan? Diceklah di Markus jam 9 disalib, ternyata di Yohanes jam 12 belum disalib. Jadi hal-hal kayak gitu yang harusnya lebih dicek gitu. Bukan siapa orangnya, mana di gereja mana gitu. Ini benar-benar serangan personal gitu loh. Dan kami umat muslim wajib melindungi orang-orang kafir yang tidak menyerang kita. Situ. Jadi dia sampai sekarang kalau ketemu aku pun dia santun banget, Kang. Dan dia udah tahu ya kalau Bunda Natali udah mualaf ya. Udah tahu. Dan dulu waktu aku udah mualaf, udah ketahuan keluarga, kan masih tinggal di rumah sama orang tua. Jadi nggak diusir, nggak dipukul gitu ya. Nah tapi ujiannya itu malahan ini ditawarin untuk kembali ke Kristen. Didatangin penatua-penatua dari gereja, majelis dari gereja didatengin gitu. Sering WA, telepon, syukron ya, makasih Bang Al. Ya jadi hal-hal kayak gitu tuh terus-terusan gitu. Doang. Tapi setelah aku terjun di dunia YouTube, apalagi sekarang debat, mereka udah nggak berani ngajak-ngajak aku ke Kristen, udah nggak berani. Nah sebelum ketahuan nih sama keluarga nih, otomatis kan harus ibadah dong, harus sholat, puasa gitu kan. Itu gimana tuh caranya bisa sholat yang 5 waktu itu? Sembunyi-sembunyi Kang. Di kamar ya, dikunci? Iya, sembunyi-sembunyi di kamar. Jadi peralatan sholat itu semua di kamar, dikunci yang rapet. Jadi yang dulu-dulunya tuh kalau ke kantor, kamar gak pernah dikunci. Tapi setelah mualaf, itu aku ngunci pintu. Dan aku setelah bersyahadat Kang, aku tuh langsung berhijab. Jadi langsung berhijab. Jadi setelah syahadat di mobil, langsung sama temanku itu dianterin ke butik muslimah itu ya. Langsung beli beberapa kerudung, beberapa baju busana muslim gitu. Yang penting udahlah bisa nutup aurat, cuci kering pakai nggak masalah gitu kan ya. Yang penting ada gitu. Ya udah yang penting cuci, terus jemurnya di kamar. Jangan sampai ketahuan jemur kerudung itu di kamar. Gitu. Sholat sembunyi-sembunyi, pakai kerudung itu. Tapi kalau ke kantor kan nggak pakai kerudung dulu dong dari rumah? Iya, dari rumah kerudungnya aku taruh di tas Kang. Jadi dari rumah itu tas itu udah nyimpan kerudung. Nanti udah agak jauh, aku entah mampir di ATM, mampir di rumah temen, itu aku kerudung gitu kan. Terus begitu udah nyampe kantor, tahu-tahu orang-orang lihat, Natali udah mualaf nih, Natali udah pakai kerudung nih gitu. Terus pulangnya pun sama, jadi udah mau deket rumah, kan dari kantor kan masih pakai kerudung. Udah dekat rumah ngerasa takut orang tua tahu gitu ya kan. Ya udah simpan lagi, langsung dicopot lepas-lepas terus taruh di tas. Dan itu setahunan itu aku ngelakuin sembunyi-sembunyi kayak gitu, gak enak banget. Ketahuannya gimana tuh? Udah mualafnya itu ketahuannya itu gara-gara apa? Gara-gara seharian aku udah muak nyembunyiin keimananku, pengen banget ngasih tahu ke mereka. Terus aku pergi seharian, itu pas hari Minggu. Karena aku udah gak mau menutupi keimananku gitu kan. Biasanya aku dulu setelah mualaf, supaya orang tua ngirain masih Kristen kan aku tetap ke gereja gitu kan. Oh masih tetap ke gereja berarti ya? Setelah mualaf, setelah bersyahadat. Iya masih tetap ke gereja gitu. Tapi ini ke gerejanya aku nggak ikut ibadah. Tapi jangan ditiru ya, buat mualaf-mualaf jangan ditiru. Sebenarnya salah, alasan apapun itu salah. Jadi kalau kita udah berislam nggak boleh ke gereja lagi, nggak boleh. Tapi itu dulu aku melakukan, ya memang dulu akidahku ya dan imanku juga masih lemah lah dulu ya. Jadi dulu aku ke gereja, tapi aku nggak ikut ibadahnya, aku nggak ikut ucapan mereka berdoa, aku nggak ikut nyanyinya, aku cuma sibuk sama HP. Jadi cuma pura-pura aja, mereka berdiri aku ikut berdiri, mereka duduk ikut duduk, mereka nyanyi aku cuma diem-diem aja, atau enggak komat kamit, tapi aku nggak mau menuhankan manusia lagi. Aku waktu itu gitu. Dan saat aku di gereja itu kan yang tahu aku mualaf itu kan teman-teman terdekat dulu. Jadi itu teman-teman kantorku itu malah sibuk nge-WA gitu kan, nge-BBM gitu, bilang, Nat, awas kamu ya, awas kamu murtad, jangan murtad lagi ya, jangan murtad ya, jangan ke Kristen lagi ya. Kamu ingat ya, Tuhanmu itu Allah, kalau kamu keceplosan langsung syahadat lagi dalam hatimu, langsung syahadat lagi ucapkan di mulutmu, katanya gitu. Jadi memang teman-teman pun menguatkan gitu loh Kang, gitu. Nah tapi waktu ketahuannya itu,
Aku jadi kan makin lama kan udah mulai nggak mau gitu kan ke gereja. Ya udah, akhirnya satu hari itu pas hari Minggu sama sekali nggak ke gereja. Dan di gerejaku itu dulu ada ibadah pagi, siang, sore sama malam. Jadi ibadahnya jamnya bisa milih gitu kan. Iya, iya. Aku pergi dari pagi sampai malam baru aku pulang ke rumah. Nah itu pas kakakku lagi liburan datang ke rumah. Marahlah dia. Kamu dari mana? Jalan-jalan. Terus kamu kemana? Kamu nggak ke gereja? Enggak. Kenapa kamu nggak ke gereja? Kamu nggak mau ke gereja lagi? Iya, aku udah nggak mau ke gereja lagi. Kenapa kamu nggak mau ke gereja lagi? Kamu udah apa? Udah nggak Kristen? Iya, aku udah nggak Kristen lagi. Terus kamu apa sekarang, kata kakakku? Aku udah Islam. Hah? Udah Islam? Iya, aku udah Islam. Marah lah langsung dia. Teriak-teriak, dia manggil-manggil mamaku itu. Terus ya udah, akhirnya mamaku datang. Kakakku bilang, "Wah, ini mah anak mama nih. Dia udah nggak Kristen lagi, mah. Dia udah Islam, mah," katanya gitu. Ya udahlah, terus akhirnya mama tahu. Dan ya udah, mama cuma bilang, "Kalau memang itu pilihanmu, ya udah." Mama juga udah curiga, soalnya akhir-akhir ini kamu udah berubah. Yang penting kamu kalau udah jadi Islam, ya udah jadi Islam yang benar, kata mama gitu. Itu mama bilang. Nah, selama setahun kan ya, selama setahun mereka tidak tahu Bunda Natali udah Islam. Makanannya gimana nih? Kan ada yang diharamkan di Islam. Iya, tapi alhamdulillah sih, kan mamaku ini backgroundnya murtadin. Oh, murtadin. Nah, ya, mamaku ini murtadin. Jadi memang mama juga mungkin karena udah kepikiran yang namanya babi itu buruk ya, buat kesehatan, haram gitu kan. Jadi memang dari dulu mama nggak pernah ngebiarin anak-anaknya itu makan B2. Terus kalau guguk pun juga aku nggak mau makan guguk karena aku dog lover. Jadi aku nganggap anjing itu kayak keluarga sendiri gitu loh. Jadi nggak berani makan mereka gitu, kasihan gitu sama anjing. Berarti hitung-hitung barter ya? Hitung-hitung barter ya, mamanya dulu murtadin dan anaknya sekarang mualaf. Nah ini kehidupan nih. Iya. Kita nggak tahu dengan kehidupan, roda itu kan berputar. Ini nih, timbal baliknya gini, mamanya murtadin, anaknya mualaf. Iya. Tapi saya yakin mamanya murtadin ini gara-gara nikah sama bapaknya Bunda Natali kayaknya nih. Betul sekali. Betul. Betul sekali. Mama dulu ya gitu, murtad ya gara-gara papa lah. Gara-gara dunia kan. Nggak mungkin orang murtad gara-gara belajar, itu nggak mungkin. Betul. Nah setelah tahu ketahuan mualaf, ibadah bebas di rumah. Bebas, setelah tahu mualaf jadinya alhamdulillah lega banget gitu ya. Berhijab udah nggak usah sembunyi-sembunyi, langsung dari kamar itu keluar udah berhijab. Mau pergi-pergi udah enak, mau sholat udah kamar nggak usah dikunci-kunci lagi kan. Mau jemur-jemur kerudung, jemur mukena, jemur sajadah udah bisa di jemuran yang bener gitu kan. Iya. Udah Terus, enak. Bun, tanggapan papahnya gimana? Nah kalau papa itu yang marah. Papa marah kalau papa. Ditanya sama papa. Lia, kamu kenapa kok ninggalin Yesus, kata papa gitu. Aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Yesus itu Muslim, Pak. Dia punya Tuhan. Aku bilang gitu. Terus papa bilang gini, ampun Tuhan, ajarannya siapa itu, kata papa. Ya ajarannya Yesus, Pak. Yesus itu dia punya Tuhan kok. Ngomong gitu. Ya udah, dia cuma nangis-nangis gitu doang, nggak ngomong apa-apa lagi gitu. Cuma kakakku aja yang tambah panas-panasin. Iya, doktrin ya kakaknya ya. Iya, kakakku kan apalagi cewek kan ya tau lah mulutnya gimana kalau udah marah kan. Iya. Gitu. Dan kakakku itu tahu loh, aku waktu zaman aku belajar Bible itu aku ketemu pendeta itu kakakku tahu. Nah jadi kakakku tuh nanya, loh Dek, kamu kan waktu itu ketemu tuh sama Pak yang ini gitu kan, dia nyebutin namanya pendeta itu. Terus gimana kamu ketemu itu pendeta itu? Udah jadi ketemu? Jadi, aku bilang gitu. Aku udah ketemu, terus apa katanya? Aku bilang, dia bilang kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar gak ada kesalahan, di kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Kakakku cuma bilang, hah?
Nggak mungkin lah kayak gitu, nggak mungkin. Masa sih dia bilang gitu? Iya, dia bilang gitu kan. Terus kakakku bilang, mana yang kamu pelajari? Kamu nggak pengen ketemu pendeta lain gitu, kata kakakku. Nggak lah, nggak usah. Udah cukup itu aja, udah kejawab. Mana sini aku minta, katanya gitu. Bukunya mana yang kamu pelajarin? Ya udah nanti aku rapihin ya, aku bilang gitu. Karena kan sebelumnya cuma coret-coretan kan. Terus udahlah aku rapihin Kang, aku rapihin, tulisannya udah aku bagusin, dalil-dalilnya di mana aja gitu kan. Terus aku ngasih nih, setelah aku tulis itu, nih Mbak, alasan aku kenapa aku masuk Islam, ini udah aku tulis di sini. Terus dia bilang gini, didiemin aja gitu kan. Terus sampai aku udah bertahun-tahun mualaf, sampai aku udah pindah dari rumah situ, maksudnya kan udah nikah kan ikut suami kan. Sampai aku udah Cek satu. Aduh teman-teman mohon maaf ya, kayaknya ada yang mau nombak nih. Kepanasan mereka kalau ada cerita mualaf ini, mereka pasti kejang-kejang ya. Udah mau rungkat ini Komal ya. Iya. Yuk, jangan lupa di tap-tap layar, diposting ulang, di share-share. Teman-teman. Dan lop oranye digas ya, lop oranye biar kuat Komalnya ya. Kalau ada yang punya rezeki sedikit menyisihkan untuk para mualaf dan narasumber yang di atas, silakan lempar koin, lempar gift ya, silakan. Jangan kayak si Edi selalu ngemis tapi nggak ada faedahnya di sana ya. Kalau di sini mah berilmu ada faedahnya ya. Jadi sedekah kalian itu akan dicatat oleh malaikat ya, untuk kita di surga nanti ya, bekal kita, masya Allah. Yuk buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Yuk gas. Lupa. Kang Chan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. mungkin kalau ada Silakan, Kristen yang mau Lanjut, diskusi Bunda. langsung aja. Bunda lanjut. Lanjut apanya Biar lagi? biar beda Udahlah. kucing. Oh, oke. Ya udah gitu, intinya ya kakakku nanya di mana apa aja, ternyata pas sudah aku tulis jadi buku nggak dibaca sama sekali. Ya udah akhirnya aku beberapa tahun setelah itu aku bikin channel YouTube, bikin cerita kisah mualaf ya di channel YouTube Natalia Iriani. Itu aku upload kisah mualafku, aku share ke orang tuaku, share ke kakakku. Dulu niatnya cuma pengen supaya orang tua tahu gitu kan. Yang penting Allah ridhoi lah, ini aku ngasih tahu ke orang tua, mereka tahu, untuk urusan hidayah itu biar Allah yang tentukan aja kan gitu. Tapi nggak nyangka juga, masya Allah, dari aku ngupload kisah mualaf itu ternyata berkembang sampai sekarang, sampai jadi konten kreator juga, nggak nyangka dulu. Malah dari situ banyak yang syahadat dari orang-orang Kristen, bukan keluargaku yang syahadat. Ada yang nonton kisah mualafku terus syahadat gitu. Ya lewat situ sih, maksudnya melalui situ ya, hidayah tetap Allah yang berikan lah. Gitu. Berarti sekarang doa-doanya Mbak Natali itu ini ya, bagaimana mamahnya itu ini ya kembali ya bersyahadat. Ya pengen banget gitu sih, pengen banget papa mama bisa masuk ke Islam gitu. Amin. Berarti kuat sudah doktrinnya ya. Kalau mama bukan masuk Islam tapi kembali lagi ke Islam. Iya semoga ya mama bisa kembali ke Islam ya. Sampai sekarang pun Jadi sebenarnya bingung. kalau Mbak Natali debat gini, mereka sering menonton nggak? Pernah nggak Aku mereka lihat? nggak tahu juga aku, tapi kalau aku nge-share ke mereka sering. Aku nge-share ke WA-nya gitu sering, terus kadang kalau aku bikin status WA ada cuplikan-cuplikan debatku gitu, aku bikinin status, papa mama lihat, nonton gitu, ngelihat. Oh, dibuka mereka ya statusnya. Iya, dibuka, dilihat. Tapi sekarang Ketemu langsung. tetap masih berhubungan baik kan? Masih tetap berhubungan baik gitu kan? Wah, tetap alhamdulillah. Ya rumahnya kan deket Kak, apa Bang? Jadi sering ke Oh. rumahnya, sering ngajak keluar makan bareng. Kemana gitu, beli apa gitu bareng. Sering. Terhadap cucu-cucu mereka gimana? Baik juga lah ya. Baik. Baik. alhamdulillah. Masih ada upaya untuk ngembaliin lagi ke Kristen nggak? Sampai detik ini ya, sekarang. Kalau sekarang itu apa ya, mainnya main halus gitu. Tapi memang benar kan Allah udah informasikan kan.
mereka itu kan nggak akan pernah suka sama kita sampai kita mengikuti agama mereka kan. Jadi memang secara sosial mereka memang tetap nerima aku. Toh mereka kan juga gimana pun juga orang tua aku kan. Jadi mereka pasti tetap sayang lah sama aku. Dan mereka menganggap Kristen itu benar. Mereka menganggap ya. Karena mereka menganggap Kristen itu benar, mereka pengen banget aku ikut lagi ke Kristen. Dan mereka pakai cara halusnya itu, kalau aku ke sana, kadang pas aku lagi di depan gitu kan sama suamiku, terus anakku lagi main-main sama orang tuaku gitu kan. Nah itu anakku tuh didengerin lagu-lagu Kristen, terus didengerin khotbah-khotbah di TV, di HP gitu, khotbahnya pendeta-pendeta gitu. Jadi kalau kayak gitu ya udah, ayo pulang, langsung pulang aja gitu. Karena kalau aku ngebantah pun, yang ada langsung dicuekin gitu. Kalau aku ngajakin diskusi atau enggak, aku pernah nanya pas perjalanan jauh pulang kampung ya kan sama mama papa ke kampungnya papa kan di Bojonegoro. Di mobil kan perjalanan lama tuh. Tanya, Papa tuh tahu nggak pendeta ini, pendeta itu gitu, kayak pendeta Hendritan, terus pendeta Budi Asali, pendeta Estasoru. Aku ngomongin mereka kan, gimana mereka. Kalau papa lebih paham yang mana, Pak? Lebih dukung yang mana, Pak? Aku tanya gitu. Dia cuma senyum aja, jadi nggak ada komentar gitu. Aku bilang, Pak, ini di Bible ditulisnya gini, Pak. Ya udah cuma senyum doang, nggak ada respon. Gitu. Jadi sudah kuat ininya ya, kuat dogma doktrinnya ya. Iya, kayaknya saking apa ya? Kayaknya takut doktrinnya mungkin ya Bun ya. Doktrinnya udah kuat tuh di kepalanya. Tapi mamahnya itu nggak pernah kepikiran tuh belajar kembali bagaimana mamahnya gitu loh. Kalau diajak ngobrol, gak ada keinginan. Kalau kembali. mama apa ya? Kalau mama tuh kayaknya ya karena memang dia gara-gara dunia, kayaknya mungkin kalau papa yang mualaf mungkin mama ikut kayaknya. Kayaknya gitu. Ya, karena Soalnya dasarnya kan dari murtadin ya, dasarnya ya. Iya, dasarnya kan dari murtadin. Jadi dia Islam, ninggalin Islam kan karena papa. Jadi mungkin kalau papa yang dapat hidayah duluan, kayaknya mama mau ikut kayaknya gitu. Kayaknya ya, kan aku bukan maha tahu gitu. Aku nggak tahu juga, cuma kayaknya aja. Iya, Yesus aja nggak maha tahu kan, hari kiamat aja nggak tahu. Pohon Iya. ara berbuah enggaknya juga kan nggak tahu. Tadi saya mau nanya apa ya? Lupa saya mau nanya apa tadi tuh. Nanya apa, Kang? Tanya itu dokter apa nih, gendeng. Dokter Bukan. apa? Iya, dokter gendeng. Oh, ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dokter gendeng namanya, Pak? Maaf nyimak aja dari tadi Kang, nggak ini kepencet, tiba-tiba layar kepencet. Oh, oke. Oh, ini. Iya Bang, makasih ya Bang, nyimak sambil tab-tab layar ya teman-teman ya. Posting ulang dan di share-share. Bunda Natali selama mualaf itu udah berapa tahun? Tahun berapa? 2015, 2000 berapa? Ya kalau dari syahadat ya 2015 lah. Tapi kalau 2015. dari MUI-nya 2016. Oh iya, oke. 2016 lah. Pernah MUI-nya kan. umroh nggak? Belum. Masya Doain Allah. aja. Mudah-mudahan ya ada ahlul sodakoh yang mengumrohkan Bunda Natali, karena apa? Amin. Banyak mualaf-mualaf yang tidak tahu keilmuannya mualaf itu, baru juga mualaf ini banyak pansos lah apa segala macam, ujung-ujung dimualafkan, nggak taunya kelakuannya kurang benar. Nah ini nih yang mualaf yang seperti ini yang harus diumrohkan nih. Masya Allah. Kalau ingin sodakoh ya, insya Allah akan sampai ke Allah. Insya Allah. Pahala kalian itu akan semakin ngalir. Jangan sembarangan mengumrohkan ya teman-teman ya. Soalnya Tapi saya potong sedikit, tapi benar kata Akang ya, ada ya satu orang mualaf kita, ini juga sering disebut debater juga, ada yang mau umrahkan tapi dia nolak, katanya belum apa ya, belum pantas atau belum gimana ya. Syukran. Kalau aku sih ada yang mau umrahkan, alhamdulillah ya, tapi ini nolak loh. Kalau Mbak Natali apa pasti kok mau Bunda kan? Rama bukan mualaf. Bukan berbicara saya mualaf, maksudnya kalau ada yang mau mengumrahkan saya, alhamdulillah saya terima dengan hati terbuka, ya kau. Nah, ada yang ditawari tapi nggak mau gitu loh, masya Allah kau. Tapi kalau kompak ya patungan, nggak usah gede-gede. Satu orang 50.000 aja kali 1.000 orang udah berapa tuh?
50 kali 1000. 50.000. 50 juta ya. Cukup. Cukup itu. Tapi mudah-mudahan lah ya. Insya Allah. Waalaikumsalam Insya Bang Allah. Ical. Insya Allah. Tapi yang penting gini sih Kang, aku Amin, ya kalau terima kasih. kalau apapun itu kita kan nggak tahu ya, rezeki itu kan sebenarnya Allah itu udah tetapkan, bahkan sebelum kita lahir itu kan rezeki sudah Allah tetapkan ya Kang, dan itu nggak bisa Iya. diganggu gugat. Jadi aku Kalau kayak Allah- soal Kalau Jadi Allah itu memang sudah memanggil kita, ada jalannya, ada jalannya. betul. Jadi Bahkan kalau mereka dikit lagi Bun, bahkan mereka yang mampu, dia orang mampu tapi Allah belum memanggil dia ke tanah suci, ke Baitullah, nggak akan berangkat dia. Ada tetangga nih ya, masuk keluarga lah. Udah lama dia mendaftar haji kan, udah berapa tahun bilang tahun depan udah jadi berangkat, tahun depan udah persiapan lah macam-macam. Ada aja halangannya. Sekarang nggak batal lagi berangkat ini untuk jemaah haji 2026 batal lagi. Padahal sudah siap tuh duit, sudah siap. Tapi memang karena Allah belum ada panggilan dari Allah. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau ada panggilan ya Mbak Natali, saya ya dimudahkan itu ya Akang. amin ya. Jadi ya memang Makasih Bang Haji. Ini Nggak Bang usah. Haji. Sebentar itu Mbak Natali. Bang Haji ini ya, Bang Haji Aidil ini yang sering mensupport kita. Lagi umroh dia. Masya Allah. Panggil namaku di sana ya, Bang Haji. Sebut namaku. Panggil Bang Haji Aidil. Belum ini banyak ini yang mensupport ya. Itu kan masih di Saudi. Oh, Sebut ya, siap, namaku Bang ya, Haji. Bang Haji. Panggil aku biar aku bisa umroh. Kalau saya Amin, ya bunda Rabbal bolak-balik dipanggil, tapi saya bilang belum ada duit. Bukan begitu. belum ada duit gitu ya. Makasih Bang Haji. Insyaallah beliau umroh. Keren. Ya jadi sebenarnya kalau hal-hal kayak umroh atau apa ya pasti kepengen lah. Siapa sih yang nggak kepengen kan? Pasti kepengen. Tapi kalau hal-hal kayak begitu sih sekarang aku mikirnya aku udah nggak pusingin masalah itu sih. Kayak kalau memang itu rezekinya buat aku pasti nggak akan kemana. Tapi yang bener-bener aku pengen ya sebenarnya Kang ya. Yang aku pengen tuh dibilang nggak muluk-muluk iya, muluk-muluk tapi terlalu ketinggian mungkin ya. Aku tuh cuma pengen satu gitu. Aku cuma pengen aku itu bisa masuk surga tanpa hisap. Masya Allah. Itu aja. Jadi kayak keinginan-keinginan yang lain-lain tuh udah enggak gitu loh ya. Cuma pengennya itu satu aja. Pengen masuk surga tanpa hisap. Yang ibadah Kalau tanpa- umroh atau ibadah haji ya ke Bait Allah ya, yang ibadah haji lah ke tanah suci ya, melakukan ibadah di tanah suci Mekah, terus dia meninggal insya Allah itu tanpa hisab. Masya Jadi Allah. sama dengan dia ini mati syahid gitu loh. Jadi orang-orang yang mati syahid itu tanpa hisap. Itu kan termasuk mati syahid itu. Karena dia Ya, berjuang di jalan pas Allah. beribadah ya. Orang lagi kerja mencari nafkah, kemudian ada sesuatu yang terjadi, meninggal, itu syahid. Karena dia berjuang untuk keluarganya. Jadi syahid itu bukan berarti maknanya cuma karena ikut berperang. Enggak, Betul. itu syahid itu banyak macamnya. Orang lagi melahirkan juga itu syahid. Syahid. Benar. Iya, jadi entah gimana pun juga, ya insya Allah aku kalau sholat ya sujud terakhir itu doaku gitu. Insya Allah seperti itu, selalu seperti itu. Ya Allah masukkan aku surga tanpa hisap. Itu insya Allah itu terus. Ayo teman-teman Kristen. Kalau Kristen bagaimana ya kalau Kristen ya di surga? Apa enaknya itu katanya di gereja Kristen? Di gereja Kristen itu cuma memuja-muja, haleluya, haleluya, haleluya itu saban hari. Apa nggak bosen? Coba sehari aja dia nyebut-nyebut ya pemukan di surga, kata mereka di surganya itu mereka dalam bentuk roh. Daging dan darah tidak mendapat tempat di surganya. Jadi mereka itu hidup seperti malaikat katanya. Jadi kayak roh gitu loh, memuja-muja mereka. Haleluya, haleluya. Apa tuh? Seharian aja. Nggak usah seharian ya, 2 jam sejam tuh memuja-muja nggak henti-henti, kan capek. Bunda Sementara Natali surga udah itu kan menguasai Al-Quran juga belum semua. Belum. sementara surga itu kan tempat kenikmatan, kenyamanan. Apalagi di surganya ada perang naga pun kan.
kenikmatan, kenyamanan. Sementara kalau Islam, gambaran surga di Islam itu Masya Allah ya, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa kita gambarkan dengan lukisan atau pernyataan. Bisa. Keindahan yang digambarkan dalam Al-Quran ya tentang surga itu, surga Firdaus, surga Aden. Jadi apa yang kalian jual? Pertama yang kalian jual tuh Tuhan kalian mati. Ya enggak lah. Kalau orang masih sehat gak akan terima Tuhan mati. Kemudian surga kalian, yang kalian tawarkan surga kalian itu cuma pemujaan. Kalian dalam bentuk roh. Kalau dalam bentuk roh apa bisa kalian saling mengenal keluarga kalian? Enggak toh. Bisa kalian saling mengenal. Kalau di Islam, kita akan dipertemukan dengan keluarga kita yang telah mendahului. Maksudnya kalau kita sudah pada meninggal semua kan, terus kita ditempatkan di surga, kita akan dipertemukan dengan orang-orang kita cintai. Itu indahnya Islam, tempat kenikmatan. Keren toh? Memang bisa doer kan mulutnya, tapi apa Rom punya mulut ya? Sudah mulut. Punya mulut gak tuh? Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ya. Ayo kita diskusi santai ya. Jangan ada caci maki, hujatan atau apapun itu. Ini room untuk mencerdaskan ya, untuk belajar, sama-sama belajar. Ayo. Ayo digas yuk. Ayo naik. Dan itu banyak yang minta naik, tapi kebanyakan semua dari muslim yang minta naik. Ya naikin aja, mungkin dia mau kenalan sama Akang. Lagi live di YouTube pun, bukan room curhat. Kita harus menjaga live kita Bun, komal kita harus dijaga ya. Nah, dengar itu netizen ya, saya sudah mewakili kalian tapi tertolak, jadi cabut permintaan kalian. Ya, soalnya banyak live di YouTube, kita harus menjaga teman-teman konten kreator yang di YouTube kan harus menyajikan perdiskusian dan perdebatan. Betul. Kalau nanti datang naik ke atas curhat bla 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 bla, saya menjaga sekali, menjaga konten teman-teman yang ngelepin di sini, itu yang saya jaga. Kalau saya buka komal, nggak ini sendiri ya, nggak. Yang saya jaga teman-teman yang ngelepin, bahkan Guru Juma juga sampai detik ini live di sini. Dari pagi loh, bayangin tuh. Kadang kepencet. Terus kalau misalnya dia mau apa ya? Apa Martis naiklah, kau Kristen ya, yuk. Kenapa Bunda? Apa tadi mau kau bilang ya? Lupa gue. Apa itu Martis? Gantian apa? Denmas Kristen. Denmas Kristen, saudara. Ini Denmas ini dari tadi minta naik tapi enggak ngomong-ngomong. Kalau minta naik itu jangan lupa bawa mulut biar bisa ngomong. Ayo teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang mau diskusi naik ke atas ya. Yuk, ini kebanyakan yang muslim ini yang minta naik. Kepencet kayaknya mereka ya, kasihan. Kepencet ya, saya tes nih. Kepencet kayaknya nih. Saya tes naikin. Tuh disapa tuh. Kok namanya sama, Wiwi sama Wiwi? Wiwi sama Wiwi ya.
Halo, kepijit kan? Halo Wiwi, Mbak Wiwi. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi monitor. Kayaknya Mbak Wiwi kepijit ya Mbak Wiwi ya. Nah terus ada siapa ini? Lita. Lita. Halo Mbak Lita. Lita bye. Kepijit juga. Tuh kan kepada kepijit itu. Mereka lagi entep-entep layar. Ngintip-ngintip layar. Tapi kok pada cewek-cewek semua ya Kang ya yang salah pencetnya? Gimana maksudnya ini? Nggak tahu tuh saya. Aduh harus tutup cam kayaknya saya. Bahaya saya kalau. Waduh, duh, duh, duh. Maaf kepijit, kepencet. Iya Mbak Wiwi jangan terlalu inilah Mbak Wiwi sama saya Mbak Wiwi. Aduh. Iya, terlalu agresif kayaknya. Ya meskipun hostnya lagi cari pendamping, jangan seperti itu juga lah. Ya kan? Santai aja. Kang Chan. Oh masih sholat. Udah. Oh udah. Gimana Kang Chan? Menurut Kang Chan nih dunia perdiskusian ini nih. Ya bagus. Jadi kisah Mbak Natalie ini harus di terus diperlihatkan, sebarkan, luaskan. Kebaikan itu harus disebarluaskan terus. Dramatisasi yang ada di situ harus terus disebarkan. Memang begitu dari dulu orang-orang masuk Islam itu dramatis. Zaid bin Harithah, semua orang yang masuk Islam. Kan Kang Kian Santang juga sama kan? Kalau Mbak Natalie nanti disembunyikan. Abis ini dia kalau tutup komal dipakai lagi kerudungnya Kian Santang. Jadi tapi ada Kang Chan, ada satu yang saya penasaran, sangat penasaran. Sahabat baiknya Bunda Natalie sama-sama mualaf. Dokter gigi. Siapa namanya dokter gigi? Oh, enggak sahabat, cuma Temen ya? Tahu. Iya. Itu dokter gigi. Siapa itu namanya? Siapa dokter itu? gigi. Alah lupa saya. Itu cantik itu senyumnya itu loh. Aduh meleleh guys. Meleleh senyumnya itu. Aduh dokter gigi. Apa namanya lupa itu saya. Istri orang. Kan udah cerai. Loh, kan udah nikah. Kapan cerainya? Aduh kok lambat. Kapan cerainya? Udah nikah kok. Cerainya kan yang sama Dokter pendeta, kan? Grani. Oh iya, Ya, cerainya kan yang dia kan sama pendeta. mualaf. Dia kan mualaf, cerai itu sama suaminya, sama yang suaminya Pendeta. itu kan pendeta itu. Suaminya kan pendeta tuh cerai, punya anak. Nah, terus dia janda kan? Janda. Terus Berapa nikah tahun? lagi. Berapa tahun dia nikah lagi? Nggak tahu, aku nggak ngitung, nggak ngikut. Nggak ngikutin. Kok nggak bilang-bilang ke saya? Udah nikah, Kang. Udah nikah itu. Ketemu sekali terus besoknya ngajak makan, Kang makan yuk. Enggak, saya udah kenyang kata saya. Clarissa Grani kalau nggak salah ya. Oh ya, dokter Karissa. Clarissa Grani. Dokter Karissa. Wah itu dia pendiam, dia jarang ngomong. Dia ngomong itu sepentingnya aja. Sepentingnya dia ngomong. Pendiam orangnya, Masya Allah. Itu. Ditanya paling senyum dia. Aduh, luar binasa. Itu kalau ketemu sama Kang Chan itu udah. Kayak Bunda Rahma kan, kalau ditanya cuma senyumnya Bunda Rahma. Mana ada senyum? Bunda Rahma. Ya Bunda Rahma tuh senyum, kalem. Ya itu kan Aduh, Akang ini. janji Allah kan. Kalau Aku kan kita kan udah ketemu, ada aku lemah lembut, ngomong aja jarang. Ada sih. iya, Allah mengatakan waro'aitana saya dahulu nafi dinillahi afwaja. Kita akan melihat tuh orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah
afwaja, berbondong-bondong. Teman-teman kalau di Eropa ya, ini isu yang sudah orang banyak tahu, familiar, tapi selalu coba dinafikan gitu. Kekristenan itu di Eropa, di Barat, terakhir di Komol itu ada orang Australia mengatakan bahwa memang downgrade secara populasi, bahkan sudah tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang religius. Jadi sudah dianggap sesuatu yang tidak religius gitu. Dia datang ke gereja atau ya itu dianggap culture saja, sebagai budaya gitu. Dia datang paling ketika pernikahan, perkawinan, atau kematian. Dulu yang nikah kan, yang kawin itu Adam dan Hawa. Dan itu terdokumentasikan dengan baik di VT ada itu. Ada yang ada yang nikah dengan binatang, seriusan asli teman-teman. Dan ini buruk, belakangnya salib. Dan itu terdokumentasikan dengan baik dalam VT. Coba lihat aja. Ada orang, "Salam, teman-teman, aku lagi di gereja, tapi nggak ada ibadah," kata dia. "Kenapa? Sekarang jadi toko buku." Asli. Dan itu masif. Kita di waktu yang bersamaan, kita tak akan, saya kira ini bagian daripada implementasi kebenaran ya. Di waktu yang bersamaan, kita tidak pernah melihat nasib masjid seperti halnya nasib gereja. Current state, nggak pernah ada. Coba sebutkan. Kalaupun ada, satu dari mungkin sejuta gitu, kasuistis. Kamu sekarang urusan tanah, administrasi, masjidnya tanahnya bermasalah dan seterusnya gitu. Tapi yang terjadi pada gereja adalah mereka menjual karena memang sudah tidak ada jemaat. Ada mu'alaf Kristen, mu'alaf sudah tua, siapa namanya? Nah, dia kata begini, logiknya masuk. Ngapain aku ke gereja? Orang yang dipromosikan oleh gereja saja yang bernama Yesus tidak pernah mengajarkan tuh ke gereja. Masuk akal. Ngapain aku kebaktian hari Minggu? Orang yang dipromosikan, orang yang kebaktian hari Minggu saja yang bernama Yesus tak pernah mengajarkan untuk beribadah hari Minggu. Saya terbuka untuk koreksi ya. Kalau teman-teman Yesus mengatakan dia harus beribadah hari Minggu ke gereja, terbuka untuk diajukan gitu. Tak pernah. Ngapain aku menuhankan Yesus? Orang Yesus saja yang dipromosikan jadi Tuhan tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Tidak ada satupun dalam Bible. Saya terbuka jadi koreksi. Tak ada satupun dalam Bible, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus menarasikan baik secara implisit ataupun eksplisit mengatakan mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Gak ada. Tak ada teman-teman. Seriusan. Tak pernah ada. Kalau kalian mendengar dengan licinnya orang-orang mengatakan Yesus Tuhan dengan dalil ini, itu, aku dan Bapa adalah satu, Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, dan seterusnya, kalian berhak untuk membaca Bible. Kalau kalian baca Bible, seluruh doktrin itu batal dengan sendirinya. Seriusan. Ada satu pun. Kang Chan, saya potong dulu sedikit. Saya izin sholat dulu sebentar ya. 10 menit. Ya, sholat lah. Jagain roomnya ya, banyak yang live di YouTube. Hey, bagaimana jagain, bukan moderator? Begitu teman-teman sekalian. Coba refleksikan ya. Ketika menuhankan Yesus, ada nggak di dalam diri kita gitu sesuatu yang bisa menjadi andalan, dalil, atau sesuatu yang menjadi dasar kenapa saya harus menuhankan Yesus? Saya kira nggak akan ada. Seriusan. Udah sering berdiskusi dengan teman-teman Kristen dan tak ada satu, bahkan pendetanya, tak ada satupun dalil yang lolos dari Bible. Bible selalu memblokade itu gitu. Seriusan. Sebutkan satu saja. Apa yang membuat Yesus jadi Tuhan dalam Bible? Apa? Sebutkan argumen. Nggak akan ada teman-teman. Bahkan Yesus hanya mengatakan yang sebaliknya. Apa kata Yesus? Alih-alih mendapatkan pengakuan kalau aku adalah Tuhan, apa kata Yesus? Kamu adalah Tuhan. Bukan aku. Yohanes pasal 10 nomor 34. Kamu adalah Tuhan. Alih-alih mendapatkan Yesus ini anak Tuhan, Yesus malah mengatakan dia anak manusia. Anak manusia yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, anak manusia yang lahir manusia, belajar di bait Allah manusia. Semakin bertambah besar bertambah hikmatnya juga. Yang dikejar-kejar ke Taman Getsemani manusia, disalib manusia. Lalu kalian terpikirkan di kepala kalian, oh itu kemanusiaannya Kang Chan, oh dia jadi manusia Kang Chan. Disitulah penyesatannya.
Disitulah penyesatannya. Kalian harus belajar baca dalam Bible. Yesus itu tidak pernah menjadi-jadi. Yang jadi-jadi itu siluman. Ya, di sana jadi sini. Nggak ada. Yo, Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama. Tak pernah berubah. Kan ada lagunya kan Bunda Natalia. Yesus tidak berubah. Ya kan? Yesus. Ada kan? Lagunya kan? Familiar kan? Ada. Ada. Tidak berubah. Kalau lagunya aja mengatakan Yesus tidak berubah dan itu berdalil Ibrani 13 nomor 8. Nah, berarti dia tak pernah menjadi-jadi. Yesus Kristus 1 Timotius 2 nomor 5. Tuhan itu satu, 100% Tuhan, 0% manusia. Dan satu pula perantara antara Tuhan dan namanya, 100% manusia, 0% Tuhan. Siapa? Antropos Kristus Yesus, manusia Kristus Yesus. Kalau Yesus tidak pernah berubah, dia dari dulu, lihat paralelnya. 1 Timotius 2 nomor 5. Ibrani 13 nomor 8. Tidak pernah berubah sejak dahulu kala, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saudara, kau salah bertuhan. Di Taman Getsemani, manusia. Ditangkap, manusia. Disidang, manusia. Disiksa, manusia. Dipakaikan mahkota dari kawat, manusia. Disuruh minggul salib, manusia. Dispaku, manusia. Disalib, manusia. Mati, kata Kristen, manusia. Menampakkan diri makan ikan goreng, manusia. Makan ikan goreng kan? Manusia. Naik di atas, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia. Oh. Lalu nanti turun lagi di atas awan-awan, anak manusia. Jadi kapan jadi Tuhannya? Kapan jadi Tuhan? Gak pernah ada teman-teman. Saja. Seriusan. Jangan ya. Lanjut, Kang. Nah, itulah Kristen, teman-teman. Nah, gini teman-teman sekalian, siapapun dia, pakai dasi, pakai jas, pakai seluruh atribut yang dikerjakan, yang dipakai oleh dia, dia juga tetap makan nasi, makan ikan goreng, sama pengetahuan dia tidak lebih baik dari pengetahuan karena Bible-nya sama. Kau berhak untuk tidak takluk selain kepada Tuhan. Kau berhak untuk membaca, teman-teman. Baca Bible-mu. Baca Bible-mu. Apa yang diajarkan? Ambil 1 poin. 1 minggu 1 poin. Ambil yang dengan fokus. Ambil 1-2 poin lah setiap minggu. Lalu kau cek Bible. Apakah benar narasinya itu sesuai dengan Bible? Yohanes 20 kalau tidak salah. 22 gitu. Semua yang tercatat di dalam buku ini, semua banyak yang dilakukan oleh Yesus yang tidak tercatat dalam buku ini, dan semua yang tercatat hanya untuk mengajarkan bahwa Yesus ini adalah Mesias, bukan Tuhan. Seriusan. Yang berapa itu ya? Ketika dengan Thomas. Sekarang. Tahan dulu. Nah, betul kan? Yohanes 20. Yohanes 20 di ujung, semua yang tercatat ini hanya untuk memberitahukan kalau Yesus ini adalah Mesias, bukan Tuhan. Teman-teman sekalian, kalian berhak untuk belajar. Kalian berhak untuk belajar. Saya bacakan tempatnya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya. Banyak. Jadi kalau ada gereja mengatakan tanda membangkitkan orang mati, menyembuhkan dan seterusnya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias, teman-teman. Kalian salah bertuhan. Yesusmu punya Tuhan. Kalian berhak belajar. Belajar. Kenapa kalian anti belajar ya? Belajarlah. Tak ada satupun dalil di gereja terkait Yesus Tuhan yang dikonfirmasi oleh Yesus. Tak ada satupun ajaran di gereja. Saya terbuka untuk dikoreksi ya. Ajaran di gereja
yang dikonfirmasi bahwa itu adalah ajaran Yesus? Tak ada, teman-teman. Apa contoh-contoh apa? Ajaran kasih tidak dikonfirmasi oleh Yesus. Beribadah hari Minggu tadi sudah bahas. Hari Minggu hari ke gereja nggak pernah diajarkan Yesus. Tuhan nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Dosa waris tak pernah diajarkan oleh Yesus. Tak pernah ada, teman-teman. Seriusan, tak pernah ada. Apalagi yang diajarkan di gereja? Apalagi? Baptis Yesus tak pernah membaptis sekalipun. Tak ada. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada satupun murid yang melakukan itu semua. Hancur. Hancur semua. Itu hanyalah doktrin dogma. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ini akibat dari orang-orang dahulu yang dia tidak tahu Alkitab. Illa amaniya, hanya dongeng-dongeng. Wa inhum illa yazunnun, hanya pakai karangan-karangan belaka. Zon itu pikiran, hanya pikiran. Ingat konsepnya, orang-orang Yahudi itu menghendaki tanda. Kalau orang Yahudi, tandanya apa? Tandanya Nabi Zakaria dalam Quran. Apa tandanya? Tanda untukmu adalah la yukaliman nas. Aduh, saya ada keperluan dulu. Izin dulu. Teman-teman sekalian, pesannya adalah, mohon izin teman-teman, Mbak Bunda Natali, Bunda Rahma, Pak Indra, Bang Erik, izin lanjut. Teman-teman sekalian, Quran mengatakan begini, kuntum khair ummah, kalian umat Islam itu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang kebaikan, ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, mengajak untuk beriman kepada Allah. Walau amanu ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu beriman, lakana khairul lahum. Lihat, itu baik bagi mereka. Lihat pandangan Quran terkait ahlul kitab, orang yang mau melihat referensi. Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Baik. Minhumul mu'minun, di antara mereka pasti ada yang beriman. Dan itu memberikan napas harapan buat kita yang sudah jenuh berdakwah. Napas harapan buat kita yang sudah stres berdiskusi dengan orang gila. Itu mensuplai tenaga bahwa kita harus istiqomah, tenang, masih ada harapan. Di antara mereka masih akan ada yang beriman. Minhumul mu'minun wa aksaruhum fasikun. Walaupun dari mereka banyak yang fasik, tapi Allah ingin memberikan nafas kepada kita. Masih banyak yang siap untuk beriman, masih banyak yang siap untuk menerima Islam. Pandangan kita harus pandangan begitu. Insya Allah saya kira pendebat Islam atau yang berdiskusi di ranah Islam bisa menunjukkan itu dan menjadi kuntum khair ummah. Saya izin dulu, saya nggak bisa lama-lama, Bang Erik dan teman-teman dilanjut dulu. Silahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini tadi narasi dari Kang Chan ini semuanya jelas ya, data-datanya ya. Kalau buat teman-teman Kristen yang mau bantah, silakan langsung naik diskusi ya. Bang Erik, silakan Bang Erik, mau narasi dulu, terus sambil nyari-nyari oten nih di bawah. Azan Sinuti, azan. Oh, Asar. Ntar aku coba naikin dulu ya. Ini nggak tahu nih yang minta naik Muslim atau bukan ya. Coba yang Kristen-Kristen aja yang minta naik coba. Sakit. Sakit, nggak ada ngomong ya. Fahri. Pencet kayaknya ya. Ayo, mana nih yang mau diskusi? Yang mau diskusi silakan ya, ajukan permintaan ya. Yang mau ngobrol-ngobrol santai atau mau nanya-nanya silakan.
Yang Kristen-Kristen, silakan ajukan permintaan naik. Punah kayaknya, Kristen-Kristen kayaknya lagi punah ini di sini. Di bawah juga yang typing nggak ada ya, yang Kristen-Kristen yang typing ya. Kalau mau diskusi jangan lupa akal sehatnya dibawa. Iya, harus dibawa ya. Tapi kalau bawa akal sehat kayaknya auto mualaf kayaknya. Ian nih, Ian naik coba. Ian. Ian, Hai, halo, assalamualaikum. Loh, kok bisa naik? tadi minta naik Pak Ian. Oh, nggak kepencet mungkin. Ini lagi jalan mau ke masjid, lagi di mobil. Tadi ketutup ya. Diturunin oke. aja, turunin aja. Iya. Ya Pak Ian, izin turunin ya. Ya di Oke, jalan. Pencet. Latihan pingsan kali ya. Pingsan kayaknya. Nggak ada juga di bawah. Iya, aku lihat nama-namanya ini pun juga nggak ada gitu. Kayaknya yang nonton nggak ada kayaknya di bawah minta naik. Tumben gitu, pada kemana ya? Tapi memang akhir-akhir ini pada sepi ya. Giliran naik gerudukan gitu kan, rame-rame. Giliran sepi, beneran sepi, nggak ada. Nggak ada oten-otennya. Yang mau naik. Buat yang lagi nonton ya di YouTube ya, ini kan lagi di live kan nih, banyak nih yang nonton dimanapun ya. Jangan lupa ya, pastikan ya udah subscribe channel YouTube Natalie Iriani Hijrah Khadijah ya. Pastikan udah subscribe. Oh ya, ini Gus Gosam nih ya. Tanggal 10 sampai 18 safari dakwah di Solo ya. Ya. Ya buat saudara-saudaraku ya yang di area Solo dan sekitarnya ya, insya Allah nanti aku bersama saudara-saudara ya di Solo, kita mau ngadain kajian ya di sana. Hadir ya di area Solo itu mulai tanggal 10 sampai 18 Desember. Ya, kita ada safari dakwah Solo. Untuk tempat-tempatnya nanti saya share ya di akun TikTok dan juga di YouTube postingan. Yang udah terjadwal sementara udah saya posting, insya Allah nanti tempat-tempat selanjutnya saya posting juga ya. Oten pada molor, Oten sudah pada sadar. Iya kayaknya ya. Yang tinggal yang kayak gitu-gitu aja tadi ya. Insya Allah hadir, iya insya Allah hadir ya yang di Solo. Pak Doni insya Allah hadir ya. Oh ya, biar Jupri naik kamu kursi kosong, iya. Di share-share dong, dibantu di share-share ini, di share-share. Di tap-tap di share biar ada yang mau diskusi. Biar ada yang mau diskusi ya. Sebenarnya kalaupun nggak menguasai dalil sih nggak apa-apa lah, pakai akal sehat pun nggak apa-apa lah kalau mau diskusi. Sebenarnya waktu dari kecil pun juga, kalau aku mikir-mikir ya, dari aku kecil, aku mikir yang namanya berdasarkan dalil-dalil kan pasti nggak menguasai juga kan anak-anak kecil kan. Tapi dulu tuh akal sehat tuh udah mikir gitu. Kenapa ya Tuhan kok lahir? Kenapa ya Tuhan kok bisa muncul itu kok manusia gitu? Dulu mikirnya gitu waktu masih kecil itu. Kenapa ya Tuhanku kok dulu manusia gitu waktu kecil? Kenapa sih Tuhan kok harus laki-laki? Dulu waktu saya masih kecil,
masih anak kecil itu dulu saya mikir gitu, kenapa Tuhan harus laki-laki sedangkan saya perempuan gitu. Mau mandi kan malu gitu kan, kalau dilihat Tuhan, Tuhannya laki-laki kan malu. Tuhan kan maha ya, maha melihat, maha mengetahui, bahkan yang tersembunyi pun pasti dia tahu kan kalau Tuhan. Tapi dulu waktu kecil itu mikir gitu, ini beres gak sih kayak gini Tuhan kok laki-laki. Malu juga gitu mau mandi. Rumah, bentar aku sapa dulu ya, rumah terapi. Assalamualaikum. Muslim Waalaikumsalam. Bunda. Maaf saya Iya. kepencet Bunda. Oh iya, nggak apa-apa, dia mau disampaikan Bang. Ya izin nyimak aja di bawah Bunda. Oh iya. Saya Kristen naikin, minta naik dong. Pek sana minta naik. Rumah saya izin turunkan ya. Oke, pek sana naik, pek sana. Kamu minta naik lah, masa nggak tahu caranya minta naik? Di bawah sini kan ada undangan permintaan kan, tinggal naik gambar tamu-tamu itu. Tinggal minta naik aja. Ya ada Gurunda Zuma. Undang Gurunda. Naik Gurunda. Gurunda naik pasti tambah panas otennya. Pastilah, jelas lah itu. Nggak ada efek sana, di sini nggak ada permintaan dari kamu. Kamu belum klik paling. Kalau kamu udah minta naik nggak bisa tuh, kamu kayak gitu tuh. Coba kamu minta naik tuh yang bener. Di sini nggak ada, nggak usah ngibul lah. Kenapa senangnya ngibul gitu ya? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengeran, Masya Allah. Kedengeran jelas. Assalamualaikum Bang Wahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ini Oten yang nggak ada ya? Atau baru kali ini? Sekarang aja sih nggak ada. Kalau dari tadi pagi banyak Gurunda. Oh, syukurlah. Alhamdulillah. Iya nih di bawah ini katanya ada yang mau minta naik, nggak ada efek sana, nggak minta naik. Coba cek mungkin jaringanmu itu, coba dicek. Nggak ada yang minta naik kok. Iya Gurunda, gimana nih Gurunda? Waktu dari aku kecil itu suka mikir Iya, gitu gimana, dulu kan, masih Oten dulu aku mikir pakai akal sehat. Kan aku perempuan nih Gurunda. Kalau Tuhan itu kan maha tahu, maha melihat. Kalau Tuhannya dalam rupa manusia, terus Tuhannya laki-laki kan, yang cewek kan malu Gurunda. Lepas mandi kan malu gitu. Iya itu juga. Saya pun berpikir gitu loh. Setelah saya belajar apologet kan ya, bagaimana kemudian akal kita jadikan sebagai sandaran dalam menilai Islam dan dalam menilai agama yang juga memiliki misi untuk mengajak orang lain menjadi pengikut agamanya. Ketika dinyatakan bahwa Tuhan serupa kan ya, serupa dengan manusia gitu. Nah, ini geli dengarnya. Kenapa? Karena manusia itu kan ada laki-laki, dan kalau saya nih yang bukan Tuhan, apa ya, melihat wanita itu ya pasti ada daya tarik kan gitu. Nah, oke lah, Tuhan tidak ini, Tuhan tidak tidak seperti laki-laki kayak saya. Tapi kalau dia serupa dengan manusia, bukankah berarti dia ada syahwat? Oh ya. Ya, sama syahwat ya. Lemah syahwat ya. Enggak, maksudnya kalau Tuhan saudara kita ini serupa dengan manusia kan artinya? Iya, kau kan saudara Islam, keluarga Islam, orang Kristen, keluarga orang Artinya, Kristen kan. kalau orang Kristen itu mengatakan bahwasanya Tuhannya serupa dengan mereka, berarti dia ada syahwat. Minimal ketika mereka mengatakan serupa, Tuhan melihat, mereka juga melihat. Tuhan mendengar, mereka juga mendengar. Ya. Nah,
Nah, bagaimana dong kalau serupa dengan manusia bernafsu berarti aduh jadi gimana ini? Kadang kamu bicara juga itu beda kok. Ah, seperti itu ya. Enggak, ini kan kita membahas tentang kaidah Tuhan kalian yang serupa Iya, dengan saya juga. manusia kan gitu. Iya, ini sekarang giliran saya ya ngomong ya, selama ini saya di Artinya dunia. kalau berani nggak? dia serupa dengan manusia berarti ya kadang nyut-nyut juga dong dia. Ya, itu propaganda atau enggak kalau Quran kau tuh? Makanya pantasnya Benar. Al-Quran itu mengatakan bahwa penciptaan dan bumi itu orang tidak Padang serupa aja, dengan orang ini kok, tidak serupa orang- dengan makhluk. Karena kalau serupa dengan makhluk, misalnya dia serupa kambing. Hidup Kambing kau juga tuh ya. nafsu. Serupa Pikir kuda, otak, kuda bukan. juga nafsuan Cuma- gitu kan ya. Terus kalau dia serupa Tuh, dengan di hidung gajah, gajah kamu. juga nafsuan. Nah kalau dia serupa Otak dengan kau tuh di hidung Nikodemus, kau. Nikodemus juga nafsuan. Sama ayam aja dia nafsu. Jadi gimana dengan Tuhan kalau Tuhan Iya, tidak nafsuan? sama semuanya saya nafsu kok. Ya, Mungkin ngeri-ngeri ya, sedap lah. mungkin kau punya adik. Wajar lah pun, kalau sama adinda kamu saya juga ini nafsu. mau mandi aja malu. Wajar lah. Nih, saya Tiba-tiba aja ajarin Tuhan ya. datang kedip-kedip mata. Gini saya ajarin cuma tentang konsumsi nih. Masolang Tentang konsumsi generasi. ya, konsumsi makanan baik minuman itu. Ini itu kenapa ada manusia hasilnya robot sendiri ini bagi dinaikkan? tubuh. Baterainya rusak ini. Rusak baterainya. Tiap orang tuh ada. Coba hasilnya disetting ulang baterainya ini. Baterainya rusak. Ya, banyak ngomong-ngomong kosong. Banyak ngomong-ngomong kosong. Mau jualan apa Om? Jakir naik aja. Nama aslinya saya tahu kok, Ruslan. Jualan apa Om? Jakir naik itu nama aslinya Ruslan. Hati-hati Tuhan lu nafsu. Liatin mulut lu kayak pantat Jadi kambing. begini ya. Tuh, Mulut sama lu mirip seperti pantat tali. kambing. Ntar Tuhan lu nafsu. Seperti tali dan rantai besi adanya. Tali Ya. dengan lantai besi. Iya, suaranya. Jamin kok. Iya, saya Gimana, ajarin ya, pengertian itu ya. Ada talinya dan rantai besi, suara cuma. Sudah berapa giginya yang copot? Banyak yang palsunya. Lengkap yang palsunya. Kenapa heran ya? Giginya sudah banyak yang Kau copot. cuman di sini, aku di dunia nyata kok. Selama ini nggak main di TikTok ya. Tahu nggak, otak kau tuh napas kau, yang kau tutup itu otak kau. Iya, 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 iya. Giginya kenapa? Kalau Gigi. diterusin dia kasihan abang. Dia kalau diterusin ngomong nanti dia mati di tempat, gimana udah tua. Iya juga sih. Betul. Benar. Efek sana nggak ada minta naik. Oh jangan-jangan nggak tahu caranya minta naik. Hulu balang. Ini ada yang namanya hulu balang. Hulu balang. Hulu balang. Ya. Nggak jelas.
Gurunda, silakan Gurunda dilanjut. Gurunda, ini aku cari oten-oten juga belum muncul. Muncul. Iya. Tuh ya. Ngechat. Bulan depan tapi Tuhannya mereka ulang tahun, Gurunda. Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Lain lagi tuh. Itu yang junior. Yang senior ini kan yang serupa. Kalau yang junior itu yang betul-betul manusia. Padahal mereka hanya salah mengartikan daripada kitabnya agama Yahudi. Padahal sudah sangat jelas kalau mereka menggunakan akal sehat. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Cuman serupa aja, serupa manusia. Tapi bukan manusia. Serupa manusia tapi bukan manusia. Ya, bisa diterima. Tapi pada akhirnya jadi manusia. Nah, gimana dong? Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, namun pada akhirnya manusia. Maria melahirkan manusia. Kan itu fakta itu. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Nah, manusia. Tuhan mereka mau dimanapun manusia, di bumi manusia, di langit manusia. Turun ke dunia juga menghakimi manusia. Ya, di mana-mana manusia. Gimana dong? Jadi teman-teman sekalian, kalau kita belajar lebih jauh ya, kalau dikatakan bahwasanya Tuhan mereka itu serupa dengan manusia, itu bisa dibenarkan juga kalau kita menjadi mereka gitu. Sayangnya kan kita beda dengan mereka. Kenapa bisa dibenarkan? Karena mereka ini memang sama, selevel dan sederajat dengan sembahan mereka. Contoh misalnya bagaimana mereka itu juga disebut sebagai Kristus. Mereka setara dengan Kristus, mereka juga sebagai anak sulung. Yang mereka sembah adalah anak sulung, sementara diri mereka juga adalah anak sulung. Awal dari penciptaan. Kemarin saya menjelaskan ini berdasarkan dalil. Datanya ada di Yakobus 1 nomor 18. Atas kehendaknya sendiri Dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berarti saudara-saudara kita ini adalah anak sulung di antara semua ciptaan. Berarti mereka ini ada sebelum Abraham ada. Mereka lebih tua daripada Adam. Karena mereka adalah sulung di antara semua ciptaan. Atau jangan-jangan mereka ini setan.
Karena setan lebih dulu dicipta daripada manusia kan ya. Sementara mereka adalah ciptaan yang sulung di antara semua ciptaan. Mereka ini adalah ciptaan yang pertama. Kolose 1:15, dia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya sama. Jadi yang mereka sembah itu adalah ciptaan yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah mereka juga demikian. Pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Posisi mereka sama. Jadi mereka ini lebih tua daripada Adam. Berdasarkan dalil. Kalau kita lihat di Galatia 3:27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Wow. Telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Mengenakan Polri, mengenakan TNI, mengenakan PNS. Kalau ada PNS mengenakan atribut PNS, ya PNS. Tapi kalau bukan PNS, menggunakan atribut PNS, lalu mengaku PNS gadungan, kan gitu ya. Jadi kalau ada yang bukan Kristus mengenakan Kristus. Bentar ya, Saka ya. Gimana itu Dinda? Kalau bukan Kristus tapi mengenakan Kristus, itu Kristus apa namanya? 5 menit. Kristus 5 palsu. menit ya, cukup ya. Kristus 5 menit. palsu. 5 menit ya Juma ya. 5 menit Juma, 5 menit saya. Jadi selama ini kan Apa ini yang 5 menit? Juma tutup ini itu kan hidung sama mulutnya, Gak ada, itu bagi saya. gak ada 5 menit di sini tiktokan, gak ada 5 menit. Kenapa Kalau lu bukan ngatur? Kristus memakai Kristus Biar agak itu lama apa durasinya. namanya? Jadi kan tadi kan saya diturunin. Gak ada, kenapa lu ngatur? Gak ada 5 menit tiktokan. Oh ya. Ya udah Kalau bebas bukan dikatakan. Kristus mengenakan Kristus, itu Kristus apa namanya, iya. Bang? Kan ada nih, dia akan turun sama seperti dia. Kira-kira siapa tuh nubuatnya ya? Kalau bukan Kristus mengenakan Kristus itu apa namanya, Bukan, Bang? selama ini kan dibincangkan itu. Dia akan turun sama seperti dia. Siapa yang dinubuatkan? Kalau bukan Kristus berpakaian Kristus itu apa namanya? Yunani, pakaian Yunani seperti orang haji. Ya. Pakaian Yunani kuno. Baju suci Yunani. Maling kandang. Ya. Jadi nggak harian sucinya. Kalau bukan TNI menggunakan pakaian TNI apa namanya? Sipil ya, sipilian. Sipil. Publik. Aduh, Tomalasa. Banyak kok, iya orang saya di sini banyak polisi, tentara. Karena kamu Tahu semua semua yang nama saya. dibaptis dalam Kristus telah berpakaian iya. Kristus. Kamu Menandakan semua itu yang bahwa- telah dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus. Kamu semua yang sudah dibaptis dalam Kristus sudah mengenakan Kristus. Ya pisang, nanti kita kayak Om lagi ngomongin, Pak dia ngomong sama dia nih. Apa? Gimana? Sudah. Alhamdulillah. Iya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus. Kalau bukan Kristus tapi berpakaian Kristus, itu Kristus apa? Kalau berpakaian Kristus tapi bukan Kristus ya? Iya, itu Kristus apa namanya? Ya Kristus itu palsu ya, atau bukan Kristus ini. asli? Ya gini saya jelasin, Kristus itu hanya satu dia. Kalau orang itu Kristus semua,
Ah, Ya, dia Yang lain Merry palsu. Christmas ya, kami. yang lain palsu. Kamu gimana otaknya sini saya hidupin otak Juma ya. Kalau Yesus Kristus- berpesan, Yesus Ya. berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Akulah Ya. Kristus. Heeh. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, iya benar. Kristus palsu ini menyesatkan banyak orang. Galatia Sepertinya 3 ya. nomor 27, Kristen itu adalah Kristus. Nah, Kristen itu adalah Kristus dan Ya. Kristen itu mengaku Kristus. Ya. Apa buktinya? Berarti beragama Mereka mengaku Kristen, Kristus. ya. Kristen Ya. dengan mengaku Kristen berarti dia mengaku pengikut Kristus. Ya, Dengan jadi demikian Yesus mereka agamanya mengaku Kristen, Kristus. Karena ketika mereka dibaptis berdasarkan Galatia 3:27, begitu mereka dibaptis saya mereka alihkan sudah ya, menggunakan kamu ya. Saya alihkan. pakaian Kristus. Nah, kalau bukan Kristus menggunakan pakaian Kristus berarti Kristus palsu. Bisa nggak Jadi, kamu tertawa ya. dengan mulut ternganga? Bisa nggak? ya itulah aku buka ya ini otak saya, suara tuh otak kan. Jadi Nah, bisa nggak mulut kamu ternganga sambil tertawa? Bisa nggak? seperti semua orang layaknya bisa. Coba praktekkan. Saya ingin dengar. Gini ya bukanya. Nah, mendesis. Ya. Gigi palsu semua jadinya tertawa pun mendesis dia kayak ular. Allahu Akbar, Masya Iya, Allah. Jadi, besar benar ya. jadi saudara Nikodemus ini Kristus kan ya? Kristus, saya bisa nih menjadi roti, saya bisakan tepung itu saya bikin menjadi roti bisa, itu saya Kristus. Ya. Bang Indra, barakallah fik. Nah, saya minum air putih, saya mikir anggur, nah itu saya Kristus. Ya. Nah itu. Kalau kamu dibaptis nggak? Lebih besar mana nih? Yang dibaptis Ragu-ragu itu saya adalah memilih yang besar nih. kalau ada yang Di antara dibaptis semua berarti dia sudah menggunakan Kristus. Iya, berarti satu ya yang kalian punya nih Juma ya. Jadi Paling kalau besar kita satu kan dibaptis di antaranya, berarti kan? kita berpakaian Kristus. Ya. Nah kalau kita menggunakan pakaian Kristus sementara kita bukan Kristus, gadungan kita. Ya, oleh karena satu itu imbasnya Waalaikumsalam banyak. Itu warahmatullahi apa? wabarakatuh. Membawa apa? Kobrian. Menambah kerugian ya. Datang satu ini kan menambah kerugian. Jadi repot semua dunia ini kan nyata kan. Ya kan, Jadi menambah saudara kerugian Nikodemus kan, kalau ini kan Kristus. bukan. Contohnya nih, satu orang Juma membawa masalah, menambah kerugian untuk masyarakat di negara-negara lain. Kan itu orang kan bisa menilai. Lancar kali mulutnya. Sok pandai kali dia ngomong. Oh pandai saya, makanya otak saya bukan saya tutup seperti masker ya, otak Juma tuh masker. Tak jiwa masker. Juma, Gitu ya? nama kamu kalau aslinya nggak usah deh, saya nggak usah tebak lah. Ya, sorry Junaidi ya, aku bukannya apa Jun. Ya, ini belum ini. Itu saya kasih tahu. Ya Jakir naik nama asli aja itu Ruslan kok. Orang tahu semua saya ngomong kayak gitu. Keliling saya di kampung ini. Di mana kampungnya bang? Oh, datang sini di Arga Makmur. Di mana itu? Kamu di mana? Kamu di mana? Hah? Jujur. Aku di Pluto. Oh, Pluto. Film anjing kartun itu ya? Apa planet Pluto apa anjing kartun? Nama Pluto tuh. Kan ditanya tempatnya di mana? Iya, di mana posisinya? Jujurnya. Di Pluto. Kalau pakai jujur. Oh, di Pluto. Ya. Giliran ada Kau orang kan yang ngomong kayak saya gini kan yang lain. cowok apa cewek. Nah, kalau mau lihat saya Itu malah asa. Orang gila itu. Dia sebenarnya tadinya sehat bang Kang.
Cuman karena ari-arinya dikubur di pemakaman, jadi itu tanah sengketa. Dimakamkan di tanah sengketa ari-arinya, jadi gini jadinya. Ngaco. Ini raja ini Muslim apa Kristen raja? Raja. Iya bang, Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Oh Muslim. Ada yang mau sampaikan bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tidak ada bang. Saya jadi nyimak aja bang. Siap. Ya. Oke. Oke, buat teman-teman Kristen silakan naik ke atas. Temanya ini nih, siapakah anak sulung itu? Iya, anak sulung. Nah, anak sulung ini. Wan Rasi. Tema baru. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas yang mau diskusi ya. Yang Kristen aja dulu ya, teman-teman ya. Yang Muslim jangan dulu minta naik ya. Kristus Karena- palsu aja bang, bingung dia nanti. Hah? Kristus palsu. Mm-mm. Oh iya, itu merujuk ke situ sama aja ya. Iya. Kalau Kristus palsu itu kan simple kita menjelaskan. Oke. Ayo teman-teman. Silakan buat teman-teman Kristen silakan naik. Tadi banyak teman Kristen itu apa dari pagi Gurunda, aduh. Dari pagi menginjilin. Ayo Oh ya? guys. Iya. Alhamdulillah. Saya pagi dari kemarin di gunung ribut sama bom tadi. Wah, di room bom. Bukan piaraan saya yang di gunung. Oh, Si Sadli pukul dia pakai sapu, marah sama sapunya. Dia mau dendam sama Sadli, nggak berani jadi sama sapunya dia ribut. Ada di PT saya itu. nanti saya tonton dah. Seru kayaknya tuh. Iya. Ya, Dep. Selamat sore, Dep. Selamat sore. Dari Selamat sore, Kristen, Bang. Assalamualaikum. Dari Muslim, Bang. Oh, Muslim ya. Ada yang mau sampaikan, Bang? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat selalu. Semua apologet Amin. Islam. Salam kenal dari Jawa. Waalaikumsalam. Amin. Ya, makasih Bang. Saya Siap. mau di bawah saja. Turunkan aja Bang. Siap. Oke, buat teman-teman Kristen masih ada waktu yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Ayo digas ya, digas teman-teman Kristen. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Biar ada diskusi dulu, guys. Ya, ini ada gula aren. Maaf Bang, saya Isam Bang, kepecet Bang. Oh, siap. Makasih ya. Iya, Bang. Nusantara. Halo. Oh, nggak ada suara. Nanti malam jam 8 Gurunda sama pendeta. Temanya keselamatan. Oh iya, boleh. Sependeta mana itu? Pendeta HT Yunus tadi dia lagi menginjili di gereja dia. Naik ke sini juga. Sudah pernah ikut debat? Sering. Sama Gurunda pernah sekali. Yang botak itu. Sama Gurunda pernah sekali. Yang error itu berarti. Tapi lumayan berilmu dia, berdata. Ya bukan yang elor itu yang gondrong, yang elor itu Pak Noce. Dia pendeta dia. Iya, yang ini sering kan di TikTok? Sering di TikTok sering. Senyum terus dia kan? Ya, iya betul. Dia itu yang senyum terus. Oke lah, jam 9 berarti.
Ya, tempatku. di sana jam 9. Betul. Di sana juga dia jam 9, dia di Kupang. Ayo sahabat-sahabat Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Ini temanya bagus nih, siapakah Kristus palsu? Nah, kalian saatnya untuk menyanggah dan mempertahankan keimanan kalian, guys. Ayo naik sini. Kita kasih kesempatan buat kalian untuk membantah tema ini. Siapakah Kristus palsu itu? Jangan sampai Kristus palsu itu yang datang kepada Paulus. Waduh, udah bubar Kristen di Indonesia, guys. Yuk sambil di tap-tap layar, posting ulang, di share-share, dan jangan lupa loporenya digas ya, biar komalnya hidup, guys. Mumpung masih ada waktu nih. Sukardono, Sukran, Yuliana, thank you. Teman-teman di YouTube, makasih ya. Kalian semua luar biasa, Masya Allah. Jadi sebentar malam temanya itu. Keselamatan, konsep keselamatan. Orang yang tidak selamat kok gimana mau bahas tema keselamatan ini? Kayaknya mau Iya. belajar dia. Dia pengen menyajikan kalau di Kristen juga selamat loh, gitu. Selamat ulang tahun. Iya. Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu akan selamat dari api neraka? Itu Yesus katakan di dalam Matius 23. Orang-orang Farisi, ahli Taurat tidak akan masuk surga. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Tidak mungkin. Dan semua itu akan ditanggung oleh angkatan ini. Tidak mungkin. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya setelah itu Yesus teriak kepada mereka, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Aduh, parah. Orang-orang Yahudi tempat Yesus diutus aja, itu sudah dikecam oleh Yesus, apalagi orang yang di luar Yahudi. Siapa pula mereka ini? Mau mimpi selamat. Mimpi. Film kartun yang berlebihan itu juga nggak bagus. Hayalan saja. Nggak akan pernah bisa. Bayangkan aja ya. Di Matius 23 itu ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Siapa orang banyak ini? Ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama, para imam, para rabi. Semua. Ketika Yesus sebelum terangkat, sedikit lagi akan terangkat ke langit, dia berpesan kepada mereka, engkau tidak akan pernah bisa lepas dari neraka. Gak akan pernah bisa. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jangan kau mendengarkan, jangan kau mengikuti mereka. Kenapa? Mereka hanya mengatakan tapi mereka nggak mempraktekkan. Nah, orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu tempatnya neraka. Maka Yesus mengatakan, celakalah, 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 celakalah. Itu.
Setidaknya Yesus di dalam Matius 23 itu 8 kali mengatakan celaka. Celakalah, 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 celakalah. Habis itu orang yang punya kitab, orang yang dimana Yesus diutus, dikatakan oleh Yesus celaka, 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 celaka. Tapi ada kemudian yang nyamar-nyamar jadi pengikutnya justru mimpi masuk surga. Aneh. Kepada orang-orang pemilik Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, Yesus katakan celaka, 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 celaka. Yesus katakan sebagai keturunan ular beludak. Bahkan Yesus memanggil mereka dengan panggilan ular-ular. Hai ular-ular, hai keturunan ular beludak, hai ular-ular, hai keturunan ular beludak, keturunan setan. Hai ular-ular, hai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin? Semuanya sudah dikatain seperti itu. Kok ada aneh gitu loh. Mereka mimpi, tapi nggak apa-apa. Nanti coba kita. Ya, kita cari OTN-OTN-nya dulu. Mudah-mudahan ada yang berani naik ya. Tapi hanya OTN yang banyak utang pinjol kayaknya nih yang berani naik nih. Ya, ini ada Sartim. Sartime. 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 Selamat sore. Halo. Sartime. Sahabat Alim Bahri, alhamdulillah. Iya bang, aku juga kangen samamu bang. Oke ya. Ada yang ini mau diskusi tentang ini, babak belur pasti karena ini materi yang saya sudah sangat kuasai terkait Kristus palsu ini. Banyak orang yang syahadat gara-gara ini, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, mungkin Pendeta Yunus dengarkan sebelum saya sebentar malam menghadapi beliau. Ini saya bocorkan ya, Anda tidak akan pernah bisa lolos dari neraka berdasarkan data atau dalil yang ada di kitab saudara sendiri. Uhti Yuliana barakallahu fik. Aki Purakusuma. Miftah Hidayah, thank you. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi bagaimana mungkin saudara ini bisa melepaskan diri dari neraka? Kata Yesus, separuh dari nabi-nabi kamu bunuh, kamu salibkan. Nah tuh, itu kata siapa? Kata Yesus sendiri loh. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan aku. Bagaimana mungkin katanya kamu bisa meloloskan diri? Separuh dari nabi-nabi, orang-orang bijaksana diutus kepada kalian, kalian malah bunuh. Terus kalian mimpi gitu, mau selamat. Jadi orang Yahudi itu sudah dikecam oleh Yesus sendiri berdasarkan Bible. Benar tidaknya ya wallahu alam. Yang penting Al-Quran juga menarasikan yang sama tentang mereka. Makanya umat Islam itu berdoa setiap sholat, mereka berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jelas itu. Kita berdoa untuk dihindarkan dari orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka yang dimurkai? Orang Yahudi. Dan mereka yang sesat. Siapa mereka yang orang sesat? Orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang zalim yang ada di antara kedua golongan tersebut. Nah ini Yesus menerangkan itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itulah lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah.
Ini Yesus yang menerangkan ini. Ini Yesus yang menjelaskan. Kita tidak menganalogi sendiri, enggak. Tapi Yesus yang menjelaskan sendiri. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Terus ada yang bermimpi gitu, menantang membahas tentang tema keselamatan. Piye toh? Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita jawab tantangannya. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman yang mendengarkan paparan-paparan kita nanti, khususnya dari non-muslim yang sudah mulai ragu dengan keyakinannya, bisa terbuka cakrawala berfikir, hatinya bisa mendapatkan kemudian cahaya ilahi, sehingga mereka bisa terhantar kepada kebenaran Islam yang hak. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, ini Dep, Muslim apa Kristen Dep? Dep, dibuka mute-nya bro. Dep, halo Dep, dibuka mute-nya Dep. Ini kok minta naik dari tadi berapa kali nggak? Parah. Ya, teman-teman Kristen aja yang minta naik ya, yang Muslim jangan dulu minta naik. Yuk, di bawah Ini banyak Sumanti. kali itu yang komen-komen itu. Barakallahu fik. Tapi tadi ada yang jujur Guru, enggak? Apa dia mengatakannya kepada dirinya sendiri? Yesus itu dan Bapa dua, bukan satu. Dia jujur. Memang dua. Iya, dia jujur emang dua itu. Nggak bisa dia mengatakan satu, dua, emang dua itu dua sosok. Jujur kali itu pendeta. Iya. Betul. Ya, naik sini, jangan komen terus di bawah, naik sini, ayo dibantah ini temanya nih. Siapakah Kristus palsu itu? Apakah yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu? Nah, kalau yang datang kepada Paulus Kristus palsu, udah berarti kalian itu bukan menyembah Yesus, ya, tapi sibilisisis. Ya, Den, Turunkan halo. bang, turunkan kepencet bang. Walah, 3 kali minta naik. Pencet. Enggak sengaja. Lagi tab layar itu kayak. Ayo teman-teman, di tab layar diposting ulang, di share ke oten-oten ya. Ayo di share ke oten-oten buat para moderator, pengepul oten, silakan di share ke teman-teman otennya ya. Ayo, biar kalian cerdas semuanya. Kalau tahu kepencet dibatalkan aja. Kalau nama lain daripada Yerusalem itu ada nggak yang tahu nggak? Nama lain dari Yerusalem. Sering-sering disebut dalam kitab nabi-nabi yang ada di Yahudi. Ini kok, wah ini mah oten ini mah. Jam segini tidur. Ngerjain itu oten itu. Sir. Selatan Kanaan.
Saya googling kok namanya aja kota suci di sini. Yerusalem, Ke Baitul Yerusalem Maqdis. atau Sion. Kalau Zair itu masih wilayah Yerusalem. Halo, Lelia. Pijit juga ini. Iya, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Tadi di sini ribut jadi nggak menyapa. Lanjut. Iya. Ayo teman-teman Kristen. Jadi nama lain daripada Yerusalem itu Zion ya, Gurunda. Sion, iya betul. Zion itu Yerusalem, itu satu wilayah dengan Zair. Kalau Sinai itu Tempat Nabi Musa menerima itu ya, ya, Gunung Sinai. ya. Jadi 3 nabi besar, Sinai, Zair, dan juga Faran. Di situ ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi Muhammad. Itu dijelaskan nubuatannya ulangan 33 nomor 2. Dan dari tengah-tengah 10.000 orang kudus, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Nah, inilah data yang menjadi filosofi berdirinya Apologet Islam Indonesia. Gitu. Ada pertanyaan di bawah tuh. Kapan Suma dibaptis? Hehe, belum tahu dia. Hanso, di dalam pengakuan Paulus, Hanso, Galatia 3:27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus. Saya nggak mau jadi Kristus palsu. Oh enggak. Ternyata Kristen ini semua berpakaian Kristus. Alamak. Seorang PNS menggunakan seragam PNS, pakaian PNS, wajar. Tapi kalau bukan PNS, berpakaian PNS, PNS gadungan. Ternyata Kristus palsu yang dimaksud selama ini ente semua. Sebab Kristus palsu menyesatkan banyak orang. Ternyata Kristus palsunya kalian. Alamak. Parah ini, parah. Berarti mereka semua penyesat ya, Gurunda? Ya iyalah. Pasti tuh. Yesus mengajarkan apa? Mereka mengajarkan apa? Nyambung gak? Gak nyambung. Terus ya kan udah jelas tuh. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus. Nah, ketahuan deh. Mereka semua berpakaian Kristus, sementara mereka bukan Kristus. Ya palsu dong. Waspadalah, akan banyak yang datang mengaku. Ya kita harus waspada memang sama mereka. Kita sapa Bob. Bob ini Kristen. Berak ini mah. Saya Kristen palsu. Oh, Kristen palsu. Ada lagi Kristen. Iya. Maksudnya apa itu, Bang? Iya, saya Kristen palsu gitu. Bukan asli. Ini kebanyakan makan kodok bunting jadi kayak gini suaranya nih. Iya. Adin akan santang lebih tahu dari saya gitu. Berarti kau bukan Kristen dong kalau palsu. Saya ini Kristen tapi palsu gitu. Gimana Gurunda? Iya, saya anti Kristus gitu. Itu malah saya. Di bawah aja Bob, di bawah Bob. Kak, saya ini makanya tuh.
Andi, itu ada Kristen, kamu itu. kau turun aja Bob, kau nggak jelas. Kalau kau Kristen percaya Dia diri lah dengan Islam tapi kekristenanmu. sering gaul sama orang-orang Syiah, si PPJ, si BAB. Bang Henso naik bang. Henso ini sekalipun ngeyel tapi masih sopan diskusinya naik. Udah saya jambak itu 2 kali, Henso naik aja sini Henso. Siapa tahu gara-gara Henso berdiskusi dengan Gurunda, guru kami, ya banyak yang tersadarkan gitu loh. Naik Bang Henso. Bang Henso ini kan oneness. Handaru, selamat sore, Kristen Muslim, Handaru. Handaru, Kristen Muslim. Ade, Kristen. Ade Kristen Muslim, Ade. Ya Allah ya Rabbi. Jangan minta naik lah kalau ini teman-teman ya. Handaru Muslim Kristen. Jadi makanya ya teman-teman, kita di sini mengingatkan guru-guru kami di sini, mengingatkan supaya jangan disesatkan oleh Kristus palsu ya kalian ini kawan. Tuh. Lah, apa? Martikus naik. Ayo teman-teman. Tapi si Bob tadi itu ya, di mana-mana Komal Muslim dia naik, dia ngaku oten. Ah, ini oten nih. Baik, selamat sore semua teman-teman. Sore, Bang. Oke, baik, aku lebih suka buat data untuk Bang Zuma ya. Di sini Oten sembah Kristus palsu. Oke, Kristus itu mungkin manusia ya. Oke, jadi aku langsung buat data aja. Ya. Sabar ya. Sabar. Oke, sabar ya. Oke, tolong Bang Zuma ya, Di sini dikatakan kul alzu. Kenapa jadi ke Quran ngehe? Ditanya siapa Oten sembah Kristus palsu lagi ke Quran. Gimana? Ini nih temanya ini, nggak usah kayak gitu loh. Jangan langsung meninggal teman. Sabarlah. Anda Ya, tidak yakin Gurunda, Zuma apa bisa dulu, menjawab ya. Anda tidak yakin Zuma bisa silakan dia bernarasi. menjawab. Teman ini, aduh, jangan lagi itu teman. Anda seolah menyepelekan si Zuma loh. Jangan menyepelekan si Zuma lah. Oke, Bang Zuma. Di sini saya tidak bahas yang disisip-sisip di situ ya. Muhammad di situ nggak ada. Kul di situ adalah kalimat perintah ya. Tapi aku tidak membahas tentang kalimat perintah ini. Aku lebih suka Anda buktikan dengan saya dengan data di dalam Al-Quran. Aku di situ merujuk kepada siapa. Aku bisa buktikan aku di dalam Al-Quran siapa. Anda juga harus bisa ya. Jadi buktikan dengan saya menggunakan data Al-Quran, buka data Al-Quran ya, bukan Alkitab ya. Aku di situ merujuk kepada siapa. Situ A huruf besar loh. Silakan. Ngomong apa ini? Kamu ngomong apa? Kenapa Anda nggak paham? Jangan bikin malu Islam lah Zuma kalau nggak paham. Kamu Udah, belajar ngomong dulu ya. apa? Ya udah Kamu belajar ngomong dulu apa? kalau gitu ya. Kamu Belajar dulu. ngomong Anda apa? mau belajar dulu ataupun mau menjawabnya Zuma? Belajar Kamu dulu ya. ngomong apa? Pilih belajar Kamu ataupun mau menjawab. Aku beri Anda dua pilihan. Pilih belajar. Kamu Jawab. ngomong apa? Ya udah belajar dulu ya Zuma ya. Kalau orang pintar sombong mah nggak apa-apa. Kalau orang bahlul Ya udah sombong, belajar bahaya. dulu ya udah belajar dulu ya. Ya udah belajar dulu ya. Belajar dulu. Dasar penyembah makhluk kuburan, otak nggak ada. Menjawab Cuman atau tidak? Mau menjawab atau tidak? Aku di situ siapa?
aku mau jawab apa ini? Aku harus jawab apa gitu loh. Saya harus jawab apa? Zuma, bukan data Al-Quranmu Zuma. Aku di situ merujuk kepada siapa? Aku yang mana? Ya udah, belajarlah dulu ya Zuma ya, bikin malu Islam. Udahlah ya. Gila. Ini penyembah makhluk kuburan. Ini adalah detik-detiknya ini. Zuma bikin malu Islam. Aku di situ apa? Aku di situ apa? Zuma. Dasar Detik-detiknya penyembah makhluk Islam kuburan. dipermalukan oleh si Zuma. Penyembah makhluk kuburan ini ngapain dia? Ngomong apa dia? Ngomong apa lah dia? Penyembah makhluk kuburan terlalu banyak hayalan nih. Datang-datang aku apa aku? Ngomong apa? Bertanya Kita aja nggak tahu kalian dia itu nggak surah apa, ayat berapa? Aku apa di situ? Aku apa? Dasar penyembah makhluk kuburan. Sedeng. Bertanya pun dia nggak pinter ya. Iya, orang itu bertanya di dalam Al-Quran surah ini, ayat ini, itu maksudnya apa? Ini aku di situ apa? Dalam Quran aku di situ apa? Ya, otak nggak ada, sok belagu. Kan di sini yang dia bawa tadi itu Gurunda surah An-Nas. Kan di sini Allah berfirman surah An-Nas. Oh, surah An-Nas. Kenapa dia nggak bilang? Qul birabbin nas. Katakanlah Allah yang berseru kepada Rasulullah. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dia pikir ini aku ini Allah. Oh, nggak bisa dia. Itu cara menjawabnya itu gampang. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menerima surah itu yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqa. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu lah yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar. Allah yang mengajar. Allah yang mengajar manusia dengan ketetapannya, dengan pena. Jadi Al-Quran surah An-Nas, Allah sedang mengajar. Makanya ada perintah kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Gitu. Jadi aku di situ adalah Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengajar siapa? Litubayyina linnas, untuk mengajar kepada seluruh umat manusia. Sama seperti seorang ibu mengajar anak bayi berbicara. Apa kata ibu kepada seorang bayi tersebut? Ayo panggil ibu nak, ibu, ibu. Nah, ini kalau orang gila kayak tadi itu pasti dia akan berkata tuh, ibu itu manggil kepada ibu siapa? Padahal sang ibu sudah mengajar anaknya untuk memanggil dirinya. Allah sedang mengajar Nabi Muhammad untuk meminta perlindungan kepada Tuhan manusia. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, nanti mereka itu akan berkata, oh Tuhan manusia artinya Tuhan itu manusia ya? Tuhannya adanya di situ. Nah, itu harus merujuk kembali kepada siapa kemudian harus berlindung. Tuhan yang menciptakan manusia, itu maksudnya. Itulah kalau hanya menggunakan terjemahan. Nah, kalau dikatakan lagi raja manusia, nanti dia berpikir lagi, oh manusianya ini raja, rajanya ini adalah manusia. Sembahan manusia, oh manusia ini yang disembah. Gitu dia cara berpikirnya orang-orang yang hanya menggunakan terjemah. Inilah alhamdulillah kita umat Islam
masih dijaga kemurnian Al-Quran dengan menyertakan original teks, sehingga kita tidak multitafsir di dalam memahami Al-Quranul Karim. Berbeda dengan mereka. Saya juga heran tadi dia membahas surah apa gitu. Jadi teman-teman Kristen belajar bertanya dulu. Belajar bertanya pun kalian nggak pandai. Aduh. Alpina Kristen Muslim. Kayaknya dia Islam deh. Alpina Islam kayak. Ayo teman-teman Kristen, yang pintar-pintar lah yang naik ya. Jangan mempermalukan Karisteng. Masa sekelas begitu kalian semua minta lagi naik dia si Putra ini, nggak apa-apa ya Gurunda sambil ini mengisi noten-noten. Assalamualaikum. Wah, dinaikin. Aku turun aja ya, Bang Zuma, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia aja nih Bang Zuma, pendengar setia. Iya Bang. Zuma. Apa? Oke, kita sambung lagi balik Zuma ya. Udah paham maksudnya Zuma? Oh, surah An-Nas. Oke, baik. Buka data dulu. Buka data dulu Zuma. Sudah. Sabar, Kamu sudah kau. mendengarkan apa yang saya jelaskan? Belum, aku belum Sudah. dengar. Anda belum Saya jelaskan kalau dengan begitu. Al-Quran. Aku di situ Aku di- siapa Zuma? Aku Jangan di situ. ketakutan, Zuma. Buka data Zuma, buka data. Ya, oke, kita buka surah An-Nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kan gitu. Siapa yang diperintahkan mengatakan di situ? Katakanlah, kan ada perintah. Siapa yang diperintahkan untuk mengatakan? Mau ini kalau cuci piring nggak usah ikutan diskusi lagi cuci piring dia Gurunda. Langsung. Jangan takut. Oh, jauh-jauh dari sana berisik, jauh, Katakanlah, siapa yang diperintahkan untuk mengatakan? Udah? Jawab dong, jawab. Mana dasar Al-Quran yang aku di situ siapa Zuma? Siapa yang diperintahkan? Aku suruh Anda buka data Al-Quran lah Zuma. Kok Anda suruh aku lagi? Katakanlah. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Itu adalah kalimat perintah, betul. Itu adalah kalimat, Siapa yang kalimat diperintahkan? perintah, betul. Siapa yang Oke. diperintahkan untuk Di situ mengatakan? di dalam kalimat itu tidak ada nama. Jangan sisip-sisipkan yang nggak ada. Terus ya. Al-Quran itu diwahyukan kepada siapa? Oke, Anda mengaku kalau Anda mengatakan itu adalah pertama ada dua konsekuensi yang Anda bakal hadapi Zuma. Apa Ketika tuh? Anda mau di situ adalah Muhammad. Aku itu adalah Muhammad. Pertama, tidak ada data di dalam Al-Quran merujuk aku adalah Muhammad. Kalau Allah ada, ya. Dan kedua, dengar Zuma, dengar dulu Zuma. Zuma, dengar dulu. Al-Quran Ketika itu Anda diwahyukan mengatakan, untuk aku siapa? di situ adalah Kepada Allah. siapa Al-Quran itu Dengar. diperintahkan? Zuma, dengar dulu Zuma. Dengar. Udah Ketika Anda diturunkan mengatakan, aja. aku di situ adalah Muhammad. Diturunkan aja, nggak ada Aku itu gunanya. adalah tunggal ataupun jamak. Diturunkan aja, nggak usah. Kamu ke gereja aja, hisap biji peler pendeta. Itu lebih bermanfaat daripada kamu membahas sesuatu ilmu tinggi yang kamu so pintar tapi kamu nggak ada isinya sama sekali. Biji peler pendeta yang sebelah kiri yang kau hisap ya, habis itu kau pulang. Yang belajar Al-Quran ketinggian. Oh, orang dijelaskan juga nggak akan ngerti dia. Ketinggian, mending dia emut-emut biji Kaget zakar pendetanya pendeta. Gurunda kalau tiba-tiba dia maju. Ya nanti dibilang Bang Suma yang suruh, nggak apa-apa, nggak masalah. Daripada dia membahas sesuatu yang tak bermanfaat bagi dia gitu loh, mengolok-olok Al-Quran malah mending tendang turun. Kalau dia mau belajar nggak apa-apa. Iya, Bang Alfon Kristen. Nanti kalau dia datang lagi di sini Kang, ditanya apa sudah mood? Bang Alfi Kristen Muslim. Jadi salam Bang ulang. Alfon, hah? Bang Alpon. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Turunkan aja dulu, Pak. Turunkan. Wabarakatuh. Ya. Maaf. Ya Bang, gak apa-apa.
Jadi mohon maaf ya teman-teman, saudara muslimku, jangan dulu multi biar nggak berat. Yang Kristen dulu biar diskusi gurunda ya saudaraku ya. Coba ini ya, mudah-mudahan dia oten. Ajam aja. Rohas, Kristen, Rohaso, Mama Oh, banyak yang kepencet ya. Ayo teman-teman, firman Bapak, coba kita lihat si firman. Mana si firman tuh? Silakan firman. Firman. Kalau di dalam Al-Quran, kenapa kalian begitu kritis ya? Sementara di Bibelmu, Yesus utusan, Yesus hamba, kau Tuhan kan? Bego kali kalian, Yesus nabi, kau nggak kritisi. Kau jadiin Tuhan. Apa itu kalian otaknya kebalik-balik? Harusnya kau kritisi Bibelmu loh. Sudah dijelaskan. Rasul ke Tuhan, nabi ke Tuhan. Mana otakmu itu, kalbu? Dipikirnya Al-Quran itu diturunkan sama Yesus kali. Katakanlah, ini kan kalimat perintah dari Tuhan ini. Katakanlah. Allah memerintahkan Rasulullah supaya Rasulullah itu berkata, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Perintah Allah itu supaya Rasulullah mengucapkan itu. Iya Bang Alfon. Ayo teman-teman. Orang Islam itu cerdas-cerdas ya. Kenapa ya? Kristen ini heran, membedakan utusan, membedakan manusia aja dengan Tuhan nggak bisa kalian Heran aku. Ayo, aku sudah ku jambak-jambak itu ya. Henso pun nggak mau naik. Kenapa Pak Henso? Apa nih Raja. Namamu sulit amat. Rajais Kristen. Rajais Kristen atau Muslim? Muslim kayak. Jadi teman-teman Kristen, sulit memang kalian pahami Al-Quran. Originalnya kalian nggak tahu. Bibelmu bahasa Indonesia pun kau nggak tahu, nggak paham. Yesus anak manusia kau Tuhan kan? Mana? Manusia, ini manusia. Mama Naik Bang Hanso. Bang Hanso itu sekalipun dogma doktrinnya sudah kental, tapi dia santuy kalau ini ya. Santuy kalau diskusi dengan Gurunda. Kita persiapan maghrib dulu, Bun. Iya. Ya di sini udah mau masuk maghrib ya teman-teman. Naik ada beda Bang, sejam ya. ada Bang Erik, ada Akang, ada Natali. Parah. Kan Ini ada tamu ini. Parah. Mbak Parah sekali. Mbak Parah. Ya Allah, mungkin dia salah pencet.
Naiklah Bang Henso. Henso udah taubat ya. Gini ya teman-teman Kristen, kalau kalian nggak berani diskusi, itu tandanya keimanan kalian perlu patut dipertanyakan gitu loh. Kalau kami kan di atas itu apa ya, diskusinya itu fair. Kecuali tadi kan udah dijelaskan masih ngotot, ngeyel, ya daripada ribut mending diturunin. Tapi kalau selama Henso kau ini udah jadi ayam sayur, dia nggak mau debat sama Muslim, dia pengennya debat sama Tritung. Iya, jadi kalau kau takut diskusi, padahal kita di sini paling fair ya, apalagi gurunda kami. Kau selama kau nggak menghujat, berdalil, mengedukasi, itu keren. Tapi kalau kau kebotolan mau kau tunjukkan di atas, aduh. Ayo Akang, di sini pun udah mau mau azan. Iya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas. Yuk, kita diskusi ya. Gurundanya lagi sholat maghrib dulu. Sambil nunggu gurunda, kita diskusi aja dulu. Di sini masih lama. Kita gantian nanti sholat maghribnya. Ya Bang Alpon. Bang Alpon. Halo. Wah, kepijit kayaknya Bang Alpon. Wah, banyak kali di bawah oten-oten ternyata. Kenapa nggak pada mau naik kalian? Kita minum spirit dulu lah. Spirit, Holy Spirit. Bombo bentar lagi mau alap, guys. Dia sekarang udah nggak mau lagi berteman dengan Kristen karena kata si Bom jahat-jahat. Kalau yang di bawah itu, Kang, kalau yang di bawah itu mereka mau nyimak dan sambil belajar aja itu, Kang, saya rasa. Iya, tahu saya. Banyak yang belajar. Ya. Tapi itu pun kalau kalian Muslim ya, jagalah typingan kalian. Tunjukkanlah kalian seorang Muslim, jangan gitu loh. Karena begini ya teman-teman Islamku, kalau konsep di Kristen itu dan di Al-Quran kita, itu sebelum penyaliban itu sama. Karena di muka bumi ini hanya satu manusia yang lahir tanpa ada campuran sel sperma. Itu Nabi Isa atau Yesus, cuman satu. Kita berbeda ketika masa penyaliban. Beda kita, tapi selama Yesus anak Maria itu sama Nabi kita. Jangan menghujat inilah teman-teman ya. Typingannya dijaga ya, Bang Kani jaga typingannya. Jangan gitulah. Kalau mereka juga balas, kita juga nggak enak tuh. Kalau Adam kan tanpa ayah tanpa ibu, Mahatma Gandhi. Kalau saya bebas, typing aja semau kalian lah. Bebas kalau saya. Jangan dong. Kalau dia balas. Ya di typing, balas juga di typing kan, bukan di atas. Biarin aja. Ya ini kan typingannya Yesus homoseks. Boleh begitu. Jangan. Maha benar netizen dengan segala ketikannya. Saya nggak peduli mereka mau ngetik apapun juga, bodo amat. Kampreto. Bodo amat. Itu hak mereka, biarin aja. Tanpa mereka kita sepi loh. Ayo di tap-tap layar guys, tap-tap layar, posting ulang dan Kan di-share-share ya. menghimbau Akang. Himbauannya nggak saya terima. Jadi Akang biarkan dia menghujat-hujat. Saya biarin, bodo amat, biarin. Persoalan mereka. Ya Allah. Kalau dalam Al-Quran kan begini perintah Allah, jangan menghina Tuhan mereka, sembahan mereka jangan menghina. Loh,
nggak ada yang menghina sesembahan mereka loh. Itu dia bilang Yesus homoseks. Yesus emang Tuhan kan? Bukan. Menurut Islam kan Tuhan itu Allah, bukan Yesus. Ya udahlah, terserahlah. Nah udah kan. Nah, Kang ini. Kalau Bunda Rahma mengiyakan Yesus Tuhan, berarti Tuhan ada dua. Ya, Yesus kalau ya entahlah. Intinya Allah memerintahkan di situ jangan jangan menghina Tuhan mereka, sembahan mereka. Sembahannya kan itu si Yesus. Ayo sambil di tap-tap layar posting ulang, di share-share ya. Jangan lupa kalian untuk pura-pura bahagia. Udah jangan nyenggol Bunda Rahma, nanti kalian dibisukan, gak ada yang komen lagi kalau semua dibisukan. Udah. Aku mau sholat. Memang doraken. Aku mau sholat. Ya Allah. Yuk jaga typingan kalian ya. Kalau ada yang menghujat baru balas. Kroyok sama kalian. Kalau ada OT-nya menghujat, kroyok sama kalian semuanya. Rame-rame. Makasih Bang Haji. Syukron. Katanya mau sholat, ada yang ngasih gift. Ya kan baru mau beranjak. Berterima kasih kepada Bang Haji. Akang benci kali pun Akang ya Allah. Lucu, kocak juga Bunda Rahma sebenarnya guys. Mana nih OT-nya nih? Ya buat teman-teman yang stay di Garut ya, insya Allah dari tanggal 5 sampai tanggal 7 kita berada di Garut ya untuk kajian. Tim API akan ke Garut, insya Allah akan kajian dari masjid apa ya, di masjid apa, pokoknya 2 hari itu dari tanggal 6 sampai tanggal 7 insya Allah kita akan ke sana semuanya guys. Mana nih hotelnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah di Bandung bang? Udah balik? Cepet amat, katanya 3 hari. Hah? Katanya 3 hari. Ya memang 3 hari bang. Udah balik. Tapi kan mereka tinggal 25. Lah, enggak lah, tanggal 20 aku berangkat tuh. Memang lah. PHP aja pun. Abang sibuk, aku malas sekali. Nanti payah kali menjerit-jerit nanti kawan tuh. Sama Kadapi lah aku. Kang, jangan kayak gitu sama Bunda Rahma. Bunda Rahma perempuan tuh. Kenapa? Lusa mau ke Medan katanya tanggal 2 ya? Saya biasa bercanda sama Bunda Rahma. Iya, tapi dia perempuan loh. Kata siapa dia laki-laki? Iya, nggak ada. Ustaz Nusuf katanya mau ke Medan tanggal 2 ya Bang Pul? Iya. Gaskan. Nginap di mana dia? Oh nggak boleh lah bang, tanya nginap di mana. Mana boleh ya Kang? Nanti PM lah, nanti WA banyak kali. Cemana untuk ngurus Sumatera Utara ini? Awak diasingkan lah. Mana ada diasingkan? Diasingkan, dianak tirikan, dipinggirkan, disisihkan, semualah. Gila bang. Aku nih. Raju aja. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat.
Padahal aku lewatin Garut malam. Kemarin. Lewatin apa? Garut, aku kan ke Tasik. Oh, iya. Kelewatan tuh Garut. Waalaikumsalam. Tanggal 5 udah berangkat lah, Wak. Ini mobil kapan siap? 6 bulan lagi. Jalan darat? Enggak lah. Kapal? Kapal. Iya, noise ya. Pak Saiful noise ini. Noise. Nah, kan aman. Noise itu kegedean ininya. Di vape. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ya. Masih noise. Dikecilin aja itu bassnya. Dari aku noise ya, dari aku. Lanjut Bandung nggak? Lanjut Bandung. Ke Bandung dulu, baru ke Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil di tap-tap layar ya. Di gaspol tap-tap layarnya, posting ulang, di share-share, dan love olennya digas ya. Love olennya digas. Ayo, ini yang naik kebanyakan dari muslim nih. Yang mana ini? Ayo semuanya yang muslim minta naik, semuanya minta naik. Nih 600 orang minta naik semua. Assalamualaikum. Aku izin bentar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Ayubi sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Zuma kemana? Kemana aja? Lagi sholat, Akang ke sholat. Oh lagi sholat. Ya. Akang kemana aja Kang? Sehat. Aku keliling Komal lagi pantau-pantau domba lagi berantem. Jadi teman-teman, aku ngomongnya dikit aja Bang. Aku nggak lama kok. Kalian tuh jangan nanya oten pada kemana, oten pada kemana, hampir punah begini dan begitu. Nggak usah nanya begituan. Mereka lagi sibuk berdebat seputar ya tentang Yesus itu di room-room mereka. Ada yang bilang Yesus manusia, ada yang bilang Yesus bukan manusia. Ada yang bilang Yesus Tuhan, ada yang bilang Yesus bukan Tuhan gitu. Jadi kalian jangan seolah-olah mencari itu teman-teman. Yang betul mereka sibuk berdebat tentang keimanan mereka sesama Kristen. Begitu. Seperti itu. Di Komal siapa itu Kang? Seperti itu. Oke. Hah? Kenapa? Kenapa Bang Erik? Di Komal siapa? Di Komal siapa? Rahasia lah, rahasia. Komal pengintai. Saya punya satu. Tidak viral aja di YouTube. Ini ya, satu akun teman-teman. Pasti lagi live di YouTube. Iya, saya enggak. Kalau yang ini enggak live. Aku enggak pernah live, jarang live gitu. Kalau akun anak Romo ini sudah diblokir belasan Komal Oten. Yang blokir anak Romo ini. Enggak tahu kenapa, enggak tahu. Saya juga enggak tahu kenapa anak Romo ini diblokir. Nah, maka dari itu anak Romo bikin akun cyber, akun rahasia. Namanya ya, nama apa? Nama Coten dong, nama Coten. Ya. Tapi suara nggak bisa dibohongin. Suara nggak bisa Aku nggak dibohongin. Nggak naik dia, Aku ngerekam nggak aja di naik, bawah. aku rekam aja. Aku nggak naik, kalau aku naik ya ketahuan lah gitu. Jadi teman-teman nggak usah nanya lagi ya. Mereka sibuk berdebat sesama mereka. Itu faktanya. Jadi apa ya, tugas Bang Zuma agak sedikit ringan lah untuk 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Ya. Gitu teman-teman.
Lanjut Bang. Ya, jadi Santang. tugas kami apa? Apa yang mau kami kerjakan di sini? Bertanya enggak boleh. Agak ringan. Nunggu yang agak ringan. Oh. Ya, tapi Kang Gian Santang nggak usah ikut-ikutan tentang mereka berantem, nggak usah ikut-ikutan, biar urusan saya saja gitu. Tenang, saya nggak bakal disebutnya apa ya, merusak lahan orang ya, nggak bakal merusak lahan. Di typingan berantem aja Bang Kian dia. Ya kan Bang? Apa? Gimana? Di typingan berantem aja Kang Kian diam kan? Iya, saya diam. Peduli. Siapapun yang berantem saya diam, nggak bakal ikut campur, bodoh. Iya. Aku izin turun ya, aku ada kiriman. Izin turun Pokoknya semuanya, intinya Bang Santang, Bang Ayubi gini. semuanya, Bang Eri, Bang Ayubi. Kasipul. Yuk semuanya, Oi. Assalamualaikum. Kang Ayubi. Oke. Bentar belum. Tunggu dulu itu Kang Santang mau ngomong. Budek gak nih? Aduh, aku ada telepon. Aku izin turun ya semuanya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Intinya saya nggak bakal mengganggu lahan orang. Orang udah digarap nih. Misalkan nih kebun ini udah digarap sama orang, saya nggak bakal ikut campur. Mending saya mundur. Oh iya dong. Mending saya mundur. Iya, harus. Biarin orang menikmati Harus garapannya gitu ya. Tenang. Sampai MYM bilang Al Ayyubi itu seperti ular. Kalau dulu kan kita saya boleh diganggu nggak? Ya udahlah. Kalau dulu kan saya sering ngegarap tuh. Aku izin turun ya. Di Aku ada konten kiriman. saya, kalau saya enggak. Oke, yuk. Aku ada kiriman. Aduh, Ya. yuk. Assalamualaikum Yuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu semuanya. Yuk. Waalaikumsalam. Kalau Ya, dulu Kang. kan lahan itu saya garap tuh, lahan itu dulu. Sekarang saya udah mundur karena udah ada yang ngegarap. Jadi saya nggak mungkin ngegarap lahan bekas orang. Weh, karet ban bekas. Karet ban bekas. Gimana Apa? kau? Antikristus. Ada apa? Antikristus aman? Oh, nggak aman. Antikristus itu yang disembah oleh Ali Teng. Aliteng. Apa Aliteng itu? Kristen ya, bukan Aliteng. Oh, Ten kali Teng. Apa aja kerjamu? Ali Teng. Jadi kayak mana ceritanya ini? Ceritanya. Kok bisa lah kalian ngarang-ngarang cerita ini? Kok bisa lah kalian menjelek-jelekkan? Kok ngarang? Siapa yang datang kepada Paulus waktu Paulus mau ke Damsik? Jadi Oten sembah Kristus palsu. Jadi Jawab clear dulu dengan itu. Jawab dulu kitab itu. orang. Jawab bukan nyimpulin. Jawab dulu itu. Itu kan tanya. Bukan Tanyalah menyimpulkan. kau. Aku nanyalah dulu. Kenapa lah kau dengerin bilang dulu, Kristus palsu? diam dulu. Karet ban bekas, diam dulu lo. Ini judulnya apa menurut lo? Ini menyimpulkan apa bertanya? Biar aku Judulnya. baca dulu ya Kian Santang. Oten sembah Kristus palsu tanda tanya. Ya kan? Ini menyimpulkan atau bertanya? Ini kan pertanyaan dari kalian. Nah, Kan pertanyaan bukan menyimpulkan. Karet ban bekas, gitu. Ya, dasar dulu. pertanyaan ini kan karena kalian merasa Kristus yang kami sembah itu palsu. Loh, enggak gitu konsepnya. Gua bertanya. Sama siapa? Sama kalian lah. Alideng penyembah Kristus palsu. Jadi pertanyaannya sama kalian. Kok jadi kayak gini kalian buat temanya ini? Ya terserah gua lah, rum gua kenapa mana lu bisa jadi gitu? bingung? Ya harus gitu. Gak bisa gitu, gak bisa gitu lah. Ya harus gitu. Jadi soal ini namanya salah soal. Jadi, Saya karena salah soal belum ada pernah jawaban. mendapatkan, saya sekolah nih, belum pernah mendapatkan salah pertanyaan. Belum ada loh. Yang ada juga salah jawaban. Coba kita ini ya, kita apa namanya? Kita uji nih. Ini salah pertanyaan atau salah jawaban? Siapa Salah yang datang? soal. Siapa yang datang kepada Paulus waktu Paulus mau pergi ke Damsik? Bukan itu, pertanyaanmu yang salah. Oten sembah Kristus palsu salah. Salah soal. Enggak, ini pertanyaannya benar. Ini pertanyaannya benar. Yang benarnya kapan, di mana Paulus bertemu dengan Kristus di perjalanan menuju kemana? Itu dia, menuju ke Damaskus, begitu. Baru benar soalnya. Benar berarti Gurunda Juma ngasih dia nama karet ban bekas, bener. Longor, bau.
Jadi inilah namanya penipuan dari soal aja mulai dari soal ditipunya. Emang Paulus ini penipu. Yang dia ketemu sama iblis disebut sama Kristus, padahal ketemunya sama iblis loh. Kenapa kau bilang iblis yang dia bertemu iblis? Kata Yesus, kalau dia datang ke dengerin dulu Longor. Kok jadi kau nyimpulkan kita orang? Botak, lu dengerin dulu. Kata Yesus, kata Yesus nih. Gak ada itu bohong itu. Ayat berapa? Yang, lu dengerin dulu, diam dulu. Kata Yesus akan datang kedua kalinya ditandai bintang berjatuhan, langit menjadi gelap, gempa bumi di mana-mana. Dunia ini berserak, kawan. Berserak dunia ini. Udah kiamat itu rupanya. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ditandai dengan apapun. Lu percaya Paulus atau percaya Yesus? Salah soal lagi itu. Alah. Inilah Oten, emang gabrulnya. Coba lu baca. Kenapa? Bang Erik buka ayatnya, Bang Erik. Kau paksa? Kenapa kau paksa aku harus memilih percaya Yesus atau Paulus? Bang Erik buka ayatnya. Atau Bunda Rahma, udah sholatnya udah belum Bunda Rahma? Baca ayatnya Bunda Rahma. Aduh. Oh, masih sholat rupanya. Kata Yesus, dia datang kedua kalinya itu banyak, tanda-tandanya itu banyak. Dunia ini berserak, kawan. Berserak dunia ini. Ini aku Batak ini, Medan nih. Lu jangan berani-berani sama Medan ya. BTL. Batak tembak langsung aku. Namboru. BTL aku ini. Iyalah. Cemana pula kau ini? Bagudung kau. Bagudung ada di sawah, Bagudung Sabah namanya. Ya dimakan lah itu bagudung. Enak itu. Kalau lapar ya dimakan aja, nggak masalah. Lah iyalah, nggak ada hukum di kalian. Bagudung itu enak. Biawa bagudung, kadal buntung, kodok bunting. Lah kodok bunting itu enak, kodok bunting. Makan dah kau. Kalau bukan kodok bunting jangan. Biarkanlah melahirkan dulu dia. Kalau ada kodok bunting, babi bunting nggak boleh dipotong itu. Biarkanlah melahirkan dulu. Babi bunting itu anak babi itu apa namanya? Pinah apa ya? Gondit. Kalau gondit yang apa? Kalau gondit itu babi hutan, celeng, itu gondit. Nah, udahlah makanlah kau gondit. Enak itu gondit. Oh, enak lah. Ada gondit enak. Makan. Udah talan tuh hidup-hidup tuh gondit. Gondit tuh babi hutan, celeng, enak itu. Batak aku BTL ini. Apalah margamu kalau kau Batak kau? Marga saya? Nababan. Bukan, Silo Bahutang. Ini Pak Saipudin, marga apa Pak Saipudin? Mana yang Pak Saipudin? Aku. Saipul apa nih? Saipul, oh iya nya, aku pikir Saipudin. Yang adanya Saipudin Ibrahim di sini dalam tiku. Enggak ya. Aku marga aku Nababan. Nababan Bang Saipul? Iyalah. Berarti dari Seborong-borong lah Bang Saipul? Enggak. Hah? Enggak sampai. Dari Nababan mana ini? Dari apa? Litong Nihuta? Enggak tahu lah aku. Pokoknya aku Nababan. Oh, berarti udah dalil lah Bang. Enggak tahu Abang silsilah Bang. Siapa bilang? Ya harus tahu lah Bang. Ya aku nomor 42 sepatuku. Udah salah kali itu. Idea doh, macam mananya nomor sepatu kau bilang nomor berapa lah kau? Nggak tahu aku. Mana ada pula aku Nababan nah. Oh iya nya. Kalau dia orang Batak tahu nomor opungnya, siapa nama opungnya di atas gitu. Volumenya kecilin sedikit Pak Saipul. Ya. Bang Saipul, boleh nanya Bang Saipul? Lu mau debat atau mau curhat marga? Boleh. Ya. Bang. Masih berlakunya kawin kontrak Bang? Masih berlakunya itu? Enggak. Tapi di puncak katanya ada itu
Bisa kawin kontrak katanya kadang kayak Tahu gitu. lah bang, kalau itu bang. Kalau abang tanya dari Islamnya nggak berlaku. Oh, berarti yang spekulasinya orang Sudah juga Itu sohih itu ada. maksudnya kayak mana sohihnya ini kan Santang? Sohih itu ada dalam hadisnya ada, itu dalam keadaan peperangan. Kalau kita lagi peperangan nih, kafir menyerang kita nih, Kristen menyerang kita dalam peperangan boleh gitu. Jarak jauh boleh itu peperangan ya. Kalau konteksnya dalam peperangan itu konteksnya pada dulu waktu ada peperangan antara Islam dengan kafir ya, kafir jahiliyah konteksnya. Kalau sekarang nggak boleh. Itu dilakukan oleh orang-orang Syiah itu. Kawin kontrak sama dengan nikah mut'ahnya itu kan, bahasa Arabnya mut'ah itu. Nggak ada kawin kontrak di Islam ini, nggak ada kawin kontrak. Harus ditentuin sekian bulan, sekian tahun, nggak ada itu, nggak boleh itu. Ya. Karena aku pernah dengar di Komal-Komal juga itu dibenarkan mereka juga sih, Ustadz juga yang jawab itu. Iya, waktu konteksnya zaman peperangan dulu. Konteksnya zaman dulu peperangan, zaman peperangan. Kalau anak itu lahir nanti gimana jadinya? Bin apa dia? Terus gimana Tapi nasib? gini dulu bang, Hak warisnya nikah sama siapa? Iya gini bang, tapi nikah sirih bang, bukankah agak mirip-mirip dengan apa itu kontrak nikah Beda sirih? lah. Tahu nggak nikah siri itu Mbak gimana? Juliana siap. Kalau nikah sirih ini kan di bawah tangan, artinya tidak resmi secara negara. Tidak tercatat di negara. Ya. Dan dia tidak diumumkan. Tapi syarat-syaratnya dipenuhi. Sah. Maksudnya agama membenarkan tapi negara tidak membenarkan. Ya dia tidak didaftarkan ke negara. Negara tidak membenarkan, nggak daftar ke negara. Kan negara itu cuma legalitas doang. Yang diperlukan itu nikah secara agamanya, secara Islamnya. Itu yang benar. Yang penting sah, yang penting halal di mata Allah, bukan di mata negara. Gitu loh. Bagaimana pembagian warisannya nanti kalau ada anaknya dari situ? Nggak masalah. Warisan agama, secara agama. Bukan warisan kan negara nggak menentukan warisan. Agama kita yang menentukan warisan. Salah lah kau Santang. Alah, salah di mana? Islam itu agama dulu baru adat. Bertengkar istri pertama dan istri kedua. Nggak bisa. Kalau mengikuti hukum agama, kalau di Islam agama dulu, hukum waris agama dulu yang kita dahulukan. Baru adat atau negara. Negara hukum positif kita. Udah, lu nggak usah ngatur di Islam. Lu bukan Islam. Kenapa lu ngatur hukum Islam? Sekolah pesantren juga enggak loh. Berpotensi jadi masalah juga. Enggak ada satupun masalah, enggak ada. Kalau ngerti hukum agama, enggak ada. Lu kok ngatur hukum Islam lo? Bodat? Bukan. Potensinya besar bermasalah istri pertama dengan istri sendiri. Enggak ada. Kenapa lu jadi ketakutan? Islam juga bukan lu. Yang kawin siur kami, Bang. Ya udahlah, terserah kalian lah. Ya iyalah, terserah kita yang Islam, kenapa lu yang ribet? Gua gigit juga yo kuping lu. Jangan karet ban bekas tapi. Masa kau gigit apa? Kuping manusia. Kenapa lu jadi ngatur hukum Islam lu? Bukan, karena kadang mau kita di Facebook gitu kan, ngeluh dia si istri sirih ini karena nggak dapat warisan gitu, anaknya nggak diakui. Dapat itu. Masa pulang ngeluh? Ngeluh, ada kayak gitu. Jadi merasalah dia cerai juga sih istri sirih dengan suaminya ini. Cerai kenapa? Ya macam mana dia mau dapat warisan suaminya belum meninggal? Iya, jadi kan dia dikawini sirih lah kan, dibuatlah rumahnya, lalu dia suaminya nggak balik-balik itu lagi. udah dapat rumah itu. Ya kan kontrakan. Dapat rumah tapi kontrak gimana sih lu kalau ngomong? Lu kalau mau menyudutkan Islam lu pakai otaknya. Bukan, itu juga kok bisa gitu kan, kasihan lah istri dengan anak-anak sirih itu. Kalau misalkan nikahnya itu diketahui oleh istri pertama dan itu sah ya, poligami, boleh dia menuntut warisan. Tapi kalau istri pertamanya nggak tahu, ya apa yang mau dibagi? Kan nggak tahu istri pertamanya ini. Kalau suaminya meninggal itu, kan nggak tahu dia punya istri lagi. Apa yang mau dituntut? Berarti itu di luar sepengetahuan istrinya. Kalau misalkan dia datang pas begitu suaminya meninggal, dia datang, saya istrinya loh, itu pasti jadi ribut. Karena apa? Nggak ada izin dari istrinya.
Hukum poligami itu harus ada izin juga, harus mengetahui, minimal bukan izin ya, minimal si istri pertamanya ini mengetahui kalau suaminya itu punya istri lagi, dia berpoligami. Gitu loh, paham? Paham nggak lu, Poligami Borat? juga. Gini belum paham aku apa, Biang. Jadi kalau nikah siri Biang dipanggilnya. kan Gua dibilangnya panggil aku Biang bodak, ya? berarti dia Biang. Kan Lu saya- Heang. Lu aha. Udah cakap lah kau Heang, udah cakap lah kau. Aduh, Heang. Heang itu cakap kotor tuh Kian Santang. Cakap kotor. Gak tahu, pokoknya gua gak tahu artinya, pokoknya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan si siapa Blender. Ikut-ikutan si Blender, Heang kau. Ah udah, kau Kalau Heang ikut-ikutan. itu bahasa tempik lah istrinya itu. Ya Kotor udah, itu. gua nggak ngerti, pokoknya gua ngucapin aja. Nggak Nanti ngerti. didengar orang Batak nggak bagus loh. Itu. Lah kenapa mereka seling bilang kalau nggak bagus? Si Blender itu kan karena cakap kotornya itu. Kalau dia orang Batak udah kasar itu, Lah udah kotor kalian kali aja itu. sesama Batak suka Heang apa kok Heang? Anak kelamin perempuan itu, Heang itu. Ya udah, gua ganti Biang. Biang, kau ngomong. Nah, ya, oke lah gini nya Bodat. Aku kan merasa kan karena dibilangnya aku Biang ya, aku bilang lah dia Bodat. Kan jadi Ya udah, satu cakap sama. lah kau baluap, udah. Oke. Kalau nanya aku Kian Santang enggak apa-apa lah. Aku dari tadi nanyanya. Sekarang gua yang nanya. Oh, boleh. Oke. Lu udah nanyanya berarti tentang hukum pernikahan. Nah, sekarang gua tanya. Udah. Hukum pernikahan atau hukum perkawinan di dalam gereja itu seperti apa aja? Tertulis gak di dalam Bible? Kalau tertulis sebutkan ayatnya. Jawab sekarang. Oke. Jadi hukum pernikahan secara kekristenan itu memang nggak spesifik dia dibuatkan, tetapi ada kerangka acuannya seperti Titus 1 ayat 12. Baiklah para penilik gereja, diaken dan seterusnya itu memiliki hanya satu istri saja gitu kan. Itu satu. Yang gua tanya, hukum pernikahannya kayak di Islam ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, ada mas kawin, kayak gitu-gituan. Tata cara teknisnya ada mahar, ada wali, ada ini nggak ada di Alkitab memang. Ya udah, itu berarti mengikuti. berarti kalau kayak gitu, emang Yesus juga nggak mengajarkan tentang pernikahan atau perkawinan di Kristen, nggak mengajarkan Yesus. Karena Ini apa? Kian Yesus Santang. dengerin dulu, diam dulu lo. Karena Yesus bukan agama Kristen. Yesus tidak kenal dengan Kristen, makanya Yesus tidak mengajarkan hukum perkawinan atau pernikahan ke dalam Kristen. Kalau ke dalam Yahudi, Yesus tahu hukum pernikahan di dalam Yahudi. Yesus tahu harus seperti apa. Kalau di Kristen yang penting nempel kulit, udah tuh jadi kawin. Kalau formula bagaimana tata cara tukar cincin, bayar mahar itu ada di masing-masing negara masing-masing lah, budaya masing-masing. Nah, berarti yang lu ikutin adat, budaya sama negara yang kalian ikutin. Kalau di Islam enggak. Adat, dengerin dulu. Kalau di Islam, adat sama adat, budaya sama negara itu nomor 2. Nomor 1 itu hukum Islam, syariat Islam atau rukun Islam. Itu dulu yang ditampilkan pertama. Setelah itu baru hukum adat di suku-suku tertentu. Misalkan di Sunda harus seperti ini, seperti ini. Hukum yang paling tertinggi di Islam, di pernikahan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tadi ijab kabul, apa ini? Loh, kenapa ini? Waduh, kena guys. Kenapa ini? Nggak ngarungkat ini. Kok nggak bisa cek suara saya ada nggak? Cek satu. Bentar semua ya. Ini kayaknya kena tombak ini kayaknya. Suara saya ada nggak?